YouTube, YouTube, YouTube. Bersin juga aku kawan-kawan. Oke. Saya rasa teman-teman di YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah kedengaran di YouTube teman-teman. Cek, cek, cek. Di YouTube suara saya kedengaran nggak? Ya, jadi kita berdebat sambil tatap-tatapan dengan teman-teman kita Oten. Apa dan juga teman kita yang ada di YouTube. Kita naikkan dulu. Di YouTube aman kan? Manalah ini teman-teman kita non muslim, silakan minta permintaan. Kali ini kita bahas ayat suci Al-Quran sebagai dasar pijakan yang membahas tentang iman kalian. Selamat pagi Bang Suma. Pagi juga saudara, dari sekte mana? Katolik, Protestan? Protestan Bang Suma. Protestan, silakan buka kamera, kita bahas Tapi tema ini. tunggu Bang Suma. Apa itu? Kenapa ini Arum bisa lolos ini Bang Suma? Arom kita nggak tahu. Kan biasanya kan Bang Handi minta KTP nih kalau mau syahadatkan orang. Betul sekali. Jadi kemarin itu dia janji akan kasih video dari mualafnya di masjid. Ya, ini kita percaya, dan saya juga nonton video beliau di Kodondi. Jadi kupikir bahwasanya beliau ini sudah betul-betul syahadat di sana. Karena semua yang diundang Kodondi ke tempat beliau itu biasanya udah syahadat di sana tuh. Nah ternyata tidak syahadat, cuman datang bikin podcast di situ. Kupikir udah syahadat. Akhirnya jadi, pada saat kecolongan ini kalau begini Bang Zuma. Ya betul, kecolongan. Nah, ini yang menjadi permasalahan sekarang ini, siapa di belakang dia gitu. Jadi bukan karena untuk membela diri ini ya. Jadi emang setan. Karena kebohongan saya tantang orang Kristen, silakan laporkan. Buat apa? Maksudnya ketahuan gimana? Orang Kristen gak suka lapor-lapor gitu. Maksudnya, maksudnya kebohongannya ini, strukturnya ini ketahuan. Ada yang bocorin, ketahuan. Akhirnya saling lempar. Siapa yang bocorin? Siapa yang bocorin? Coba. Menurut siapa info yang saya dapat, ini kan bosnya si Arum yang ngomong kalau si Arum ini Islam. Jadi si Zuma dan kawan-kawan ini takut. Informasinya dengar. Oh enggak dong. Kan dia laporkan ke Dondi. Jadi pimpinan daripada Arom melaporkan ke Kodondi. Kodondi telepon saya. Apa jawaban saya sama Kodondi? Ini nggak bisa dibenarkan. Ini nggak bisa dibiarkan. Orang seperti ini nggak bisa, karena kemungkinan ada misi di belakang dia. Harus kita bongkar. Kodondi kasih pandangan. Gimana? Enggak ada resiko. Enggak ada, saya tidak mau tahu. Resiko apapun itu saya tidak mau tahu. Ini saya sudah dirugikan, gue bilang. Akhirnya apa? Saya rapat internal, saya bilang malam ini juga kalian harus bongkar di depan umum. Saya nggak mau tahu apapun itu. Nah, kalau ini adalah settingan, kami akan tutup rapi, coy. Ya kan gini, kalau seumpamanya ini ketahuan, ketakutnya kan API ini kalau ketahuan dari luar lebih parah kan. Ya ketahuan kan udah diposting. Jadi cari aman ini sebelum orang lain yang bongkar, lebih baik kita dulu nih. Kami bukan pengikut Paulus. Taruhlah begini, saudara lah sebagai seorang Kristen yang lebih dulu tahu bahwa dia adalah ternyata dia Islam. Tapi ingat, dengan mulutnya sendiri dia mengaku dia murtad. Catat itu. Ya. Yang jadi permasalahan di sini, saya terpukulnya karena dia mengaku pendeta. Itu yang saya tidak suka. Kalau ngaku pendeta, katanya nggak ngaku pendeta dia. Kian Santang yang lebih dulu. Pendeta gimana tidak mengaku pendeta? Kian Santang katanya yang panggil pendeta. Dia nggak ada. Itu cara dia untuk mengelak.
kami periksa HP-nya dan dia masih chattingan dengan calon mertua. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami, dia itu sedikit lagi akan dibaptis menurut pengakuan beliau. Akan tetapi tidak ada duitnya untuk kawin. Maka masih babak belur seperti Kristen-Kristen yang lain. Nah, setelah itu dia bersyahadat. Setelah bersyahadat itu, ya taulah, umat Islam membantu dia kan, dikasih duit segala macam dan seterusnya. Akhirnya pimpinan beliau melapor ke Kodondi. Kodondi lapor ke saya. Bang Suma, ini ada masalah besar. Apa itu kok? Ternyata Arom itu Islam. Loh, kok bisa Islam? Apa ceritanya? Cek per cek, ternyata setelah diselidiki dia sudah murtad. Tapi gini Bang Zuma, setahu saya API ini kan haus validasi. Nggak mungkin API tahu kalau ada seorang pendeta yang masuk Kristen nggak nyebarin sertifikat pentabisannya. Otomatis pasti dipamer dong, kan API haus validasi nih. Cobalah Anda pikirkan. Kami mengadakan debat offline. Pendeta loh, 3 pendeta. Coba, dia masuk dalam barisan pendeta itu. Bagaimana kami tidak yakin? Nah, bagaimana kami tidak yakin? Ini yang saya maksud. API ini kan dari dulu kan kita kenal API ini haus validasi. Ada orang syahadat disebarluaskan ke segala arah supaya semua orang Islam makin kuat imannya, orang terguncang imannya. Nah, setahu saya otomatis kalau emang seorang pendeta pasti API nyebarkan nih buktinya nih. Sekarang begini. Pentabisannya nih. Dengarkan saya. Ketika orang itu datang membantai kami dalam segi argumentasi dan mewakili Kristen, sekarang kayak Anda lah datang ke saya. Apakah saya minta KTP Anda? Enggak dong. Saya syahadat. Nah, iya, tunggu dulu. Kalau saya syahadat pasti Bang Handi minta dong. Tunggu dulu. Jadi berdebat dalam mindset kami, ya Anda Kristen kan? Nah, ternyata setelah berdebat ini dia mengatakan bahwasanya saya mengalah, saya kalah dan seterusnya. Yang ada dalam pikiran kami selama ini, tidaklah mungkin seorang Muslim mengaku seorang Kristen. Itu dulu. Berdebat berbulan dengan kami, apatah lagi dia mengakui bahwa dia adalah seorang S2 dan seterusnya. Ya, yang kami hadapi selama ini pendeta dong, sesuai dengan pengakuannya. Giliran beliau mau syahadat, kita minta identitasnya, kata dia syahadatnya di masjid. Saya instruksikan kepada API pusat, tolong difasilitasi, kasih beliau dana untuk ke masjid, bla 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 dan seterusnya. Proses terjadi, proses selesai, sesuai dengan laporannya sudah terjadi. Kami minta foto, kami minta dokumentasi, tunggu dan seterusnya. Itu dijanji-janji terus. Nah, setelah itu kejadian itu, dia podcast di Kodondi. Pikiran saya, kalau sudah ke sana, berarti sudah syahadat sebagaimana yang lain. Datanglah di Komal, mengaku sudah syahadat, dan malam itu juga cuman minta dikuatkan lagi. Ya saya syahadatkan. Buktinya, satu bukti, tidak ada dari API memberikan legalitas sertifikat mu'alaf. Kenapa? Tidak ada. Karena kami minta KTP. Mana KTP-nya? Tidak diberikan. Ya kami tidak kasih sertifikat mu'alaf. Disyahadatkan. Ya dong. Namanya lawan diskusi. Anda kalau mau syahadat sekarang, ku syahadatkan. Karena gini Bang Suma, dari beberapa yang saya tonton ya, ketika Bang Suma mensyahadatkan, si Handi ngomong nih, aman Bang Suma, udah kirim KTP-nya, aman Bang Suma. Nah ini kok kenapa tidak ini? Kalau ini karena dia mengaku sudah bersyahadat, tinggal kita kuatkan, dan rencana syahadatnya itu berhari-hari, mau ketemu inilah, bahkan sebelum Natalan dia sudah janji mau bersyahadat di Kodondi, kata dia. Nanti di Kodondi, setiap saya ajak dia bersyahadat di Kodondi. Nah, beberapa saat kemudian betul-betul dia di Kodondi. Jadi pikiran saya dia sudah syahadat, karena setiap kami debat hancur lebur argumentasi dia tentang kekristenan. Dia bahkan mengakui, bahkan dia malu untuk mengutip dalil-dalil dari Paulus. Jadi saya sebagai seorang Muslim mengatakan bahwa
orang ini alhamdulillah sudah tidak lagi menggunakan imannya dan sudah menggunakan akal sehatnya. Dan ternyata memang kami periksa HP-nya, komunikasinya dengan calon mertuanya itu lancar. Sampai hari kami datang kepada beliau, kepada Oke, dia. Bang. Oke, Bang. Gitu, jadi saudara. jadi gini, Bang. Tadi kan Abang bilang kenapa orang Kristen nggak melaporkan aja. Ya, itu. Jadi dari sudut pandang saya yang dirugikan di sini APII. Jadi Ya, APII betul. yang harusnya melapor. Kalau nggak melapor artinya settingan. Oh, Karena kami nggak bukan- dirugikan. Bukan begitu, bukan begitu. Kan Bukan begitu. yang ditipu kalian. Yang Kalau ditipu saya- kalian. Yang kalau ngasih saya- dana kalian. Harusnya Kalau- yang lapor kalian. Dengarkan, kalau saya sudah ada pegangan surat laporannya dia, surat pernyataannya, berita acara pengakuannya. Besok hari kalau sampai dia muncul di TikTok, maka kami akan melaporkan, kami akan mengambil tindakan hukum. Titik. Itu Tapi sudah ini dibuatkan. kan udah ditipu, Bang Zuma, ditipu telak nih. Duit udah Iya, diambil nih, uang-uang. Betul. Tapi saya melarang teman-teman tidak usah. Kasihan Nggak dia usah. masih. Artinya Yang ada kedua, kemungkinan ya, bukan di aja, silakan aja. Yang kedua, dia dipecat dari tempat kerjanya. Biar bagaimanapun dia juga manusia. Dan satu hal yang perlu kamu pahami, sebentar lagi dia kawin. Dia kawin dengan seorang Kristen, orang Medan, orang Batak. Nah, Tapi itu. kenapa itu tidak berlaku untuk Bang Logika? Itu juga kan punya istri. Kenapa ada kasih di antara yang lain? Itu Pilih-pilih. beda, itu Oh, beda. beda. Ini kitab sucinya agama lain yang tidak dihargai sama yang punya kitab, yang dia pijak. Itu sudah sangat menyakiti hati. Kami tidak terima. Meskipun dia Islam, kalau sudah berlebihan kami nggak pandang bulu. Nggak Oke. boleh umat Islam menginjak kitab sucinya orang agama lain, nggak boleh, nggak boleh. Apapun Ini ceritanya. sudah tidak menyakiti nih umat Kristen ini kalau menurut Bang Zuma. Maksudnya? Si Arom ini nggak menyakiti. Iya. Wallahu alam, karena dia adalah, jujur saya katakan sama Anda, dia seorang murtadin, dia Kristen. Aduh, standar ganda Bang Zuma. Dia Itu menyakiti seorang- loh orang Kristen dia loh itu. Kristen. Harusnya dilaporin juga sama Bang Zuma. Kalau Dia standarnya tadi Kristen. menyakiti orang Kristen. Dia Kristen. Dia Kristen. Sabar dulu. Dia murni Kristen. Beda kasusnya. Oke, Dia murni- ya udah Bang Zuma, gua mau Dia lanjut murni dulu. Kristen. Dia murni Kristen. Kalah debat, lalu kemudian syahadat. Kemenangan ada di pihak kami. Kami cuma tidak sukanya karena mengaku pendeta, itu aja. Oke. Ya udah Bang Gitu, Zuma, itu saudara. aja yang Oke. mau kau Thank tanyain. you. Makasih Abang Zuma waktunya. Siap. Salam. Sama-sama. Ya. Salam. Iya. Selamat. Ya, salam. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Jadi kita tidak menyembunyikan sesuatu di sini. Kalau memang Kristen keberatan dengan itu, silakan laporkan. Itu aja kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abangku, guruku ternyata, Masya Allah. Barakallah. Barakallah. Sehat, Bang. Alhamdulillah abangku sehat. Seperti yang abang saksikan hari ini. Kita sehat. Amin. Amin ya Allah. Puasa jalan terus kan? Oh, Lancar. iya. Lancar abangku, lancar. Iya, Bang Juma, Burunda, itu Siap. memang si Arom ini dari awal kita sudah cermatin, sudah kita amatin dari gerak langkahnya. Kebenaran itu kan tetangga dengan di sini, Bang Juma. Kami Oh. tetanggaan. Iya. Beliau di Tomang Raya, saya kan di Grogol. Oh, Jalan dekat kaki berarti. bisa. Oh iya, jalan dekat banget. Iya Dan abang. pernyataan dia yang sudah saya monitor juga di TikTok ini, dia mengakuin segala sesuatu perbuatannya. Putusan Burunda tadi itu saya sependapat, sepanjang dia memang menyadari semua kekeliruan, kesalahan yang dia perbuat, ya tidak perlu kita LP kan. Saya sependapat itu Bang Juma. Iya. Tapi kalau memang dia masih mengingkarin apa yang dia buat pernyataan baru. yang itu, nanti mungkin sayang duluan sikat beliau. Iya abangku, Masya Allah. Karena tetangga bertebaran kali tetanggaan dekat gitu Bang. Jadi tidak Siap. merepotkan buang waktu bagi saya untuk menyelesaikan dia itu gitu Bang Juma. Iya betul abang, betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Tunggu terlalu memang perbuatan beliau. Dari awal saya sudah ingatkan
Iya, Aduh iya, ini iya, Mas, iya. saya DM beliau tapi nggak pernah respon. Artinya gerak-geriknya kita udah paham. Ini penjual agama ini udah begitu aja dulu dari awal begitu dia muncul. Gitu Bang Juma. Siap. Iya abangku, luar biasa. Oke abang Bang kita. Juma, saya turun dulu ya. Ini lagi di Sadang, lagi di sawah ini, lagi di ladang. Lagi di sawah. Iya bang. Salam hormat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu lurus-lurus aja kawan-kawan, apa adanya. Saya malah nantang kalian untuk melapor kalau kalian itu merasa keberatan karena dia sudah mengaku sebagai seorang pendeta. Yang pasti yang kalian harus tahu, beliau itu murtad. Betul murtad. Lalu kemudian berdebat dengan kami, beliau kalah. Lalu syahadat lagi. Yang nyakitin kami itu karena ternyata dia bukan sekolah STT, ternyata bukan seorang pendeta. Itu aja sih. Kalau masalah mu'alafnya ya alhamdulillah dia sudah mu'alaf. Kalau masalah tapi karena dia mengaku pendeta, itu yang kami nggak tahu, kami nggak suka. Itu yang kami nggak suka. Begitu akhirnya saya katakan ini nggak boleh dibiarkan untuk menjadi contoh bagi yang lain. Tidak boleh kemudian seorang Kristen hanya untuk sekedar mendapat simpati uang dengan mu'alafnya dia, orang-orang Kristen ini, tidak boleh dia mengatakan saya pendeta, saya anak pendeta, saya sekolah STT. Tidak boleh. Apa adanya saja. Saya adalah jemaat biasa, saya adalah jemaat mingguan dan seterusnya. Jangan bikin sebuah euforia bahwa api telah mensyahadatkan orang pendeta, lalu kalian yang mu'alaf ini meraup keuntungan gitu loh. Orang-orang Islam simpatik sehingga kirim uang kepada Anda hanya sekedar untuk melampiaskan ego gitu loh. Jangan. Kalau mau mu'alaf aja, jujur. Masuk Islam itu masuk Islam aja, Allah akan memberikan rezeki. Tidak perlu Anda mengaku saya ini adalah pendeta, lalu kemudian setelah kalah debat masuk Islam untuk cari simpati supaya banyak donasi. Jangan kayak begitu. Tidak usah. Saya ini udah ribuan yang nonton. Ada nggak donatur tetap saya nih? Tunggu dulu. Di antara orang yang nonton Bang Suma, ada nggak donatur tetapnya Bang Suma? Ada nggak? Coba angkat tangan kalau ada. Saya donatur tetapnya Bang Suma, saya donaturnya Bang Suma. Setiap bulan, wallahi, untuk sekedar bayar WiFi aja saya sendiri yang bayar. Gak ada itu. Jangan Anda berpikir apologet Islam Indonesia ada orang besar di belakangnya yang selalu mendanai. Wallahi, saya tidak ada donatur yang membiayai pergerakan saya. Demi Allah, saya lagi puasa ini. Demi Allah, saya tidak ada donatur yang membiayai pergerakan saya ini. Itu nggak ada. Camkan itu baik-baik. Jadi jangan bermimpi masuk menjadi mu'alaf. Oh, nanti dibiayai, nanti dikasih banyak. Memang umat Islam itu adalah suka berimpak, suka bersedekah. Apalagi seorang mu'alaf, apalagi seorang pendeta mau masuk Islam. Ya tentu umat Islam yang rahmatan lil alamin ini akan berlomba-lomba membantu. Gitu loh. Tapi jangan Anda pikir saya membangun rumah, membangun wisata, membangun perumahan, menjadi properti itu karena donatur. Gak ada donatur-donaturan, gak ada. Gitu loh. Ada nggak yang bisa angkat cerita? Oh, saya adalah donaturnya Bang Suma. Tiap bulan saya ikhlas memberikan harta saya untuk pergerakannya. Wallahi itu tak ada. Itu nggak ada. Saya sebagai ketua pembina loh, nggak ada. Hujan deras di sini kawan. Hujan deras. Tolong angkat tangan, bikin piti. Nah ini saya kecewa dengan Bang Suma karena dia mengingkari, padahal setiap bulan saya mensupport dengan duit. Saya kecewa dengan Bang Suma
Karena setiap bulan saya kasih uang, saya transfer ke rekening pribadinya. Tapi dia ingkari di TikTok, bikin PT, viralkan. Kalau memang ada umat Islam sampai hari ini, yang saya dapat dari sahabat-sahabat muslim hanya doa, doa, doa. Dan hanya itu pun yang aku butuhkan, doa. Doa kebaikan untuk aku, keluargaku, Apologet Islam Indonesia, anak-anakku di yayasan, hanya itu aja. Gitu loh. Sekedar untuk memberi makan, sekedar untuk memberi sahur, sekedar untuk bikin buka anak-anak saya yang dibawa binaan saya. Saya kan ada di apa? Ada di mana? Di YouTube. Ada juga teman-teman yang saya japri, yang saya infokan. Yuk, mari yuk kita berimpak sedekah dengan anak-anak yatim yang ada. Saya gitu aja kerjanya. Tapi tidak ada donatur, tetap saya nggak ada. Yang membuat kemudian membuat rumah atau apapun itu nggak ada. Coba bayangkan, dari sejak kita kenal, teman-teman, ini latar saya ini kayak gini terus. Gak pernah berubah. Tidak seperti ada yang pertama masuk kita kenal, taruhlah seperti, ya kita nggak usah sebut nama. Pertama kita kenal sama dia dari agama sebelah. Kita debat sama dia, buka kamera, kita kasihan melihat bajunya penuh dengan bintik-bintik hitam, kerah bajunya udah mulai kayak sobek-sobek. Sekarang udah mulai, wow, kalau dia buka kamera, Masya Allah, dia yang orang paling kaya, dia orang yang paling hebat, lampunya di mana-mana, dipamer segala macam. Itu baru orang yang disebut mendapatkan keuntungan dari debat. Gitu loh. Itu sekarang setiap hari buka kamera, berubah lagi, bla 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 bla. Jadi jangan saudara-saudaraku yang berpikir mau jadi mu'alaf, jangan tiru cara-cara Arom itu, jangan tiru. Saya ketua Apologet Islam Indonesia, jangan Anda pikir akan melindungi Anda. Kalau Anda melakukan cara-cara dusta di dalam agama ini, saya sendiri akan membongkar siapa Anda. Gak peduli apapun kata orang, gak peduli. Bersyukur ente. Kenapa? Bagaimana Kodon dipaksa saya? Ayo Bang Suma laporkan. Saya gak mau terima. Saya tidak mau terima. Saya harus melaporkan. Saya bilang, jangan terlalu jauh. Ini kita sudah terlalu menzolimi. Udah dipecat dari kerjaannya. Mana dia mau kawin dengan orang perempuan Kristen. Dia sudah kita tanggalkan akidahnya yang tadinya keluar dari Islam, percaya kepada Yesus, menyembah Yesus. Dia sudah menyembah Yesus. Berdebat dengan kita, kalah dia, kembali ke Islam. Salahnya dia mengaku pendeta, itu aja bikin saya marah. Itu yang buat saya marah. Saya murka semurka-murkanya. Karena dia mengaku pendeta, itu aja. Andai saja dia mengaku bahwa saja hanya seorang murtadin biasa, kembali ke Islam, nggak ada masalah. Ini S2 lah, segala macam lah, tetap bengek. Penipuan. Saya nggak suka itu. Meski 1000 mu'alaf, kalau kualitasnya kayak begitu, jauh-jauh dari kami, jauh. Kami nggak suka. Itu saudara-saudaraku sekalian. Ya, saya memang tegas. Memang Kodon diperintahkan ke saya, Bang Suma ayo. Saya bilang jangan. Bang Handi ayo, jangan. Ku bilang. Cukuplah dia menderita dengan dia dipecat dari tempat kantornya. Udah selesai. Dan jangan lagi dia naik di komal-komal. Kapan dia naik, baru kita polisikan. Nah itu. Tapi sekarang sekarang bolanya ada di Kristen. Kalau kalian keberatan, silakan laporkan. Kami akan bantu. Gitu loh. Kita akan bantu. Kenapa dia mengaku pendeta? Kalau murtad, iya memang murtad. Kalau mu'alaf, memang mu'alaf. Memang mu'alaf, betul-betul mu'alaf. Karena ada fotonya di gereja. Ada chattingannya dengan ceweknya yang Kristen. Ada chattingannya dengan calon mertuanya yang Kristen. Seorang, kalau nggak salah pendeta juga, yang menasihati dia, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus. Berdoa ya anakku Arom dan seterusnya. Ada chattingannya dia. Lengkap itu. Jadi kalau saudara mengatakan ini settingan, ya berarti saya juga dong.
saya bisa juga kena hukum karena mengatur sesuatu rencana yang tidak bagus. Kesempatan kalian untuk melapor gitu loh. Saya terlibat, saya juga terangkut berarti. Kalau sampai itu terjadi, tuduhan kalian itu betul, berarti sayalah biangnya, sayalah otaknya, berarti saya juga ditangkap. Nah sekarang buktikan, laporkan gitu loh. Silakan lapor. Kalau Anda mengatakan Bang Suma dibalik, iya lapor, please laporkan. Laporkan, biar kita tahu. Biar kita tahu. Saya memikirkan bahwa di belakang dia itu ada kekuatan yang mencoba untuk menjatuhkan Bang Soma dan menjatuhkan Kodondi, itu aja. Yang kedua yang saya pikirkan adalah bahwasanya ya dia memang pure mau cari uang untuk kawin. Dan yang ketiga dalam pikiran saya adalah ini begitu bahayanya masuk ke sono. Tadinya bagus. Begitu masuk ke sono, dia menjadi pendusta, ngaku-ngaku pendeta. Coba, baru juga beberapa saat ikut ke sono, baru beberapa kali masuk ke rumah ibadahnya sono, udah menjadi pendusta ulung. Gitu saudara-saudara. Jadi saya tidak gentar apapun itu. Anda mau laporkan, silakan. Silakan Anda laporkan. Kami bantu fasilitasi. Ingat, materi ada di channel Zulkifli M. Abbas. Ambil di situ, lapor. Ini bukti dia mengaku sebagai seorang pendeta. Nanti kita selidiki tuh siapa di balik semua itu. Gitu, saudara. Paham ya sampai situ ya? Oke, sekarang kita berdiskusi masuk ke tema. Silakan saudara-saudara non-muslim penyembah Kristus naik. Kita berdiskusi. Halo? Halo? Ya, halo. Semangat siang. Ya, selamat siang. Dari mana bang? Katolik Protestan? Katolik Protestan. Dari Chinese. Iya. Agamanya maksud agama. Agamanya. Kalau tidak buka kamera, kita turunkan. Dari sisi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Halo. Halo. Ya. Yang Islam Muslim gak usah minta dulu ya bang ya. Kita mau diskusi dengan saudara kita orang Kristen. Ketemu lagi kami nih. Iya. Dari mana? Katolik ya? Iya, kok tahu? Dari mukanya kelihatan kayak ini, kayak pastor dari Vatikan. Wah, Pastor Vatikan ya? Ya. Gimana bang? Dia juga bahasa-bahasa kayak gitu kayak habis makan B2 capcay kecap. Abang Sudah makan sahur tadi. sahur tadi pagi ya? Subuh. Subuh jam 4. Ya. Hebat sekali ya. Ya, mengikuti Yesus. Gimana Puasa. puasanya bang? Lancar ya? Lancar, alhamdulillah kan, tinggal jangan makan, jangan minum, berzikir, perbanyak doa, berdakwah, memberikan edukasi kepada manusia supaya manusia bisa kembali kepada jalan Tuhan. Ini ada data di dalam Al-Quranul Karim. Saya mulai ya. Boleh ya? Iya. Al-Quranul Karim menceritakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Jadi Al-Quran saya menjelaskan, apabila manusia nanti dikumpulkan di hari terakhir, di hari kebangkitan, maka apa yang mereka sembah ketika dia hidup di bumi selain daripada Allah Azza wa Jalla akan menjadi musuh mereka, dan apa yang mereka lakukan yaitu pemujaan-pemujaan
pujian-pujian akan diingkari oleh oknum yang mereka sembah. Ini kata Quran bercerita tentang setelah hari kiamat. Jadi Al-Quran menceritakan nanti setelah kiamat manusia seluruhnya dikumpulkan. Nah, Hari kiamat itu kapan, Bang? gimana? Hari kiamat. Hari kiamat, setelah hari kiamat orang-orang akan dikumpulkan. Kata Al-Quran, apa yang mereka sembah selain daripada Allah, sembahannya itu akan menjadi musuhnya sendiri. Nah, ini saya temukan, Bung. Anda kan tidak menyembah Tuhan saya, Anda menyembah yang bernama Yesus, ya kan? Menurut Al-Quran, Yesus akan memusuhi kalian nanti di hari kebangkitan, di hari terakhir. Saya menemukan data di Matius 7 nomor 22-23. Kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah ketika di bumi kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus? Pada saat itulah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti Al-Quran saya sahih. Ternyata betul Yesus mengusir kalian. Itu gimana menurut pandangan saudara? Itu kalau diterus terangkan ya. Dibilang di situ, tidak semua orang yang memanggilku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu. Nah sekarang, Kalau diterus terangkan, iya, sekarang kehendak Bapa itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru? pokoknya dalam Alkitab ya. Enggak, jangan saudara anggap Lukas itu bapak, Markus itu bapak, Paulus itu bapak. Kehendak bapaknya, kehendak bapak, melainkan yang melakukan kehendak bapak. Menurut Yesus kehendak bapak itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Itu perjanjian baru, Pak. Di mana bapak pernah berfirman di perjanjian baru? Itu penggenapan Tuhan Yesus. Bukan masalah penggenapan, itu doktrin. Di mana Bapak Elohim pernah berfirman di perjanjian baru? Kepada Lukas kah Bapak Elohim datang? Markus kah? Matius kah? Kepada Paulus kah? Kepada siapa kemudian Bapak Elohim Tuhannya Yahudi datang? Ya, Bang. Karena memang di seluruh dunia ini banyak yang percaya kepada Tuhan kan. Tetapi tidak semua orang yang memanggil Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa saja yang melakukan, yang bisa. Nah, orang-orang Kristen ini mana ada melakukan kehendak Bapa? Kalian makan babi kehendak siapa? Memang betul. Banyak orang yang memanggil Tuhan dan juga mengandalkan mujizat. Betul tidak? Enggak. Kalian makan babi lah dulu. Kehendak siapa kalian makan babi? Itu saya tidak tahu Bang, makan babi itu seperti apa. Yang mengajarkan kalian ibadah minggu siapa? Kehendak Bapak? Kan? Bukan juga. Inilah kalian. Jadi Al-Quran saya itu sahih. Pada hari terakhir nanti apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Nah kami menemukan tuh Yesus memusuhi Kristen. Gimana dong? Itu Bang, persyaratan masuk dalam kerajaan surga. Apa itu persyaratannya? Karena dibilang tadi dalam Alkitab, tidak semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah sekarang Kristen melakukan kehendak Bapa nggak? Atau tidak, orang yang melakukan kehendak Bapa itu seperti apa? Pertama, harus menjauhi dari kejahatan. Kejahatan apa kalau dilarang makan babi malah makan babi? Disuruh menyembah Tuhannya Yahudi malah menyembah Tuhannya Romawi. Benar. Apa kejahatan mana ini yang tidak dilakukan oleh kalian? Nah, jadi begini Bang. Melakukan kehendak Bapa itu harus menaati firman. Apa? Harus menaati firman Tuhan. Firman Tuhan itu perjanjian lama, Taurat itu karangan Lukas. Galatia itu karangan Paulus. Masa Paulus kalian anggap Tuhan? Siapa bilang Paulus menjadi Tuhan? Siapa yang Ya, menganggap Tuhan? karena kalian menjadi Kristen Protestan Katolik karena ngikut perintah Paulus.
Paulus menafsirkan ayat itu menurut berdasarkan tanggapan dia, tetapi Tuhan Yesus berbeda daripada dia. Maksudnya apa ini? Paulus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Paulus bersaksi tentang Yesus. Kesaksiannya itu mengantarkan kalian memanggil Yesus Tuhan. Begitu ketemu Yesus, kalian diusir. Kenapa bisa begitu, Bang? Lah itu faktanya. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Elohim. Sekarang apa kehendak Elohim yang kalian lakukan? Tak ada. Kalian bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat dan seterusnya. Simpulnya adalah, apakah yang diusir Yesus, Islam atau Kristen? Maksudnya Islam atau Kristen? Iya, yang diusir Yesus nanti. Orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Yang memanggil Yesus, bernubuat pakai namanya, bermujizat pakai namanya, Islam atau Kristen? Itu menurut perkataan antikristus. Itu Islam atau Kristen? Tergantung imannya dia. Kalau imannya Enggak, dia itu Islam atau Kristen yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Kristen. Lah Kristen. Anda ada nggak di situ? Saudara ada nggak di situ? Apa? Saudara ada nggak di dalam kelompok Kristen itu? Aku sendiri kelompok Kristen. Ada di kelompok Kristen Anda? Kelompok Kristen Katolik. Ya itu dia, berarti Anda adalah salah satu dari kandidat yang akan diusir oleh Yesus. Anda nggak mikir sampai sana? Jadi gini Bang, kita ini kan berusaha melakukan kehendak Tuhan. Gimana? Terus mengikuti firman gitu. Jadi bukan hanya satu ayat saja yang kita renungkan, karena banyak firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Yang memanggil Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan. Karena tidak semua firman Tuhan itu ada dalam Alkitab. Jadi kita harus berdasarkan firman Tuhan Yesus. Iya, itulah firmannya tadi. Pada hari terakhir, bayangkan pada hari terakhir. Hari terakhir itu artinya di padang mahsyar. Banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka. Siapa mereka ini? Ya Kristen, Anda sudah menjawabnya. Berarti Al-Quran saya benar. Siapa yang menyembah selain daripada Allah, sembahannya itu akan menjadi musuhnya sendiri. Kenapa Yesus memusuhi kalian? Karena Yesus malu. Kok saya disembah? Saya kan tidak pernah mengajarkan Bani Israel menyembah aku. Kok saya dituhankan? Saya kan tidak pernah mengajarkan pengikutku bangsa Yahudi menuhankan aku. Siapa kalian? Aku tidak mengenal kalian. Oh kami Kristen Pak, kami dari Indonesia, kami orang dari Timur Leste. Saya punya pengikut hanya Bani Yakub. Maaf, hanya daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Ini Bang, karena terus terang dari firman Tuhan itu, lanjutan dari Imamat pasal 11 ayat 45, dibilang jadilah kudus, maka aku ini kudus. Pintar sekali. Anda sudah bersunat? Bersunat itu dari hukum Taurat. Ya, ini sudah mulai. Jadilah kudus. Orang ingin masuk ke dalam rumah suci, orang Yahudi wajib hukumnya sunat supaya kudus. Orang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya Yahudi, itu adalah orang yang menajiskan tempat kudus. Jadilah kudus. Ente tidak bersunat. Coba Anda baca Yesaya 52 nomor 1. Yesaya 52 nomor 1. Dengar. Yesaya 52, dengar. Yesaya 52. Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem baru. Nah, ajaran itu dari hukum Taurat. Apa? Taurat itu berlangsung sudah selesai. Itu
menurut kalian, itu menurut Kristen. Yesus mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari Taurat itu dibatalkan. Anda percaya itu? Karena Taurat kan sudah selesai. Yesus mengatakan lebih mudah langit bumi lenyap daripada setitik Taurat itu dibatalkan. Kok Anda menyelesaikan semuanya, langit belum lenyap? Nah, kenapa saya mengatakan karena selamat dan mendukung Taurat. Ya Allah ya Karim. Mereka itu harus mematuhi hari Sabat. Ya Allah ya Karim. Terus kalau misalkan mereka berdosa, mereka juga harus memberi persembahan. Contohnya korban sapi, korban kambing, gitu. Itu sebagai apa namanya, persembahan. Gitu. Sekarang kenapa kalian diusir? Sekarang kenapa kalian diusir sama Yesus? Itu dulu. Karena Usir. ya, Anda bilang dari mana usir? tadi Anda sudah mengaku Kristen yang diusir sama Yesus. Sekarang Anda lupa lagi. Kenapa begitu? Loh, yang memanggil Yesus Tuhan bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus itu Kristen. Diusir. Kenapa kalian diusir? Umat Islam tidak diusir karena umat Islam tidak menggunakan itu. Jadi gini Bang, Apalagi? ajaran itu kan ajaran yang kayak itu kan dari tentang sehingga berkembang sampai saat ini begitu. Hukum Taurat mana yang kalian jalankan? Kalian Tidak tidak ada. menyadari bahwa sudah menerima. Kalian tidak menyadari bahwa sudah menerima penebusan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan berkehendak menebus dosa pakai darah manusia, di mana? Tuhan yang mana mengajarkan menebus dosa pakai darah manusia? Itu dewa Molok. Tuhannya Yahudi enggak? Itu Bang sebagai pengganti. Ya itu maunya Kristen, makanya kalian diusir. Karena Yesus tidak mengenal ajaran persembahan darah manusia. Baca Matius 8 nomor 4. Perlihatkan dari diri kalian kepada imam. Lakukanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepada kalian. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Manusia atau hewan? Maksudnya Bang, manusia atau hewan? Iya. Itu perkembangan bunuh hewan itu dari Ibrahim. Ibrahim sebenarnya dia mau merencana bunuh anaknya kan, tapi Untuk nebus dosa. Tuhan itu melihat Untuk nebus dosa atau sebagai apa? sebagai ganti Ibrahim, anaknya itu menjadi kambing gitu kan. Nah, kenapa Dia kalian balik? Kenapa kalian balik? Yang tadinya kambing, kalian balik lagi jadi manusia. Kenapa? Anda tahu Tuhan menggantikan dengan binatang. Kenapa kalian lagi menggantikan dengan manusia? Nah itu karena tidak cukup hewan waktu itu. Nggak cukup apa? Waktu itu tahu, coba Anda kembali ke Gimana ceritanya? Kenapa? Membunuh binatang itu tidak berdosa. Membunuh manusia itu berdosa, bukan hapus dosa. Boleh nggak membunuh orang benar menurut Elohim? itu Bang secara penggantian. Maksudnya Ya Anda Allah sudah ya menjadi Karim. penulisan. Ya Allah ya Karim. Di mana ceritanya dosa dihapuskan dengan cara membunuh orang benar? Bukan dihapuskan, diampuni. Kok diampuni tinggal berdoa, ya Allah ampuni dosaku, terhapus? Itu berarti kan menyembah Tuhan dalam roh. Sama berarti. Kenapa jadinya ke umroh? Ya mungkin kalau menyembah Tuhan dalam roh. Kan secara tidak Kenapa sadar- umroh? Kenapa umroh? Secara tidak sadar, kalian sudah menyembah Tuhan dalam roh, betul kan? Oh, menyembah Diampuni, gitu. menyembah Tuhan dalam roh, berarti menyembah Tuhan dalam makhluk halus gitu. Roh itu makhluk halus. Emang susah nih abang nih. Ya, kita berbicara mengenai kebenaran, Adek, bukan doktrin. Ini agama yang kita bahas ini, bukan harga sayur di pasar. Berarti ketika kita berbicara mengenai agama, dalil dan akal harus sinkron, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak.
Kalau cuman sekedar imani saja, percaya saja, ikut-ikutan orang tua, ku bilang kancing bajumu itu juga bisa kutuhankan. Begitu sombongnya Allah di dalam Al-Quran mengatakan, begitu hebatnya Allah, begitu perkasanya Allah mengatakan seperti itu. Apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka sendiri. Nah, ternyata kalian menyembah Yesus, Yesus menjadi musuhmu. Kurang apa lagi Al-Quran ini, coba. Kalau misalkan kalian selidiki semua Alkitab, ada yang menggenapi, Bang. Apalagi nih genapan apalagi nih? Iya. Menggenapi apa? Apa pula penggenapan? Sekarang kita sebagai manusia sekarang harus mencari firman Tuhan. Apa yang kamu ngomong? Sebagai Sunarti, kamu ngomong apa? mengerti tidak firman Tuhan? Firman Tuhan itu kitab Tanakh. Kitabnya orang Yahudi. Kitab kalian Perjanjian Baru itu bukan firman Tuhan, saudaraku Sunarti. Mana ada firman Tuhan kayak gitu? Anda tahu tidak firman Tuhan itu apa? Mana? Firman Tuhan apa itu firman? Yang datang ke bumi melalui Roh Kudus diucapkan oleh Nabi. Berarti kebenaran, kan? Kebenaran. Nah, kebenaran, kan? Nah, jadi kebenaran itu siapa yang bisa mengungkapkan? Manusia atau Tuhan? Tuhan yang mengungkapkan kebenaran, manusia yang mengikuti kebenaran itu sesuai dengan perintah. Berarti Anda tidak bisa mengungkapkan kebenaran, kan? Kebenarannya adalah Yesus akan mengusir orang-orang Kristen nanti di padang mahsyar. Itu kebenarannya. Matius 7 nomor 22, nomor 23. Itu sekaitannya sudah disampaikan oleh Al-Quranul Karim 1400 tahun silam. Apa yang orang Kristen sembah selain daripada Allah akan menjadi musuhnya nanti. Nah, terbukti di dalam kitabmu. Pada hari terakhir nanti, hari terakhir itu pada mahsyar, hari kebangkitan, banyak orang memanggil aku Tuhan. Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu? Apa jawab Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, "Enyalah engkau wahai Sunarti, engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Tuh. Aku melihat teriakan dia ini kayak semacam jangan teriak, Bang, santai aja. Oh, lagi puasa harus semangat. Ya, namanya juga Harus semangat, jangan loyo. Saya yang puasa di situ yang lemas. Saya habis kita harus jogging. mencari, Nah, kamu baru bangun tidur orang yang lemas. mencari kebenaran tuh orang yang rendah hati, Bang. Orang yang rendah hati. Rendah hati itu kalau ada orang datang samamu, maaf Pak, saya ini. Tapi hati-hati, jangan sampai dia ular kobra. Kebenaran itu harus tegak, harus tegas. Bagaimana Nabi Musa diperintahkan untuk membunuh sekampung, harus tegas. Kebenaran itu hanya domba Tuhan yang bisa terangkan. Kebenaran itu sesuai dengan wahyu dan akal sehat, bukan cocokologi, bukan doktrin dogma. Begitu saudaraku. Jadi sebagai kita manusia itu sekarang kita harus belajar keputusan. Jangan nasihat. Anda pikirkan Anda diusir Yesus. Anda diusir Yesus itu Anda pikirkan, tidak usah nasihat. Kebenaran itu kebenaran. Nggak usah ceramah, nggak usah khotbah. Anda diusir Yesus nanti, pikirkan itu. Lihat, Bang, secara tidak sadar dia teriak itu, apa yang dia katakan itu kan mungkin dia sendiri nanti. Ya Allah, dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Matius 7 nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu Yesus? Hah, siapa itu? Siapa itu? Itu abang perhatikan diri sendiri, gitu. Kenapa? Kenapa kok kayak dukun sekarang? Kenapa? Enggak, maksudnya
dalam diri sendiri itu sudah benar belum gitu? Saya tidak memanggil Yesus Tuhan, saya tidak mengusir setan, tidak bermujizat pakai nama Yesus. Saya sudah benar dalam hal ini. Ayo. Berarti abang sudah benar gitu? Alhamdulillah, Yesus adalah orang soleh, bukan Kristen. Baca kitab Berarti- Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu soleh. Kalau misalkan abang sudah benar nih, berarti sudah kudus. Ngomong apa sampean? Maksudnya kalau misalkan abang sudah benar nih, sudah benar kan? Berarti abang sudah hidup dalam kekudusan. Apa? Sudah hidup dalam kekudusan berarti. Hidup dalam kekudusan itu maksudnya dari segi fisik kita harus bersih. Sunat diperintahkan sunat, jangan makan yang haram. Yang diatur Tuhan jangan dimakan, jangan masukkan sesuatu barang haram ke dalam tubuh. Itu namanya kudus secara jasmani. Kudus Sudah secara dilakukan belum? apa? Sudah diterapkan belum? Sudah. Mau aku perlihatkan, mau? Aku sunat. Mau? Bagaimana Anda bisa menerapkan kebenaran? Berdasarkan dalil kitab suci. Seperti yang saya lakukan sekarang ini. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah sunarti dalam jalan Tuhanmu dengan kebenaran, dengan cara hikmah. Coba. Saya keras suaraku karena kalau tidak ini mau rubuh ini atap ini. Hujan deras di sini. Hujan deras. Jadi gini, Bang, kita harus mengintrospeksi bang. Apakah kita ini sudah hidup dalam kekudusan? Kontrasepsi. Nah, jadi Kamu suster. sebagian Kenapa besar- bahas kontrasepsi? Tunggu dulu. Introspeksi bang. Harus Oh, introspeksi. introspeksi. Nah, jadi apa namanya? Apakah kita ini sudah hidup kudus belum? Gitu. Ngomong apa sampean? Jadi kita menerima kekudusan itu berdasarkan apa? Firman Tuhan bukan? Iya, firman Tuhannya memerintahkan Jadi kita dikudus- sunat-sunat. Berarti kita dikuduskan melalui kebenaran kan? Kita dikuduskan oleh kebenaran yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan menghantarkan kita kudus. Dilarang makan babi, jangan makan babi. Itu secara fisik bang. Maksudnya Iya, itu secara bagaimana fisik. yang Anda kudus itu apa rupanya? Nah, kita dikuduskan malu. Iya, yang membuat kita kudus itu kalau kita mengikuti perintah. Kebenaran Alamak. menghakimi kita. Di Kristen tidak ada kudus-kudusan, gak ada. Gak ada kudus di Kristen, gak ada. Mau dari mana? Mereka tidak mandi junub, mandi tahir, gak ada. Tidak sunat, masuk ke dalam tubuhnya seluruh makanan yang diharamkan. Bagaimana mau kudus? Tenangkan hati dulu. Iya, karena Anda nggak nyambung gitu loh, Sunarti. Kita dikuduskan melalui firman kebenaran. Apa yang Anda maksud? Apa yang Anda maksud dikuduskan? Apa itu? Bukan melalui secara fisik. Kita Loh, harus menerima. kenapa orang Yahudi diminta mandi tahir? Kenapa? Kenapa disuruh mandi tahir orang Yahudi? Orang Yahudi mereka menyangkal Tuhan Yesus. Nggak ada urusannya. Mereka percaya Tuhan Yesus. Tidak percaya Yesus itu bukan Tuhan. Dan juga Karena tidak percaya dia itu adalah Mesias. Nggak percaya. Terus apa masalahnya, Karena Deng? mereka kan hanya melihat dari penampilan luar kan. Sehingga mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah Mesias begitu. Baca Matius 23 nomor 1. Nomor 2. Baca Matius 19 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa syarat pertama untuk masuk ke hidup kekal, kata Yesus? Baca itu. Ayat berapa? Matius 23, baca nomor 1, nomor 2. Coba gue baca. Jangan bicara kudus, cuman teori. Oh. Manusia tidak Apa? bisa menghakimi sama manusia bang. Jadi kita dihakimi berdasarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang akan Betul, menghakimi kita. betul. Makanya yang tadi saya bahas itu firman Tuhan. Matius 7, 22, 23 katanya itu firman Tuhan. Kristen diusir, masih kurang itu. Dari mana anak Kristen diusir? Yang tadi memanggil nama Yesus Tuhan itu siapa? Maksudnya apa? Memang di seluruh dunia itu banyak memanggil Tuhan. Nah, sekarang itu siapa? Itu siapa? Tidak semua orang yang memanggil Tuhan. Artinya yang mereka yang melainkan kehendak Bapakku saja yang bisa. Oke, baik. Boleh dengarkan saya. Yang memanggil Yesus Tuhan, bukan Tuhan ya, Tuhan, karena di situ adalah kurios. Yang memanggil Yesus Tuhan itu ada dua. Ada dua. Yang pertama Yahudi, yang kedua Kristen.
Di mana di antara dua orang ini, dua kelompok ini yang melakukan kehendak Bapa di surga? Yahudi atau Kristen yang melakukan kehendak Bapa? Itu dulu. Orang yang menaati firman Tuhan. Jangan kayak gitu, itu bahasa politik. Yang mana di antara kedua kelompok manusia ini, Yahudi atau Kristen yang melakukan kehendak Tuhan? Orang Yahudi tidak percaya Yesus. Astagfirullahalazim, ya Allah, ya Karim, ya Dende. Berarti Anda percaya Tuhan tidak? Di mana di antara dua kelompok ini, antara Yahudi dan Kristen yang melakukan kehendak Elohim? Maksudnya gimana itu? Astagfirullahalazim, ya Allah, ya Karim. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan. Ada dua yang memanggil Yesus Tuhan. Yahudi, murid-muridnya, dan juga Kristen, kelompok di luar pengikut Paulus yang Itu dimaksud. secara kepercayaan, kepercayaan. Iya, sekarang permasalahannya tidak semua orang memanggil Yesus Tuhan itu masuk surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Elohim. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang melakukan kehendak Elohim? Orang Yahudi atau Kristen? Jawab. Orang Yahudi Kristen bukan? Bukan, beda. Terus apa? Hindu. Yahudi ya Yahudi. Itu mereka agama Yahudi. Apa? Mereka lah yang berkuasa, yang berkuasa Alkitab Taurat. Yahudi beda dengan Kristen. Astagfirullahalazim, ya Allah, ya Karim. Kristen itu agama baru di luar daripada Yahudi. Agama Kristen karena adanya pekerjaan Tuhan Yesus. Ya iya, itu karangan kalian yang bikin-bikin sendiri. Gak ada Yesus menyebut agama Kristen tuh, gak ada. Kristen itu pertama kali di Antioquia pengikut Paulus. Ya Allah, ya Karim, lembutkan hatimu bahwa yang memanggil Yesus yang memanggil Yesus Tuhan itu hanya Kristen. Yang bermujizat pakai nama Yesus itu Kristen. Maka siap-siaplah Kristen itu akan diusir oleh Yesus ke neraka jahanam. Jadi Anda sudah diwariskan kepada Anda neraka jahanam. Hari kedatangan Tuhan dia. Hari kedatangannya itulah datang menyusir kalian. Dia datang mengusir kalian. Tidak usah ragu tentang itu. Yesus datang mengusir orang Kristen. Sekarang itu kan sudah dulu. Sekarang ini kan semua orang harus mencari kebenaran. Nah, Kebenaran gak perlu dicari. Kebenaran sudah nyata, Al-Quran, titik. Al-Quran mengatakan hari terakhir nanti banyak orang akan diusir oleh Yesus. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 6. Ini tema saya itu. sekarang Anda sudah mendengar firman Tuhan belum? Saya sering mendengarkan Al-Quran. Itu bukannya sudah lama. Setiap Perkataan itu Al-Quran. Sedangkan yang sampai sama tanganmu itu perkataan orang-orang yang duduk di kursi lembaga Bible Indonesia. Mereka bukan Tuhan. Pertanyaan sederhana. Yang menulis Al-Quran, orang buku Al-Quran duluan atau Tuhan duluan? Tuhan duluan. Nah, berarti itu yang Al-Quran itu sudah ada duluan, sudah ada karena ditulis oleh seseorang, betul tidak? Ya, terus? Nah, berarti itu sudah lama. Terus? Nah, sekarang ini kita harus mencari perkataan baru. Mau bikin kitab baru? Ya kitab mula nanti direvisi lagi, baru lagi dia. Karena Dirubah lagi nanti tuh. Karena ada penggenapan. Ada dah. Sekarang ini, Di sini sudah hujan, suaramu kecil. sekarang ini kan Tuhan akan menghakimi kita dengan kebenaran. Tuhan akan menghakimi kita dengan kebenaran. Nah, Kebenaran yang sudah tertulis di kitab suci. ibaratnya ini, Yesus akan mengusir kalian. Alkitab itu kan sudah lama kan? Apa? Saya tahu Alkitab itu Ada? tentang sejarah daripada pekerjaan dari memberikan Taurat untuk banyak Ini itu Alkitab itu
catatan sejarah dari hukum Taurat sehingga zaman kasih karunia. Makanya orang menafsirkan banyak firman Tuhan yang belum tercatat dalam Alkitab. Apalah ini, Bible itu bukan firman Tuhan. Dengarkan, kitabmu itu bukan firman Tuhan. Itu terjemahan kitabnya orang Yahudi yang sudah direvisi. Perjanjian baru itu surat-surat yang dikumpulkan oleh wartawan, dikumpul menjadi satu. Bukan firman Tuhan itu kitabmu. Itu bang, catatan sejarah. Iya, catatan sejarah, betul. Tunggu dulu, saya naikkan dulu satu orang, saya mau ibadah. Siapa di bawah? Apologet Islam ada yang monitor kah? Apologet Islam ada yang monitor kah? Iya, jadi kamu harus belajar bahwasanya apa yang kamu percaya selama ini gimana? Alkitab itu catatan sejarah daripada pekerjaan Tuhan, hukum Taurat dan zaman kasih karunia, sehingga ada yang namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu kitabnya Yahudi, kau ambil terjemahannya tanpa sah. Perjanjian Baru hasil daripada pekerjaan Tuhan Yesus. Perjanjian Baru itu adalah catatan-catatan wartawan yang mereka kumpulkan untuk menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Sehingga terbentuknya Alkitab karena mereka mengumpulkan semua perkataan-perkataan itu. Ya, wartawan mengumpulkan berita-berita, itu bukan firman Tuhan. Berita-berita yang dikumpulkan lalu disusun. Kalau sekarang akan digenapi. Genapi apa? Genapi jidatmu, apa yang digenapi? Salah satunya adalah kamu diusir oleh Yesus. Nah, itu yang digenapi tuh. Kalau saya perhatikan abang ini merasa diri benar kayaknya. Saya berbicara berdasarkan dalil, saudaraku. Saya bicara dalil. Saudara menganggap Bible itu bukan firman Tuhan. Ya memang bukan. Siapa Tuhan yang pernah berfirman di situ? Orang terjemahan kitabnya Yahudi kok. Sedangkan perjanjian baru itu adalah catatan-catatan pewarta yang mengumpulkan berita-berita tentang Yesus dan teman-temannya, murid-muridnya. Tapi bukan firman Tuhan, gitu loh. Paham gak sih? Itu firman Tuhan yang ada di zaman kasih karunia itu terbatas, Bang. Apalah ini garambang ah. Kamu garambang, kau garambang ah, sembarang aja kau ngomong. Sekarang ada firman Tuhan yang akan ini kau bicara bukan sama anak kecil, kau bicara sama aku. Karena kami tidak pernah memiliki semuanya. Apanya ini? Ya, ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipantau sama dua orang nih. Kita harus menang ya untuk ini. Tadi saya naik rupanya ketiduran saya. Saya bukan bermaksud untuk berdebat. Kita Iya, saya izin ibadah dulu. Ukti silakan Boleh. diambil alih sementara, silakan. Oke, siap. Oke, siap. Silakan beribadah. Sedikit noise ya dari abang kita. Gurunda kita bang semua. Di mute bang, di mute. Oke, Jerlan. Siapa? Jerlan. Saya adanya kameranya. Oh, kamu kalau mau melihatku lihat aja nih foto ini, sama kok orangnya. Nggak usah lah aku open cam. Masalahnya aku nggak kudungan ini. Oke, kita Ya. diskusi tentang apa? Kita diskusi tentang Yesus aja ya. Apakah Yesus itu Tuhan? Menurut Kristen, silakan. Menurut saya itu Yesus adalah Tuhan. Ya, salah. Dasarmu mengatakan Yesus adalah Tuhan apa? Karena dia mengungkapkan kebenaran. Dasarmu mengatakan Yesus Tuhan apa?
Ia mengungkapkan kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak semua orang yang masuk ke dalam Bapa kalau tidak melalui aku. Di mana pernyataannya sebagai Tuhan? Itu perkataan Tuhan sendiri. Di mana pernyataannya dirinya adalah Tuhan? Dia hanya mengatakan sebagai jalan. Kalau cuma jalan, artinya dia bukan tujuan. Dia punya statusnya tersembunyi supaya tidak semua orang tahu. Kau tunjukkan dong datanya. Ada nggak pengakuannya Yesus sebagai Tuhan? Atau dia hanya mengaku sebagai jalan saja? Setiap kali Tuhan datang ke bumi, dia selalu tersembunyi statusnya. Dia tidak menunjukkan kepada orang. Kamu dari tadi nggak menjawab pertanyaanku ya. Di mana datanya Yesus itu mengaku dirinya Tuhan? Ada nggak di dalam Bible? Tuhan Yesus tidak Kalau pernah cuma mengaku jalan, dia bukan Tuhan. Benar kata saya, Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya mengaku sebagai jalan. Tidak ada pengakuannya sebagai Tuhan. Jika ada, tunjukkan buktinya. Di mana? Yesus itu adalah Tuhan. Di mana pernyataannya? Kau jangan mengklaim Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, tapi tak ada data. Tunjuk data. Kalau kalian ingin melihat Tuhan, melihat Kristus, ada Bapa dalam aku dan aku dalam Bapa. Ada Bapa dalam diri Yesus. Ketika Yesus ditombak, digantung, yang terlihat itu adalah Bapa. Betul? Itu sebagai penebusan dosa. Lari ke penghapusan dosa. Tunjukkan dulu datanya. Pengakuan Yesus dirinya adalah Tuhan. Ayo, atas dasar apa kau mengatakan Yesus adalah Tuhan? Aku dan Bapa adalah satu. Ketika kalian Di mana pengakuannya adalah Tuhan? Mengaku aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus ditombak, apakah Bapa yang ditombak? Anda percaya tidak ya Yesus adalah Tuhan? Ketika Yesus disalib, apakah Bapa yang tersalib? Itu sebagai Kau jawab dulu. Bukannya Bapa dan Yesus adalah satu. Oke Bang Jerlar atau siapa sih namanya ini ya? Jika Bapa dan Yesus adalah satu, pertanyaannya adalah Yesus mengatakan Yohanes 5:37 ya, Bapa yang memberi pekerjaan kepadaku. Bapa siapa yang dia maksud? Lucu tidak bisa Apa yang lucu kau jawab, jangan macet kau. Ketika Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada mereka, ya, segala firman yang diberikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah pertanyaannya adalah jika Yesus dan Bapa itu adalah satu, firman siapa yang didapat oleh Yesus? Jawab. Siapa yang memberi firman kepada Yesus? Jawab Jarlan, jangan macet kau. Tapi kalau saya jawab, kalian tidak akan percaya. Percuma. Jawablah, kalau memang ada, kau jawab. Jangan kau macet seperti itu. Semangat siang, Prince. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Anda Muslim? Muslim kak, aku mau minta Bang Juma naik bentar. Baik. Anda Muslim rupanya. Oke, silakan kau jawab saya, Jerlan. Nah, ketika Tuhan Yesus Tes 1 2. Ketika dengar. Saya pertajam lagi pertanyaan saya ya. Ketika ya kamu mengatakan Bapa dan Yesus adalah satu, pertanyaannya adalah Yesus menerima firman dari siapa? itu melainkan kehendak Bapaknya. Siapa? Bapa yang mana lagi yang kau maksud? Bukannya Bapa dan Yesus itu adalah satu. Kalian bisa melihat Bapa yang mana lagi? Kau jawab saya. Kau jangan kemana-mana. Jawab. Bapa yang mana lagi? kalian bisa melihat tidak? Bisa nggak kau jawab saya? Kalian bisa melihat tidak? Jawab saya dulu. Bapa yang mana lagi yang memberi firman kepada Yesus? Karena katamu tadi Yesus dan Bapa adalah satu. Bapa yang mana yang memberi? Memang kalau begini guys, kalau kita sudah Jawab aja, nggak usah kau memang. Bapa yang mana yang memberi Yesus firman? Yang memberi pekerjaan kepada Yesus, Bapa yang mana? Karena katamu Bapa dan Yesus adalah satu. Tunjuk Bapa yang mana? Jangan sampai Bapa aku yang Tuhan dikatakan oleh Yesus. Ayo tunjuk Bapa yang mana? Ayo. Tuhan itu kan roh. Lari ke roh.
teman. Tuhannya roh. Tuhanmu bukan? Jika roh adalah Tuhanmu lalu Yesus Tuhan bukan? Kan dia bilang aku adalah Bapa dan satu. Jadi roh itu Tuhanmu bukan? Memang kalau umat Kristen Tidak usah kau memang nggak usah menceret kau. ini Ya, sama ya. halnya seperti orang Arian. Berapa sih Tuhanmu? Kenapa ketika saya membahas tentang Yesus kau lari ke roh? Karena ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi. Hei, Tuhanmu ada berapa sih? Kenapa kau lari ke roh? Saya dari perkataannya. Udah nggak bisa dia jawab teman-teman ya. supaya Ada nggak moderator di bawah? Ini udah nggak bisa menjawab Pindar tadi. Ya kan kalau sudah jawab tadi kenapa Anda tidak mengerti? Mau mengerti apa ketika kamu mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu? Apa yang akan kita mengerti di situ? Sedangkan Bapa itu adalah Tuhannya Yesus dan Yesus itu adalah utusannya. Lalu kau mengatakan mereka adalah satu. Bagaimana caranya menyatu? Bagaimana caranya menyatu? Sedangkan kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Kalau misalkan kakak mengerti tentang aku dan Bapa adalah satu, berarti Satu apa yang kau maksud di sini? Makanya aku tanya, kalau Yesus dan Bapa adalah satu, siapa yang memberi pekerjaan kepada Yesus? Boleh masuk bentar nggak? Boleh, silakan Bang. Iya, jadi gini Bang Jerlan. Bang Jerlan kan selalu mengacu kepada aku dan Bapa adalah satu. Dan orang Kristen itu kan selalu ngomong baca itu satu perikop, jangan satu ayat. Betul nggak Bang Jerlan? Maksudnya gimana Bang? Kan kalian selalu ngomong kalau baca ayat itu satu perikop dong, jangan satu ayat doang. Betul nggak? Ya kalau saya Jadi kalau- data pasti Iya. bingung. Iya, jadi gini. Aku dan Bapa adalah satu, itu kan di Yohanes 10:30. Sedangkan di perikopnya, ya di perikopnya itu Yesus ditolak oleh orang Yahudi, dan di perikopnya itu jelas. Ya kalau kalian baca dari ayat 22 ya sampai 39 itu jelas mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu dalam pelayanan. Itu ibaratnya seorang menteri ngomong, saya ini mewakili presiden gitu. Saya dan presiden adalah satu. Begitu juga dengan pembawa pesan. Begitu Karena pembawa dia pesan mengerti kerajaan datang, Bang. Yesus kan yang bilang begini, aku dan Bapa adalah satu. Betul, Tapi dia satu dalam sudah apa? jadi satu itu. Dia Iya, satu dalam apa, Bang? Itulah dibilang baca satu perikop. Baca satu perikop itu dalam pelayanan, Bang. Dalam melayani domba-domba, ya, domba-domba. Dan yang jadi problem, kalian termasuk nggak domba-domba dalam pelayanannya? Enggak. Ya, dan Yesus sendiri nggak pernah mengaku Tuhan. Inilah kadang-kadang problemnya orang Kristen. Orang yang bisa mengenal itu hanya garis bijaksana. Waduh, garis bijaksana. Bijaksana atau bijak sini, Bang. Jadi angan-angan teman-teman ini lucunya Garis gitu. bijaksana itu dia menyiapkan minyak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Oh, Abang nyiapin minyak menyambut kedatangan Tuhan. Nah, Kapan datang di sini Tuhannya? yang kalian tidak mengerti. Makanya kalau mengenal Bapa, kalian lihat saja Tuhan Yesus. Itu sudah apa? Oh, melihat Bapak dengan melihat Yesus. Kan Jadi judulnya begini. mana Yesus sekarang Bang Jerlan? Mana Yesus yang Bapak yang Anda lihat sekarang? Mana Yesus yang Anda lihat sekarang? Mana Yesus yang Anda lihat? Kenapa kalian tidak mengerti ya? Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kalian ingin Bang, Bapa, melihat Abang aku. tahu nggak? Edi saja setelah dia belajar, setelah dia baca betul-betul, akhirnya dia sadar, aku dan Bapak itu adalah satu. Maksudnya apa? Yesus tuh masih punya Tuhan. Jadi Yesus tuh hanya melakukan apa yang Bapak suruh, yaitu Tuhannya gitu. Edi saja sampai pada kesimpulan itu setelah dia belajar, dan semua ya doktor-doktor teologi setelah mempelajari dengan betul-betul antara nggak gila, mutar-mutar, baru yang kedua mulai sadar, gitu. Mulai sadar bahwa Yesus tuh nggak lebih daripada utusan kok. Mengapa saya memutarkan di situ? Karena tidak mengerti perkataan aku dan Bapa adalah satu. Oh, Kalau kalian melihat Bapa, kalian juga bisa melihat Yesus. Dia sudah bisa melihat Yesus. Jadi kalau gini ya, lihat Yesus tuh sama dengan lihat Bapak. Mukul Yesus sama dengan mukul Bapak gitu. Namparin Yesus sama dengan namparin Jangan Bapak. melihat dari penampilan luarnya. Kita harus mendengarkan perkataannya. Jadi perkataan doang, Bang. Itu berasal dari Bapa. Oke, kalau gitu kita maki Yesus, kita maki Bapak nggak? Kan perkataan tuh, Bang. Kalau kita maki-maki nih Yesus, ya kayak
ahli Taurat Iya. tuh maki-maki Yesus, hina-hina Yesus gitu. Umat Itu hina Bapak nggak? pasti memahami lah lebih dalam. Aduh, ini gimana sih? Tadi abang bilang, oh bukan secara penampilan, ya, tapi apa yang disampaikan. Oke, kalau gitu kita balikin nih. Karena di perjanjian lama, lu hina Tuhan sembarangan, bahkan menyebut nama Tuhan sembarangan, lu mati loh. Lu Kita mati pasti gitu. mengenal Tuhan bukan berdasarkan penampilannya, Oke, tapi berdasarkan kebenarannya. Bang, itulah saya bilang kalian itu cuman doktrin tanpa mengerti esensi sebenarnya gitu. Sekarang gini, kalau kita balikin nih, menghina Yesus menghina Bapak nggak? Hanya Kristuslah jalan kebenaran dan hidup. Oke lah, kalau begitu nggak ada jawaban. Ya, karena kan kita turunin dulu. Karena memang lucunya mereka, oh, kalau omongan Yesus omongan Bapak gitu. Begitu dibalikin, kalau hina Yesus hina Bapak nggak? Nggak. Kan jadi lucu gitu. Pertanyaan kita dari tadi nggak ada jawabnya, selalu ngeles. Ada AM Gustin. Silakan Kak Putri. Iya, I'm Gustin, Muslim apa Kristen? Ini ada suara anak. Mute, turunkan. Pak, ini. Oke, kita Datang bawa anak kecil. Ya, jadi kadang-kadang teman-teman ini lucu gitu, lagi sambil ngurusin anak mau berdebat, gimana konsennya? Nanti ditanya, oh saya nggak bisa buka ayat karena lagi ini nyusuin anak gitu kan, lagi netekin anak, kan ribet gitu. Nanti salah buka kamera, nampak netekin pula. Waduh, pelanggaran semua kita di sini Kak. Itulah. Kristen memang sengaja kok kalau mau naik di room-room orang itu begitu, bawa suara anak kecil seperti itu. Oke, ini ada Cornelius, kita naikin dulu. Silakan. Saya akan turun kalau Bang Suma Susah sekarang. Buat teman-teman di bawah, maaf ya kalau kalian tidak suka kalau saya naik di roomnya Bang Suma. Ya, saya hanya pengganti sementara aja kok. Nanti saya turun. Silakan dinaikkan lagi Bang Julius. Anda Bang Julius, maaf ya saya tidak mengenal Anda karena saya ini upload baru. Iya. I'm Gustin, kalau mau berdiskusi tolong anaknya dijauhkan dulu. Bukan berarti suara anak mah menjadi anakku begitu loh. Iya Jika Bang. hidup dalam sebuah keramaian berarti mendengarkan suara-suara tertentu. Bukan gini Bang Gustin, ada suara anak, nanti kita kena pelanggaran Bang. Ini nggak boleh ada suara anak, nanti kita kena pelanggaran, maaf ya. Dan Ya, bukan masalah kita nggak kasih ngomong kalau lu punya anak, tapi kalau lu ada suara anak, kita yang kena pelanggaran nanti. Udah kebanyakan Bang ya, naik di room saya saja ya. Nah, kalau naik itu ketika melihat rame ya, penontonnya ribuan itu mereka akan berlomba untuk naik bawa anak, bawa aku nggak bisa nyebut. Oke, silakan Hisar Thomas, Muslim apa Kristen? Nah, kalau mau dengar suara, ada suara ayam tuh. Kemana jatuh? Iya, teman-teman, kalau mau naik di room-room Muslim itu sebaiknya kalian jangan bawa kebencian dulu ya, karena kami ini memberi edukasi kepada kalian agar berhenti menuhankan anak manusia ya. Itu tujuan kami adalah mengedukasi, bukan menghujat kalian ya, apalagi menghujat Tuhan kalian. Enggak, kami mengatakan Yesus itu anak manusia karena berdasarkan Bible, di mana Lukas 1 menyampaikan, hei Bunda Maria, hai Bunda Maria, kata malaikat ya, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi kalau seorang anak laki-laki berarti dia manusia. Tidak mungkin dong Bunda Maria yang manusia melahirkan Tuhan, nggak mungkin. Tetap dia manusia yang dilahirkannya. Nggak masuk akal manusia melahirkan Tuhan, saudara ya. Ya, jadi mungkin masalah aku dan Bapak adalah satu. Kenapa Yesus pertegas itu? Suara apa ini? Jadi Yesus ingin mempertegas bahwa apa yang dia lakukan, dia itu dari Bapa gitu. Itu kan cuma mempertegas, sama kayak misalnya ada orang meragukan bahwa misalnya saya perwakilan api. Pasti saya akan bilang, aku dan Bang Zuma adalah satu gitu. Itu untuk mempertegas bahwa kita adalah perwakilan resmi. Ya silakan Bang Marsman. Aduh, suara beda. Kelakuan.
Seperti inilah kelakuan, salah satu kelakuan mereka. Ini salah satunya ya, contoh. Itu suara dia loh. Jadi suara dia udah mirip dengan apa yang dia makan. Udah, betul. Salah satu kelakuannya teman-teman Kristen ya seperti itulah dicontohkan oleh mereka ya. Kalau tidak membawa anak kecil, membawa uk-uknya gitu ya biar bersuara gitu. Nanti kita kena gitu ya, atau bersuara kayak bedu. Aduh, sulit aku nyebutnya. Ini ada kesatria salib tadi suaranya kok kayak gini. Henox, ada nggak Kristen yang lebih waras sedikit naik kemari berdiskusi gitu, bukan bikin suara aneh-aneh? Ya, selamat siang, Bunda Ya, Putri. semangat siang. Baik. Kita mau berdiskusi nggak, Bang Henok? Mau? Saya itu ya, sebelum berdiskusi selalu saya tanya, hei teman Kristen, mau berdiskusi nggak? Kalau dia mengatakan enggak, maka saya turunkan. Bang Henok mau berdiskusi enggak? Iya, boleh diskusi. Boleh, oke. Saya tidak mengikuti temanya host ya. Saya bikin tema sendiri. Karena saya... Oke, baik. Tema saya adalah hanya ingin bertanya sama Bang Henok. Pernyataan Silakan. Yesus ini adalah Tuhan. Bang Henok Kristen kan? Kristen, Bunda. Oke. Baik. Berarti Pertanyaannya sangat Kristen bagus. ada yang menuhankan Yesus, ada juga yang tidak menuhankan Yesus. Anda di Baik. mana? Oke, baik. Pertanyaannya, adakah yang Alkitab mencatat bahwa Yesus menyatakan Iya. dirinya Tuhan? Itu ada. Itu di Ada. Yohanes 13 ayat 13 itu ada. Katamu, aku adalah guru dan Tuhan, dan itu benar. Aku adalah guru dan Tuhan. Kemudian di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian di Filipi 2 ayat 11, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Masih banyak Siapa lagi ayat. yang mengaku? Lanjut. Pertanyaannya Semua adalah, lidah. adakah pengakuan Semua lidah. Yesus dengar Semua dulu. lidah. Adakah pengakuan Yesus dirinya adalah Tuhan? Bukan semua lidah yang diminta. Oke. Kalau semua Yohanes lidah 13 ayat 13, Bunda. Oke. Yohanes 13 ayat 13. Di situ Bang, ya telah diteliti oleh teman-teman Muslim saya dan menginformasikan kepada saya bahwasanya di situ tertulis kurios bukan teos. Begini Bunda, tampilkan data Bunda. Karena saya bawa data, Yohanes 13 ayat 13, Yesus langsung berkata, katamu aku adalah guru dan Tuhan, dan itu benar, aku adalah guru dan Tuhan. Oke, nah kalau baik. Bunda menyangga ayat ini, silakan Bunda menampilkan data itu, kan begitu. Oke, baik. Saya Oke, baik. data, Bunda lawan data. Jangan saya pakai data kemudian Bunda pakai congor, kan begitu. Oke, Bunda. baik. Oke, kamu mengatakan di situ Yesus guru dan Tuhan. Saya tanya. Kata Bukan, Yesus. dia sendiri yang berkata di sini, Mbak. Bunda. Oke, baik. Katamu Baiklah. aku adalah guru Baik, dan saya Tuhan. terima. Dan itu Saya benar, terima aku adalah pernyataan. guru dan Tuhan. Saya terima pernyataan, diam dulu ya. Beri saya kesempatan Oke, untuk berbicara. silakan. Ketika kamu mengatakan di situ perkataan Yesus ya dirinya adalah guru dan Tuhan, saya membawa data juga ya. Matius 11:25 Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya adalah Yesus Tuhan di mana? Lu di Yohanes 13 ayat 13 dia mengaku langsung. Tuhan itu. di mana Gimana Yesus? sih? Tunggu, aku tambahin. Sekarang begini, Bunda tadi Baik, mengatakan silakan. ada ndak ayat Silakan, yang Bang mengatakan Julius, bahwa ambil. Yesus itu mengaku Oke, aku tambahin ya. Jadi dia akan bawa Yohanes 13:13. Gimana kalau sudah mulai terdesak ini di mute-mute, ya udahlah. Aku mau ngomong dulu Bang, kan udah aku bilang aku mau jawab. Kan Abang minta jawab. Nah, inilah lucunya mereka ya. Kabur kan? Kabur. Tunggu. Inilah kadang-kadang teman-teman Kristen itu nggak ngerti teks asli ya. Jadi ini kalau kita lihat KJV aja ya. KJV aja, you call me master and lord. Lord. Itulah orang Kristen di luar itu nggak ada yang panggil Yesus itu Tuhan. Selalu Lord Yesus, Lord Yesus, Lord Jesus gitu kan. Bahkan di lagu-lagunya kalau teman-teman yang sering nyanyi lagu rohani pasti tahu ya. Terus kalau kita lihat teks aslinya ya, Himes ponet miho didaskalos kaiho
kurios, ya, hokurios. Jadi nggak ada theos, kurios. Dan ya sekali lagi kalau teman-teman Kristen awam yang nggak tahu gitu, cuman tahu baca terjemahan Indonesia, pokoknya di situ tulisannya Tuhan, ya benar Tuhan gitu kan. Ini kan masih level jemaat awam jadinya, level jemaat awam yang cuman tahu Yesus Tuhan berdasarkan Yohanes 13 ayat 13. Padahal udah jelas dia Yohanes 13 itu nggak pernah mengatakan Yesus itu adalah Theos gitu. Bahkan disandingkan dengan Theos-Theosnya Yunani aja nggak pantas zaman itu. Bayangkan teman-teman. Itu kan zaman Yunani berkuasa, Romawi berkuasa. Ya, di situ yang lagi disembah itu adalah Theos-Theosnya Romawi dan Yunani. Bahkan orang saat itu aja nggak bisa menyandingkan, ya, nggak mau menyandingkan Yesus itu setara dengan Theos-Theos yang sudah ada. Levelnya di bawah Theos, bayangkan. Di bawah Theosnya orang Yunani. Saat itu posisi Yesus, hanya kurios. Nggak lebih daripada kayak saudagar, tuan takur gitu. Kenapa? Karena dianggap Yesus itu orang terpandang, orang mulia. Jadi kalau orang banyak pengikut, contoh nih, Kak Putri datang ke restoran saya atau ke toko saya, terus Kak Putri itu di belakangnya banyak pengawal yang datang, banyak pengawal yang ikut, banyak orang-orang yang istilahnya menemani Kak Putri. Pasti aku nggak mungkin panggil nama kakak sembarangan. Ya walaupun mungkin aku tahu namanya, tapi nggak mungkin aku berani panggil sembarangan karena aku lihat banyak pengikutnya ini. Artinya ini orang penting. Maka untuk orang-orang penting seperti itu akan dipanggil kurios di zaman itu. Jadi orang ngelihat itu bukan karena siapa Yesus, tapi siapa yang di belakang dia. Rame. Orang-orang gak kenal Yesus hari itu, tapi dia selalu bersama murid-muridnya. Selalu kemana-mana ada pengikutnya. Maka dia dianggap sebagai orang hebat, orang terpandang. Itu yang terjadi. Oke, kita cari Oten lagi. Lanjut. Jadi kita tidak akan memberikan kesempatan buat kalian untuk menipu di room Islam, ya. Mau di room manapun itu, jangan berani menipu. Harus sesuai data, ya. Oke. Ya karena memang susahnya kita ini ulang-ulang ya. Banyak Oten itu baru nonton Halo, TikTok, assalamualaikum. baru tahu dunia debat. Bun, aku Islam Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan, Mak? Cuman ada yang mau disampaikan. Itu
Aku sudah duga ini Muslim. Oh, Bunda ya, itu sudah langsung kompeten itu. Capek Bang Juma dibuatnya itu, nggak ngerti dia apa yang dia ucapkan. Iya betul. Ya, makasih ya. Iya siap. Dibantu tap-tap layar teman-teman, posting ulang ya. Dukung Komal ini agar kuat. Ya. Milih, ya nggak bisa memilih mau ketemu lawan seperti apa. Karena pada dasar Udah saya ikuti dia. Komal ini seperti namanya juga murid pasti punya banyak jenis. Ada murid yang Tes. Halo. Jaringan ya, jaringan. Salib, masih ada yang ingin disampaikan Bang? Nah itu aja maksud saya. Sudah saya ikuti dari beberapa room dia itu nggak kompeten dia. Capek nanti Bang Juma duanya itu. Kasih yang lain aja. Apa? Iya, makanya diturunkan ya. Makanya sudah diturunkan tadi. Ya, turunkan. Siap. Oke, kita ada tamu lagi, Pentol Racing. Ini ada Pentol Racing. Oh, Muslim ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kupikir Kristen Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang? Silakan. Mau sampaikan apa ini? Apa? Saya punya teman poten. Sekarang sudah malaf, tapi malafnya karena menikah bukan karena Allah. Gimana? Kamu punya teman Oten. Terus dia mualaf karena mau menikah, bukan karena Allah. Iya. Oke, mungkin aku sharing pengalaman ya. Mungkin aku sharing aja. Boleh. Jadi gini Bang Bentol. Dulu aku tuh paling nggak suka kalau ada orang mualaf karena nikah, jujur. Bahkan zaman dulu waktu almarhum Ko Stephen masih ada, beberapa kali Ko Stephen tuh suruh aku bantuin. Terus aku bilang malas kok. Gara-gara aku lihat mualaf-mualafnya itu kebanyakan karena nikah. Terus aku dikomplain, dibilangin gitu kan. Jangan kamu tuh ngejudge seperti itu. Wasilah orang kan berbeda-beda ya. Terus dia bilang coba kamu lihat baik-baik nanti orangnya seperti apa, baru nanti kamu tentukan mau gimana. Dan setelah saya dalami ya, saya interview, saya nanya-nanya, saya lebih mengenal mualaf-mualaf ini, banyak yang cukup unik di sini. Jadi saya melihat ada perbedaan antara orang mualaf dan murtad karena nikah. Yang pertama ya, banyak yang mualaf karena nikah, tapi seiring waktu karena dia belajar, karena dia lihat pasangannya, karena dia lihat lingkungannya ya, lingkungan muslimnya seperti apa, lama-lama imannya tumbuh. Imannya tumbuh, bahkan waktu dia cerai, dia tetap Islam. Nah, karena imannya sudah ada. Jadi walaupun dia sudah cerai sama suaminya, dan pada waktu itu kan dia menikah karena alasan suami. Terus bagaimana itu? Harus suruh belajar kah apa bagaimana Bang? Ya harus belajar lah Bang. Jadi kan di lingkungan muslim pasti ada pengajian, ya pasti kan ada masjid yang bisa membimbing dia. Itulah kenapa pentingnya untuk belajar mencari guru. Dan paling penting tuh jangan salah guru juga gitu. Jangan nanti malah ikut, ya kita tahu lah. Karena sudah sering saya ajak tapi dia tidak mau, tidak gubris. Kasihan. Cewek. Oke, baik. Gurunda Suma sudah hadir ya, sudah hadir kembali. Izin Gurunda, saya turun juga untuk sholat duhur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terkhusus Gurunda. Lanjutkan, ini Pentol Racing ada teman mualaf. Dia mualaf karena nikah tapi diajak belajar Islam nggak mau. Bagaimana itu solusinya Bang? Minta pencerahannya. Sampai Bang Juma masih nelepon orang nih. Ya, itulah Bang. Jadi sip. Lanjut deh. Makasih tadi ternyata termute. Makasih Ukhti, Masya Allah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dinda, lanjut. aku bilang sih agama kan nggak bisa dipaksain Bang. Walaupun dia sudah mualaf
Paksain. Malah kalau dipaksain nanti dia akan Betul. bangun tembok. Besok-besok dia akan blokir abang salah-salah. Jadi mending sampaikan dengan cara yang baik, ajak dengan cara yang halus. Oh iya, iya, siap. Ini di depanku ada orang Korea. Jadi Korea ini mualaf karena nikah. Iya. Dia tuh ateis sebelumnya. Tidak. Sebelumnya Kristen. Ya. Terus tes belajar puasa gitu kan. Karena kalau lu nggak puasa nggak enak gitu. Lu tes dulu puasa, nanti buka bareng gitu, lebih enak. Ya, lebih nikmat gitu. Dia tes bang, dia tes puasa, berhasil gitu kan. Terus kita aja sholat juga, masuk tarawih kemarin. Ya, siap. Oke, Jadi kalau kita ngotot atau paksa juga gitu. Karena ujung-ujungnya lingkungan ya. Contoh nih, lingkungan kami kan karena Muslim, karena dia sendirian dan dia ikut bergaul sama kami, ikut ngobrol sama kami, ya lama-lama kebawa dia bang, kebawa. Ya, mencoba dengan pergaulannya. Jadi kan dibilang gini, abang kalau berteman dengan berteman dengan orang yang jorok, pasti akan ikut jorok juga. Jadi balik lagi, yang penting lingkungannya dulu. Oh, intinya suruh belajar bang ya. Jangan disuruh juga bang, diajak bang. Suruh dan ajak itu dua hal yang berbeda bang. Suruh itu perintah loh. Ya, diajak. Siap. Yuk. Silakan Bang Juma. Oke, setiap Bahkan saya ini aku ambil contoh ya. ajak Kita tuh punya sekolah mualaf di Semarang. Bayangin ya. Sekolah mualaf Semarang itu mualaf kalau datang belajar itu kita kasih beras. Bayangin lo. Lu belajar ya gratis tapi malah kita yang kasih beras. Tujuannya apa? Untuk pemancing, Bang. Mau nggak mau untuk awal-awal kita kasih pemancing. Jadi siapa yang absensinya lengkap selama 1 bulan dikasih bonus beras. Dia mulai nyaman, lingkungannya nyaman, teman, kebiasaan. Jadi kayak memang udahlah ini tempat saya cocoknya di sini gitu. Jadi gimana dibuat nyaman aja dulu. Oke abangku, siap. Udah gitu saja abang. Terima kasih. Oke, aku juga mau turun. Lanjut Bang Juma, capek ngomong. Oke, makasih. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, turun dulu Bang. Siap, makasih ya. Yuk, makasih Bang. Makasih, sehat terus. Yuk, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita naikkan kembali teman-teman kita yang non-muslim. Halo, semangat siang. Turun lagi. Kita uji coba teman-teman. Tidak nongol lagi. Coba lagi yang lain teman-teman. Silakan minta permintaan saudara-saudara kami yang non-muslim. Tidak nongol lagi, kita naikkan lagi. Nah ini ada saudara Yellow. Semangat siang. Halo. Halo, semangat siang. Halo. Tes. Tes mic. Halo. Bisu lagi. Kita naikkan lagi yang lain. Kita turunkan lagi Yellow. Oke. Bang Amir, selamat siang. Halo. Tes mic C. Tes Bro Kele.
Bang Amir turun lagi. Jadi teman-teman sekalian, ini kembali kita mengkaji tentang tema ini ya. Al-Quran menjelaskan kepada kita seperti apa yang kita urai di awal. Sayangnya saudara kita Kristen tak ada yang mampu kemudian menjelaskan bahwa apa yang dituduhkan Al-Quran itu tidak benar. Ya, apa yang kemudian diinginkan oleh mereka masuk ke dalam surga itu ternyata Al-Quran mengatakan itu enggak. Itu enggak. Karena Al-Quran mengatakan nanti ketika manusia selangkah lagi untuk menuju kepada surga atau neraka, apa yang mereka sembah ketika hidup di dunia itu akan menjadi musuh mereka. Yesus lah misalnya, itu akan mengusir mereka. Berarti Al-Quran ini benar adanya ketika menjelaskan ayat tersebut. Kita naikkan saudara Zega Tito. Halo, semangat siang. Cek. Musiknya dimatikan bang. Pengen mualaf Bang Zuma. Di belakang coba dimatikan. Ya, ternyata pengikut Paulus. Halo, silakan non muslim minta naik, bantah kebenaran ayat suci Al-Quran. Wa idza husyiran nasu bi ibadatihim kafirin. Al-Quran mengatakan pada hari di mana manusia itu sudah dikumpulkan, ya, setelah kehidupan di bumi ini, pada hari kiamat, sembahan yang disembah oleh orang-orang kafir menjadi musuh mereka. Ya, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka. Nah, ini artinya bahwa ketika mereka menyembah Yesus, maka Yesus berlepas tangan. Yesus berlepas tangan dari apa yang mereka lakukan ketika hidup di bumi. Sehingga mereka berkata, bukankah kami bermukjizat, bukankah kami bernubuat, bukankah kami mengusir setan? Ya kan? Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Artinya bahwa Al-Quran mengurai sesuatu yang bakal terjadi. Yesus mengucapkan sesuatu yang juga bakal terjadi. Dalam hal ini Al-Quran membocorkan rahasia itu, bahwasanya orang di luar Islam yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diusir oleh apa yang mereka sembah. Andai saja cuma Al-Quran ini aja kan ya yang berkata demikian, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Andai saja cuman Al-Quran aja yang menyatakan ini, bolehlah kemudian orang-orang kufur ini mengatakan, itu kan Al-Quran, itu kan bukan kitab suci kami. Sah-sah saja Al-Quran mengatakan itu, tapi kan kami tidak beriman terhadap Al-Quran. EGP, apapun yang Al-Quran katakan, kami tidak beriman. Kami menolak itu. Mau benar atau tidak benar itu bukan urusan kami. Al-Quran ya kitabmu, bukan kitab kami. Kitab kami adalah Bible, Perjanjian Baru, ditambah terjemahan kitabnya agama Yahudi, Perjanjian Lama. EGP dengan itu semua. Iya, kalau cuman Al-Quran doang yang mengatakan itu, wajar kalian berkata. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya Bible justru lebih menegaskan lagi bahwa Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan.
masalahnya itu di situ untuk kalian. Masalahnya di dalam Bible kalian, orang yang memanggil Yesus Tuhan, orang yang bernubuat pakai nama Yesus, orang yang mengusir setan pakai nama Yesus, itu diusir oleh Yesus. Itu masalahnya. Kalau cuman Al-Quran Anda tolak, tak masalah. Itu memang bukan iman kalian, tapi adalah suatu kebanggaan bagi kami umat Islam. Kenapa 1400 tahun silam sudah diterangkan oleh Al-Quran bahwa orang-orang yang menyembah selain daripada Allah akan diusir oleh Dia yang disembah oleh mereka itu sendiri selain daripada Allah. Cukuplah Al-Quran yang mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Cukuplah Al-Quran. Kalian menolak itu, oke? Itu bukan kitabku, oke? Aku nggak percaya itu firman Tuhan, oke? Aku nggak percaya Nabi Muhammad, silakan. Aku tak beriman kepada Al-Quran, sah saja. Tolak dan tolaklah seluruhnya. Tetapi Anda apakah juga menolak Matius 7 itu? Di mana Yesus mengusir kemudian mengusir kemudian orang yang menyembah dirinya. Masihkah kalian tidak mau berfikir? Ternyata Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan. Nah, saatnya kemudian Anda menjelaskan ke kami apa yang membuat saudara-saudara itu tetap bertahan pada agama yang bakal diusir Yesus ke neraka. Silakan. Semangat siang. Selamat siang. Bisa buka kamera, Abang. Mau tanya Bang Suma, kamu puasa atau tidak? Puasa seperti Yesus puasa. Kenapa, Bang? Apa maknanya kalian itu? Apa maknanya itu? Bahas agama Kristen. Ini bahasa Al-Quran. Ini bahasa Al-Quran. Pada hari terakhir nanti, orang yang menyembah selain daripada Allah akan dimusuhi oleh sembahannya sendiri. Nah, Al-Quran mengatakan itu. Ternyata di Bible Kristen diusir Yesus. Gitu, Bang. Bersyukurlah kami membocorkan itu. Kalian kan yang Jumat-Jumat ini tidak pernah baca Bible. Saya tanya kamu, Bang Suma, kamu pelaku sejarah agama, kok sosok tahu bahas agama orang? Kamu pelaku. Ini Al-Quran saya. Ini Al-Quran saya bahas, abangku. Tanya kau, nenek moyang kamu pelaku sejarah lahirnya agama. Iya. Jangan nenek moyangku, saya baca Quran dan saya baca Bible. Kok nenek moyang pula? Anda yang tidak baca Bible. Matius 7 nomor 22 nomor 23, orang Kristen diusir Yesus ke neraka. 1400 tahun silam Al-Quran saya mengatakan Yesus mengusir Kristen ke neraka. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 6 yang mengatakan itu. Bersyukur saya bocorkan itu, Ambe. Kau sudah pulang dari surga. Tidak perlu ke surga, baca aja kitab. Orang ke surga itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak setan. Gitu, saudaraku. Jadi begini, introspeksi diri sebagai manusia biasa, jangan. Ya nggak bisa Anda membatasi, ini ajaran agama saya. Introspeksi diri ya. Agama saya membahas agamamu, agama saya membahas Tuhanmu, agama saya membahas kitab sucimu. Tidak bisa kau batasi, kawan. Saya nabelai. Kita mau sanggup mendengarkan kebenaran, dan mau dengar kita mau sulit mau kau mama si solakan ke bobo.
koreksi diri kok, moral mentalmu sehari-hari. Jangan tidak bahas bisa. agama orang. Tak Nasusito. Siapapun berhak menjalankan agamanya di negara ini tanpa ada tendensi larangan dari agama lain. Nah. Jangan Agama kamu melarang itu- saya, melarang menjelaskan agama saya, sementara agamamu diam-diam memurtadkan orang. Tak Nasusito, samune, tak nabila susito. Ajarkan agamamu, saya ajarkan agamaku, biarkan orang menilai. Danggimu sembunyi. Akhirnya dibahas agamamu, tak memurai. Selalu saja kau bahas agama orang. Nah, ini Merasa saya kau bahas merasa Islam. Ini saya bahas Islam. Ini saya bahas Islam. Tanggung-singgung agama ajaran Karena orang. Al-Quran saya membahas agamamu. Daripada kamu agamamu mengambil kitabnya agama Yahudi, ayo para mana? Kenapa kau ambil kitabnya Yahudi? Itu Anda. Dari atau tidak? Kenapa agamamu yang dari Belanda mengambil kitabnya Yahudi? Itu. Teknologi supaya kau tahu. Kau ini biasa saya lihat selalu di Komal bahas terus agama Kristen. Nah kau tidak pernah koreksi moral Al-Quran mental saya masyarakat. membahas agamamu. Nah kita sama-sama manusia biasa, manusia berdosa. Iya, Nggak usah- makanya tidak hapuskan ada. semua istilah. Hapuskan Tidak ada semua yang tahu istilah itu Islam akhirat, di siapa yang kitabmu. masuk surga masuk neraka. Jadi Ya makanya belajar dari sekarang. Yang masuk neraka itu kasihan yang juga. memanggil Yesus Tuhan. Udah jelas itu. Di dalam Bible yang masuk neraka Kristen. Tidak tahu Titik. itu masalah akhirat. Yang Tidak ada masuk orang yang neraka tahu. di dalam Bible Jangan Kristen. Titik. Tuh. Di dalam Al-Quran yang masuk neraka Jangan so Kristen. Udah tahu jelas kau kok. manusia kecil saja. Bagaimana saudara sudah tertulis di Tahu situ sejarah. bosku. DM tertulis in the Bible. Tidak tahu itu akhirat. Ya to memanggil Yesus puang Tidak ada bermujizat. yang tahu itu. Make namanya Yesus diusir, disambaki polokna masuk neraka. Itu Bible mau bercerita begitu. Jadi jangan ada yang cerita tahu akhirat. ini neraka belum, surga belum lah. Kitabmu sendiri jelas sekali kok. Ya to polok kamu mangka disambaki Yesus. Mane mata neraka le. Matius 7 nomor 2223. Ah. Itu jelas itu. Ayam saja siapa yang lihat ayam kecil? Jangan curhat, jangan curhat. Ayam Kita murai Tidak dibahas ada yang agamamu tahu. le. Tidak ada yang Hapuskan tahu. semua istilah-istilah Islam di dalam Bible kalian. Selesai. Dah, kamu pakai tuh istilah Islam kalau di kau kitabmu. keberatan, Patumbai. kalau Keberatan. kau merasa keberatan, laporkan ke Oh tidak bisa begitu. Kalau kau sudah sadar dirimu perampok, jangan tunggu dilaporkan, yang kembalikan orang punya dong. Kalau sudah tahu laporkan kau ke Menteri perampok, Agama. kalau kau sudah Kalau kau merasa berani, dirimu jangan- merampok, kembalikan orang punya. Jangan tunggu dilapor. Itu bisa tahu sehat. Ake sehat otakmu, na misensia na kadedia anu na tahu muala ya pasul. Kamu kan dia anu na tahu. Tena but sito ambe. Tahu namun sentiau nak kupon ni. Halo. Napa mo dia? Nakan de po si solapekan. Nasanga tahu anun na tahu musanga anun mumi. Tena bela susito. Oh, sentimen agama orang lain. Yami to disanga paboko. Kau pernah lihat Paboko otak? manuk. Paboko manuk. Anun na tahu disanga anunta. Padahal di sento anun na tahu matuman na dialay. Yami to disanga paboko manuk. Jadi kalau Anda tidak ingin agama Anda dibahas, lepaskan semua istilah Islam, istilah Al-Quran di Bible kalian. Melapor kok ke polisi kalau kau berani. Kenapa saya harus melapor, Paluka? Kenapa saya harus melapor? Kalau kau sudah sadar itu punyanya orang, kau ya berani, tinggalkan, kan? kembalikan. Masakan kau mencuri? Presiden. Masakan kau mencuri? Kau tahu itu hasil curian. Oleh karena tidak dilapor polisi, kau tetap nikmati. Agama apa itu namanya? Paluka. Tidak malu kau. Jadi Tidak malu
Koreksi lu. diri kok, Bang Ya Suma. kamu yang Mau harus moral mengoreksi mentalmu. agamamu. Koreksi Agama diri Anda kok, yang harus ahlakmu. mengoreksi diri. Koreksi diri kok, moral Anda tidak mentalmu. mau agamanya dibahas, tapi agama Anda mengambil istilah-istilah Al-Quran dari agama Islam. Mau kita lempar tidak tahu batu, itu akhirat ketika nanti. ketangkap Kita tidak tidak tahu mau akhirat. mengaku. Ya itu disanga paboko, Jangan paboko, berkuar-kuar paluka. omong kosong bahas agama lain. Ele omong kosong agama Jangan lain. berkuar-kuar bahas. Jangan menangis kalau Jangan dibongkar kau tahu. agamamu. Koreksi diri kok, moral mentalmu. Daamu tumangi akedi numisami to nasaba agamamu dak mau tumangi danggimu. Tidak ada yang tahu itu akhirat. Dia mau berkuar-kuar omong kosong. Dan omong kosong gimana? Orang bahas Bible, orang bahas Quran dibilang omong kosong. Bilang aja kamu Nah, memang malu. omong kosong selalu urus agama orang. Nah, kau tidak urus Mana ada saya urusi agamamu? Agamamu yang usil ke agamaku. Agamamu yang usil. Bukan agamaku saya yang usil ke agamamu. Dendra kamu tiru aku usil agama Hindu, agama Buddha tae. Nasabah Hindu Buddha tae napa boko. Berbeda dengan agamamu. Kau sebarkan agamamu dengan menggunakan istilah-istilah Islam untuk memurtadkan orang. Susi to ambe. Sadar ko ambe, sadar ko. Hah? Apenawang ko baco. Harusnya itu kau sadar. Kok agama kita banyak istilah Islam di dalamnya? Sampulnya aja tulisannya Alkitab. Paboko. Patu den tulisan Alkitab. Dari mana tulisan Alkitab di kitabmu itu? Sementara kitabmu dari Belanda. Ya itu disangka paboko manuk. Paluka. Belum Itu tentu namanya kau implementasikan ajaran agama sepenuhnya. Belum tentu kau beres. Enggak usah. Belum kau tentu kau curhat. beres jalani agamamu sepenuhnya. Jangan urus agama orang lain. Tidak usah kau curhat. Harus. Saya menjalankan agama saya, masa kau larang saya? Kan lucu. Emang lu siapa? Agama saya jalankan. Kenapa kamu yang sibuk? Matumba namu sibuk, ambe. Hah? Kenapa kau sibuk? Saya membahas agamaku. Agamaku mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi musuhmu nanti. Dan akan menjadi musuhmu, selain itu pemujaan yang engkau lakukan itu akan diingkarinya. Nah, ternyata tertulis di Matius 7 orang Kristen diusir Yesus. Berarti hati-hati saudara-saudara muslim muslimah yang didatangi oleh para misionaris. Hati-hati, mereka punya misi untuk memurtadkan. Ternyata di agamanya Yesus akan mengusir mereka masuk ke neraka. Begitu ambe. Ya. Siapa yang tahu itu akhirat? Memangnya kau sudah pulang dari surga dan tahu bahas agama? Ada tertulis di Bible akhirat nanti. Itu karangan manusia. Yesus. Karangan manusia. Terima kasih. Anda sudah mengakui Bible karangan manusia. Susito. Samune. Jadi hakim ya to disanga Bible ternyata karangan manusia. Kurus sumanga le. Kurus manga, sulit mengkokan de bobok si sulapekan. Kurus manga. Terima kasih. Apa gunamu berpuasa? Gunanya kritik agama orang? Oh, saya nggak mengeritik agama saya. Orang Kristen nyerang-nyerang agama saya. Apakah salah saya mengangkat suara? Hah? Anda ingin menggunakan semua istilah Al-Quran, tapi ketika saya bicara nangis. Hah? Ya melapor ke Kalianlah yang harus sadar, Paluka. melapor yang ke sadar. presiden kalau kau berani bahwa agama Kristen dicuri istilah-istilah Islam. Masa kau berlindung di pemerintah? Dari hasil pencurian kau berlindung di pemerintah? Dasar Thomas Aki. Damu susito ambe. Sadar-sadar ko mato amakumu. Hai masolang generasi.
ya tumangi lo tumangi ake dibahas ki agamana tumangi padahal tak enak sadar ya to agamana nah alangasan to istilah Islam manena pertama dio Bible apa disanga sedikit kita ngomong tumangi omong ngaru nangis jangan membahas agama kami pret tapi biarkan kami mencuri mengambil istilah-istilah agamamu le. Tapi Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Ini mau nanggapin yang tadi itu. Ini bedanya Al-Quran kan diturunkan untuk seluruh umat manusia. Jelas ya, dia kan manusia, sudah pastilah, ya kan? Dia tersinggung gitu. Jadi itu aja Bang Zuma, semangat ya. Ucapkan. Makasih, Masya Allah. Danggi memutu mangi le. Kendek mengindete. Mana kita membahas apa tuh disanga kebenaran terlanjur mi agamami memperlakukan peraturan bahwa DN disanga amanat agung ya to disanga amanat agung ambe ya to semua orang gitulah dia semua orang ya toh orang semuanya harus jadi Kristen nabela yang be penyembah makhluk kuburan pasti ini penyembah makhluk kuburan tak mau nabele berargumen bersiul mija tidak bisa berargumen bersiul. Ayo dong, jangan emosi dong, santai aja diskusi agama kita. Dengan kitabmu yang mengatakan itu bukan kitabku yang mengatakan, kitabmu yang mengatakan bahwa Yesus pernah berkata, orang-orang yang memanggilnya Tuhan, orang yang bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, akan diusir Yesus. Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan menurut Yesus? Baca Matius 13 nomor 50. Ke dalam api neraka yang menyala nyala. Itu dalil. Di mana dalilnya? Matius 13 nomor 50. Tuh, di Al-Quran jelas finari jahannam. Begitu. Kok kalian melarang saya membahas agama saya? Nggak boleh. Agama saya mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da kanu bi ibadatihim kafirin. Itu agama saya melandaskan itu, yang melandasi saya untuk mengatakan itu. Pada hari di mana manusia dikumpulkan nanti, pada hari terakhir, apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika dia hidup di bumi, kata Allah, akan diingkari oleh yang dia sembah. Daerah kapal mutiro to dio Matius 7 nomor 22 sisola nomor 23. Apa rana sangen beto? Ya to tahu ake napanggil ki namaku Tuhan puang. Tanya raka kami bermujizat pakai namamu. Tanya raka palik kami bernubuat pakai namamu. Tanya raka palik kami mengusir setan pakai namamu, mengusir popok pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus mapukada ya tahu bernubuat pakai sangangku
bermujizat pakai sanganku, mengusir setan pakai sanganku. Apa kupuk ada? Malengasangko. Malengasangko. Aku tidak mengenal kalian. Malai ko samuding. Ya tunang sanga Yesus. Nah, di mana tertulis itu? Dan dia Bible nomor pitu dali nomor 22 sisola 23 bisa nggak apa belajar kok baco. Itulah makanya diajarkan belajarlah kau wahai baco. Jangan jadi pemalas. Semua maksiat kamu lakukan, habis itu kau bermimpi masuk surga. Kau membatasi. Saya bahas Al-Quran. Harus saya buktikan kebenaran Al-Quran. Betulkah orang-orang nanti yang disembah oleh mereka selain daripada Allah akan mengusir mereka? Nah, saya temukan di Bible. Kenapa Anda membatasi? Bukankah di dalam amanat agung beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk? Nah, kenapa giliran kita beritakan matuman tumangi, matuman kau menangis? Lagi ulu. Jangan maki marah-marah. Kan memang begitu aturannya bosku. Agamamu agamaku, aku berbicara agamaku, kau berbicara agamamu. Kondisinya sekarang adalah kamu mengajarkan orang. Nah, saya juga mengajarkan orang. Sama-sama kita mengajar. Begitu saudara. Penyembah makhluk kuburan lagi ini teman-teman. Sembah makhluk kuburan, bersiul di kuburan sana. Temo nabele di kana temo ampun me. Temo nabele apa yang na pau tak apa. Mau berkata-kata apa? Tak nabele. Halo semangat siang. Halo Zuma. Iya, halo. Mana sehat? Buka kamera kawan. Sehat, selalu sehat. Lagi makan ini. Gak apa-apa, buka aja kameranya. Janganlah. Kenapa? Malu aku. Enggak usah malu. Aku malu. Jangan malu. Malu aku. Buka kamera. Kenapa nggak bisa, Yesus nggak bisa aku orang buka. Kristen gitu? Nggak mau aku buka. Kenapa takut buka kamera? Gini ngomong aja kita. Dibawa aja kalau begitu. Gak usah takut buka kamera. Tanda-tanda kau ingin melampiaskan ajaran agamamu itu kalau kau tidak mau buka kamera. Halo. Semangat siang. Halo juga. Dan Rakatuak. Aku Islam bang, sorry. Masya Allah. Iya makasih ya bang ya. Salam kenal dari saya ya. Semoga. Aku lagi tap kalau aku pencet bang, maaf ya bang. Iya. Oke, makasih. Oh, saya sudah naik. Hai saudaraku, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, apa kabar? Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Saya perkenalkan dulu. Saya perkenalkan dulu kepada netizen, abang kita ini seorang mualaf dari NTT. Daripada NTT Nusa Tenggara Timur. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan. Disampaikan. Iya. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, yang disampaikan yang pertama, Yesus itu bukan Tuhan dan Yesus itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Bani Israel saja dan bukan untuk kaum Bani Kristen kampret itu. Dan akhir zaman Yesus akan turun lagi dan Yesus akan mengatakan, saya tidak mengenal kamu sebagai Kristen. Saya tidak mengenal. Masya Allah, Masya Allah. Dan kitab-kitab daripada Yesus itu adalah kitab Tanak, bukan kitab daripada Kristen. Pintar sekali. Dan kitab orang Yahudi. Jadi mualaf. Kitab orang Yahudi. Saja. Dan
Yesus dengan itu ibunya Maryam, yang tertinggi itu adalah ibu Maryam, bukan Ya, Yesus. bukan Yesus. Ya, Lebih bukan tinggi Yesus. ibu daripada anak. Lebih tinggi ibu. Dan Yesus biasa membangkitkan orang mati atau berbuat mujizat, itu kuasa Allah. Mujizat biiznillah. Mujizat. Yesus akui itu di dalam Yohanes 5:36. Yesus akui kesaksiannya bahwa semua itu karena Allah dia diutus. Lanjut. Iya betul. Kadang Bang Juma kalau dekat Kristen hari Minggu itu kalau pergi ke gereja mereka menyembah salib yang disalibkan itu bukan salib Yesus, sebab Yesus itu sudah terangkat ke langit. Pintar sekali lah. Tadinya Yesus Katolik terus ya langsung- abang ini. Ya saya Katolik, saya Kristen Katolik. Dulu saya Katolik. menyembah Ibu Maryam dengan salib Nabi Isa. Iya. Mantap Jadi sekarang sekali. saya tak menyembah suatu benda dengan patung kayu, saya tak menyembah berhala. Itu namanya menyembah berhala. Dalam 10 perintah Allah, aku adalah Tuhan. Satu, jangan menyebut Islam saya Jangan lupakan ada semua ilah itu. lain. Iya betul. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Betul. Iya, gitu. Tapi mereka membuat ilah dari anak orang. Iya, betul. Iya. Mantap sekali. Abang puasa? Saya puasa, saya berpuasa. Tadi malam Lailatul Qadar kan? Malam pertama. Iya. Pukul 3 bangun sholat, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allahu Akbar. menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak tahu lagi raya tahun yang akan datang kita ada atau tak ada. Jadi kita menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Mu'alaf dari NTT nih. Keren. Daripada NTT, kabupaten saya namanya Kota Kefamananu, Timur Tengah Utara. Salah satu-satunya saya yang Islam nomor 1 di kampung halaman saya. Yang lain masih Kristen. Yang semuanya masih Kristen. Tapi saya tak peduli. Saya cakap I don't care. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kamu dengan agama kamu, saya dengan agama saya. Itu saja. Saya mati hidup dengan Islam. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Bagaimana saudara melihat perdebatan atau perdiskusian antara Islam dan Kristen yang sering ada di komal-komal TikTok? Apa penilaian abang kita ini? Kalau penilaian mereka, macam mereka menghujat apa-apa, saya itu biasa saja. Saya itu tak peduli. I don't care. Ya. Saya tak peduli. Sebab kita masuk Islam ini untuk mau memperbaiki jalan mereka, jalan hidup kita menuju ke akhirat nanti. Kalau menuju ke akhirat nanti, sebab Bang Juma di Kristen dulu saya di Kristen, saya cakap macam ini, saya berbuat dosa, saya punya dosa, Yesus yang disalib itu menembus dosa saya. Jadi saya buat saja, saya berzina ke apakah saya berzina saja, sebab ada tanggungan Yesus yang tanggung saya punya dosa. Jadi Kristen, pendiri agama Kristen itu adalah Paulus. Bukan Yesus. Iya. Yesus. Yesus bukan Kristen. Yesus dia cakap apa? Berdoalah kepada Bapaknya di surga. Berarti kita sama-sama termasuk Yesus. Kita berdoa kepada Bapaknya yang tertinggi. Termasuk Yesus. Yesus itu punya Tuhan, yaitu Allah. Iya. Itu. Masya Yesus Allah, kita mempertuhankan. No, kita tak boleh mempertuhankan seorang nabi. Benar sekali abang. Benar sekali. Saya selalu bersyukur Bang Juma. Saya selalu bersyukur dan tenang hati. Sebab saya Islam kan. Mati hidup, saya hidup dengan Islam. Saya kuat dengan Islam. Masya Allah. Saya tak akan kembali ke Kristen dulu. Sebab saya hidup lahir dari Kristen. Darah Kristen. Jadi saya mau mencari Tuhan saya yang sebetul-betulnya. Tuhan itu yang mana?
yang mana Iya, satu. iya, iya, iya. Bukan saya tak mau mempertuhankan 3 Tuhan, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya, iya, iya. No. Karena Tuhan itu cuma satu. Satu, Allah yang Esa. Bukan 3. Pancasila, bukan 3, no 3, no. No 3. Satu. Yes. Satu, Pancasila iya, iya. satu, ketuhanan yang Maha Esa berarti Esa. satu. Iya, 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 iya. Saya tak mau Tuhan itu 100% manusia, 100% Tuhan. No, 100% Allah saja. Iya, 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 iya. Bukan 100% manusia. No. Iya. Ya, kita sapa dulu Pak Oga. Assalamualaikum, selamat siang. Dari mana? Katolik, Protestan? Assalamualaikum Bang Zuma. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Dari mana Bang? Oke, terima kasih. Sudah Sehat terlalu terus Bang Juma. Oh iya, dari Muslim kah? Oh Muslim. Alhamdulillah. Ada kembar kaya Edis ku tengok tadi. Edis TV itu saya tengok dia, saya macam ini Edis TV itu. Dia pergi ke Amerika, dia menghina-hina agama Islam. Edis TV. Iya. Kurang ajar itu Edis TV. Tidak ada ilmunya Bang. Tidak ada Otaknya ilmunya. tak ada. Iya, betul. Edis TV. Oke, Saya ya, selalu teman tengok ya. Edis TV. Gerakan tambahan, iya betul. Makasih Bang, kita naik ke yang lain ya Bang ya. Oke, terima kasih. Iya, Oke. Oke, terima kasih Oke, banyak. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Sama-sama. Kenapa dibatasi ya? Dibatasi 10 menit katanya, kok bisa? Iya, Apa dibatasi pula? 10 menit. Apa masalahnya lagi ini TikTok? Jangan kayak gitu lah TikTok. Ngapain? Apa masalahnya? Dibatasi dan karena Upin Ipin tidak memenuhi gitu. Ya udahlah TikTok. Oke, silakan saudara non muslim naik kita diskusi baik-baik. Jangan kesurupan, jangan ngamuk-ngamuk, jangan marah-marah. Nyangkut ya. Yang muslim jangan dulu minta permintaan ya teman-teman. Kita naikkan dulu yang non muslim, yang calon yang mau diusir sama Yesus dulu. Halo, semangat siang. Halo Bang Zuma. Juga. Assalamualaikum Bang, aku muslim Bang. Ya, ada yang ingin disampaikan Abang? Mungkin apa yang dilakuin Bang Zuma ini udah sangat-sangat luar biasa sih. Iya, makasih. Aku juga mau ngucapin banyak terima kasih lihat Bang Zuma yang berani bahkan mengorbanin dirinya sendiri lah itu. Iya, makasih Bang. Ya mungkin itu aja Bang, terus semangat aja Bang. Siap, terus kembali. Oke, makasih. Salam kenal ya. Ya. Muslim tapi ngunya kresek, ngunya kantong plastik, gimana itu? Halo, semangat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya muslim Bang, saya nonton aja. Oke, baik. Terima kasih abangku. Salam kenal ya. Nah, sama. Baik. Ya, siap. Sorry. Kita cari yang non muslim. Biar waktu kita lebih banyak membahas tentang perbandingan agama. Semangat siang. Halo.
Terima kasih udah naik ke sini, udah ngerjain kita, makasih. Tolong yang muslim kalau bisa dibatalkan permintaannya. Halo? 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 Oke, kita turunkan lagi. Habiskan waktu kita aja. Ada lagi kah? Naik lagi. Tidak. Naik lagi, nyangkut lagi. Minta naik lagi. Ya Allah, ya Karim. Tak nampak lagi. Ini banyak kali yang minta permintaan ini. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang. Iya, bisa buka kameranya. Dari sekte mana? Katolik, Protestan, Bang. Halo? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Iya. Bang Zuma. Tapi sayangnya diusir nanti sama Kristus, itu gimana ceritanya? Diusir ya? Iya. Gimana dong? Sayangnya nanti ya. Diusir sama Yesus Nanti, ketika hari terakhir. Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan. Bukankah Izin kami? Bang, saya di diskusi soal ini Bang, bisakah menyangkut dengan babi kah? Babi? Babi itu haram bagi orang Yahudi. Babi haram untuk orang Yahudi dan untuk orang Islam. Tapi kalau untuk orang Kristen dah haram. Gak ada aturan haram untuk di Kristen itu, Bang. Begitu. Iya. Kalau secara umum Bang tetap haram ya, dalam konteks misalnya sebagai Hindu kah, Buddha kah? Orang-orang selain Islam dan Yahudi, babi itu tidak haram. Boleh, Tuhan tidak pernah melarang. Yang dilarang itu cuma lagi Islam. Halal tidak lebih itu kocak lagi enggak? Kalau melarang lagi orang untuk menjual, memakan, lebih kocak atau enggak itu? Enggak. Yang salah itu pemahaman kita. Negara ini tidak pernah melarang orang Kristen menjual babi. Cuma negara ini mau menertibkan supaya kita saling menghargai satu sama yang lain. Karena mayoritas penduduk negara ini kan tidak makan babi. Kalian yang minoritas tahu diri lah, kan gitu. Itu aja sih. Tidak ada larangan. Ada. Tidak dilarang menjual. Itu konteksnya mayoritas ya. Tidak dilarang menjual. Izin, itu kontesnya karena mayoritas minoritas ya, berarti kontesnya itu ya. Tidak terlepas dari itu. Tentunya itu adalah salah satu poinnya. Karena kalian yang minoritas ini kan tahu bahwa babi itu haram bagi kami. Harusnya tahu diri dong. Artinya konteksnya karena mayoritas itu ya, kontesnya itu ya. Salah satunya itu. Bukan yang soal konteks hukumnya itu ya. Kan tadi dikatakan haram. Haram bagi kami umat Islam yang mayoritas ini. Haram dalam kehidupan bernegara ini kan konteksnya kelompok kategorial ya. Begitu kan? Iya, nggak bisa begitu. Negara ini kan menjamin setiap penduduk. Begitu. Oh iya, karena berarti hilangkan konteks hukumnya tapi konteksnya adalah minoritas begitu. Bukan. Negara menjamin setiap pemeluk untuk menjalankan agamanya masing-masing. Betul nggak? Berarti negara betul sesuatu. Berarti negara menjamin bagi Islam itu babi itu haram. Negara harus menjamin itu kepada umat Islam. Bahwa negara harus memfasilitasi keadaan di mana hak-hak umat Islam itu harus dijaga.
Yang salah kalau negara melarang kalian makan babi. Yang salah kalau negara melarang kalian jualan babi. Maaf bang, saya ilmunya agak kurang. Saya coba larinya ke sapi bang, ke sapi. Yang mungkin, maaf bang, saya kalau larinya misalnya ke sapi, bagaimana menurut? Karena ada juga apa namanya agama tertentu yang juga ya mungkin melihat sapi itu sebagai wujud sakral begitu. Ya, sekarang terus mana kita dalilnya? Itu bagaimana kira-kira menurut apa? Sekarang mana dalilnya? Di agama dia kalau haram makan sapi. Supaya negara memfasilitasi tentang pengharaman itu. Kan begitu. Pada intinya negara ini mau mengatur masyarakat Indonesia supaya tertib, saling toleransi gitu loh. Itu aja. Tidak ada pemerintah melarang kalian makan babi. Tidak ada pemerintah melarang kalian menjual babi. Silakan Anda jual, itu makanan kalian. Tapi kok begini bang. Sadar diri, jangan sembarangan tempat menjualnya. Karena di sekeliling kalian itu ada yang orang lain yang makan, tapi yang lain kepanasan ya bang. Bukan maksudnya kepanasan. Yang lain yang makan, kalian yang lain mau kawin sama babi, kalian mau tidur dengan babi. Kedinginan aja ya. Kami malah tertawa. Yang lain karena itu adalah makanan yang menjijikkan. Kami malah tertawa. Kami malah tertawa. Kami makanan baca yang Bible. menjijikan ya. Bayangkan ya. Bagaimana kami tidak tertawa? Dari pemahaman kalian coba. Bagaimana kami tidak tertawa? Itu enak, kata Yesus yang berarti memakan babi ya, tempatnya neraka. Coba. Bagaimana kami tidak tertawa? Neraka. Dikatakan di dalam kitab saudara, Yesus mengusir masuk ke neraka orang yang makan babi gitu. Yesus mengusir orang yang makan babi. Kemudian dikatakan dalam kitab Yesaya 66 nomor 15-16 pemakan babi dibakar neraka. Kami tertawa lah melihat kalian. Kan dalilnya jelas. Tapi kalian melanggar semua aturan Tuhan kalian langgar, aturan pemerintah kalian langgar. Jadi kan itu seperti binatang yang nggak bisa diatur. Yesus mengatur jangan makan babi. Elohim mengatur jangan makan babi. Mau ndak kalian diatur oleh Tuhan? Tidak mau. Negara mau menertibkan kalian, kalian juga nggak mau. Berarti sebenarnya kalian itu cocoknya di hutan. Di hutan cocoknya atau di laut, karena kalian adalah manusia-manusia yang nggak mau diatur. Baik. Saya lanjut bang. Babi itu dalam konteks keadaan bisa dimakan, betul ya bang Zuma? Ya, kalau darurat Al-Quran, tapi ingat dalam konteks keadaan di Al-Quran menjamin bahwa bisa makan ya, karena terpaksa, bisa makan bukan bisa makan, bukan bisa makan, karena terpaksa. Oh, karena terpaksa. Tidak ada lagi makanan yang lain. Ya, Bang Zuma, ya? Dan itu pun ingat, dan itu pun bukan untuk mengenyangkan, tapi untuk mempertahankan hidup sampai menemukan makanan yang lain. Dan kurasa sekarang makanan ada di mana-mana. Di mana-mana ada makanan, tinggal klik datang. Kenapa harus makan menjijikkan sih? Kenapa harus makan makanan yang haram? Saya paham yang lain. Artinya Bang Zuma sepakat tidak bahwa itu kontesnya situasional kontesnya. Betul sekali, benar sekali. Bahwa ketika dalam keadaan darurat tidak ada makanan yang lain. Dalam kontes Al-Quran ini juga menjamin kontes situasional. Masalahnya padahal sekarang sudah tidak. Masalahnya sekarang ini makanan sudah ada di mana-mana. Masalahnya makanan sudah ada di mana-mana, kawan. Begitu, babi mending Anda di bawah. Bunyi babi makan dedak. Sakit hati kalian itu kan, sakit hati. Negara mengatur pemakan babi, kalian ngamuk. Itulah buktinya kalian itu yang barbar. Tuhan mengatur, kalian ngamuk, kalian tolak. Pemerintah mengatur, kalian ngamuk, kalian tolak. Apa kalian barbar memang, cocoknya di hutan. Di hutan tinggal. Kalau tidak mau diatur sama negara, pindah dari negara ini. Sederhana kok. Halo. Namanya negara punya mamamu. Maksud saya kalau kamu tidak mau diatur sama negara, kau keluar dari negara ini, gitu loh. Emangnya kenapa sama babi, Bang? Loh, kan pemerintah mengatur. Udah buka kameramu dulu. Buka kamera. Emangnya kenapa sama babi? Babi itu mirip mukamu. Udah, babi itu mirip mukamu. Udah, selesai.
Itu aja kok repot. Babi dibahas. Ini enggak malu makanannya dibahas. Memang ada apa dengan babi? Enggak, babi dengan kau mirip. Halo, semangat siang. Halo, selamat siang. Siang juga. Katolik, Protestan, abang? Muslim. Muslim. Ada yang ingin disampaikan? Saya punya banyak pertanyaan ini, Bang. Kau bertanya tentang politik? Tidak. Ekonomi? Di sini abangnya buka untuk agama kah? Agama aja kan? Saya perbandingan agama, Bang. Saya bukan ustadz. Oke. Iya. Iya, saya tanya ini. Agama tertua Oke, silakan saudara-saudara non-muslim naik. Kita bahas tema yang ada. Yang Islam gak usah naik. Kita cari yang non-muslim. Kita ingin diskusi lintas agama. Kalau mau bertanya tentang kajian-kajian Islam, boleh DM saya. Nanti saya balas pertanyaannya melalui DM. Halo, saudara Gerin. Halo Bang Juma. Halo juga. Dari mana? Protestan, Medan, Bang. Katolik, Kristen Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya dulu, Bang. Biar kita diskusi Nggak baik-baik. bisa ini, Bang. Saya sudah kirim ininya, permintaannya. Iya, saya sudah nyalakan, tapi tetap nggak bisa. Ditolak terus. Gimana caranya, Bang ya? 29 detik lagi bisa kebuka. Oke, Bang. Ini Al-Quran saya mengatakan bahwa kalian akan diusir oleh Yesus ke neraka. Menurut Al-Quran. Surah Al-Ahqaf ayat 6. Apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuh mereka nanti di akhirat. Yang kalian sembah, yang orang-orang kafir sembah, akan menjadi musuh bagi mereka sendiri. Apa yang kalian sembah itu musuh kalian nanti. Musuh kalian nanti itu yang kalian sembah. Nah, ternyata Al-Quran betul. Di dalam Matius 7:22 nomor 23, Matius 7:22 sampai nomor 23, ternyata Yesus mengusir Kristen. Itu gimana itu, Bang? Gimana menurut saudara? Sebelumnya, Bang, saya sudah buka kamera, tapi tetap tidak bisa. Apakah saya bisa jawab tanpa buka kamera, Bang, atau on cam? Nah, coba buka lagi. Sudah aku kirim. Diterima aja. Sudah, Bang, nyalakan. Sudah, tapi tetap nggak bisa, Bang. Simpan. Setelah itu simpan. Ini batal sama nyalakan. Saya sudah klik nyalakan, tapi tetap nggak bisa. Oke. Gimana? Tapi saya bisa jawab ya, Bang, ya, tanpa on cam. Boleh. Kita kasih kesempatan, silakan. Ya, saya menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan Bang Juma, bahwa salah satu untuk menuju surga atau tempat yang bahagia itu adalah melalui agama Islam. Ya. Nah, mungkin tadi Bang Juma sudah jelaskan. Tapi saya sebagai orang Kristen, Bang, kami juga diajarkan bahwa untuk mendapatkan keselamatan itu hanya melalui agama Kristen. Di mana itu dalilnya? Saya ini kaum awam, Bang. Saya hanya berarti Anda berbicara seperti Paulus. Paulus juga begitu. Tidak apa-apa, Bang. Nah, berbicara tanpa dalil. Berbicara tanpa dalil itu cara-cara Paulus itu berbicara. Anda ikuti cara Paulus. Memeluk agama. Bang, apakah saya bisa DM Abang? Itu apa sih? Muslim atau Kristen? Islam, karena Kristen malah diusir sama Yesus berdasarkan Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 16. Silakan DM saya, Anda boleh bertanya apapun terkait Islam dan juga Kristen.
Oh, Oke. baik bang. Oke bang. Oke, saudara. Terima kasih. Sama-sama. Halo abangku, selamat sore siang. Ya, kemarin kita sudah ketemu lagi. Iya, dari mana ini? Masih di Indonesia bang. Agamanya maksudku. Ya, kan kemarin saya sudah kasih tahu tuh. Kan saya karena perempuan, makanya saya karena pindah agama begitu. Oh, sudah Kristen sekarang. Muslim tuh abang. Hah? Katanya pindah. Pindah agama tuh abang. Saya kan pindah dari Kristen ke. Oh, sekarang sudah mualaf. Sudah mualaf ya. Kan kemarin saya sudah cerita juga tuh. Iya. Oke. Oke lah kawanku, kalau begitu perbanyak belajar, cari masjid, cari ustadz, kaji benar-benar Islam itu. Tidak, begini bang, abang di DM itu, aduh, tidak ada balasan sama sekali, bagaimana? Di DM-nya di, ada juga ini akun ini nggak tahu, mengaku gerombolannya abang lah begitu atau kok gerombolan? Pengikutnya abang. Ada nih DDM saya. Apa katanya dia mengatakannya? Dia mau minta uang. Aduh. Hah? Bagaimana tuh? Anda siapa? Uang. Iya, Anda siapa sampai dia minta uang? Memangnya Anda siapanya? Omnya. Makanya kan dia bilang toh. katanya? Itu foto profilnya ada sama abang kok. Tapi nggak tahu itu editan kah atau bagaimana? Apa katanya? Minta uang. Minta uang. Anda kasih? Tidak. bagus. Saya juga tidak. Bodoh bang. Iya. Minta maaf bang. Jangan mau. Ayo, maka. Iya, makasih. Kalau ada yang minta uang begitu, minta nomor rekeningnya. Di situ ada namanya di rekening itu. Caranya, Anda seakan-akan mau transfer. Cepat, saya bilang. Nanti muncul namanya tuh. Setelah muncul namanya, nanti viralkan. Ini saya belum transfer bang. Iya, maksudku jangan transfer, jangan. Nanti sebelum transfer itu akan muncul nama dan nomor rekeningnya akan muncul namanya di situ. Jangan transfer, batalkan, tapi screenshot dulu namanya dengan nomor rekeningnya, habis itu viralkan, begitu bang. Oke, siap. Oke. Nanti saya ambil juga foto-fotonya dari yang ada di betul sekali, benar sekali. Tapi nanti saya DM bang ya, abang balas ya. Oke. Siap, 86 bosku. Makasih. Iya. Oke. Insya Allah. Mohon maaf, turun bang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo es campur. Semangat malam. Halo. Halo. Diam lagi. Tidak mau menjawab lagi. Kita naikkan lagi teman-teman sekalian. Sabar ya. Ini dia pendeta. Halo. Semangat siang. Pakai BH dulu. Pakai BH dulu bang. Pakai BH. Ya. Antara. Iya. Dari Katolik ini abang. Ya, ada apa? Dari Katolik.
Katolik atau Protestan, Abang? Oh, Protestan berarti. Iya. Al-Quran saya mengatakan begini, Bang. Saya rasa Abang sudah mendengarkan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang orang sembah selain dari Allah, nanti itu mereka. Jadi misalnya Anda sebagai seorang Kristen menyembah Yesus, menurut Al-Quran Yesus akan memusuhi Anda nanti. Nah, ternyata saya temukan di Bible, betul Yesus memusuhi Kristen. Itu gimana menurut pandangan saudara? Iya, menurut pandangan saya kan itu Al-Quranmu, kami itu tidak mengakui iman kami Allah. Cuma Ya, itulah. jadi jangan menyerang yang tidak kami imani gitu. Itu Iya, maksud saya ya, gini. kami tidak mengimani Allah gitu. Iya, betul. Justru itu kata Al-Quran, siapa yang tidak menyembah Allah, nanti yang mereka sembah selain daripada Allah akan mengusirnya. Itu betul, itu yang Anda bilang. Kalau Anda tidak menyembah Allah, betul. Nah, kata Al-Quran, mereka yang tidak menyembah Aku akan dimusuhi oleh sembahan-sembahan mereka. Nah, Anda kan menyembah Yesus. Menurut Al-Quran, Yesus akan memusuhi Anda. Definisi menyembah gimana? Apa gini-gini menyembah? Kan tidak. Definisi menyembah. Menuhankan, mengilahkan, menganggap dia adalah Tuhan Anda, menganggap dia adalah pencipta Anda yang nusul ke bumi jadi manusia. Itu Al-Quran katakan bahwa pasti akan menjadi musuh mereka sendiri apa yang mereka ibadahi, yang mereka anggap Tuhan selain daripada Aku. Nah, itu menurut Anda gimana? Karena saya menemukan di Bible ternyata Yesus mengusir Kristen. Silakan. Bisa bergantian? Siap Pak, siap. Silakan. Menurut kamu bilang Al-Quran itu kan yang Anda imani Allah. Kami tidak mengimani Allah. Justru karena itu. Kata Allah itu berasal dari mana? Itu berasal dari Arab, tidak berasal dari Israel. Mengerti? Oh, Yesus dari Israel juga. Kami tidak Allah itu tidak kami imani, mengerti? Justru karena jadi itu. Jangan menyerang yang tidak kami imani. Justru karena itu Al-Quran saya mengatakan selain yang menyembah Aku akan diusir oleh yang mereka sembah. Nah, sekarang kan Anda menyembah Yesus. Terbukti, sabar dulu. Terbukti di Bible Yesus mengusir Kristen. Berarti Al-Quran saya betul. Gitu, Bang. Iya, saya mengerti. Udah, bisa saya ngomong? Menurut kamu, umat mana yang menyembah Allah? Islam. Nah, kami tidak menyembah Allah. Berarti itu kata untuk kalian yang tidak menyembah Allah, bukan tidak berarti kami yang menyembah Allah. Itu bukan iman kami, mengerti? Iya, itu sudah argumen betul. yang Sudah betul itu. Dengarkan saya. Boleh dengarkan saya enggak? Jadi jangan menyerang yang tidak. Saya tidak menyerang. Saya tidak menyerang. Saudara, saya tidak menyerang. Al-Quran saya mengatakan, dengarkan baik-baik. Al-Quran saya mengatakan, apa yang mereka sembah selain daripada Aku, Allah, akan diusir oleh sembahan mereka sendiri. Nah, saya baca Bible, ternyata Yesus mengusir kalian. Gimana Bible tertulis Yesus mengusir kamu? Matius 7, Matius 7 nomor 22 dan 23. Oke, dengarkan. Nah, bacakan. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami dulu bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, dan bermujizat juga pakai namamu? Pada saat itulah Aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jedar. Siapa yang bermujizat? Siapa yang memanggil Tuhan? Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Kan Kristen.
berarti Al-Quran saya betul. Ternyata Yesus betul-betul mengusir Kristen. Itu dalilnya. Ayo. Nah, mengapa? Udah. Pertanyaan kamu ada 2. Saya patahkan ya. Silakan. Nah, saya patahkan argumen Anda. Dua-dua ini. Dengar baik-baik. Saya bisa bicarakan. Pertama, kamu bilang Al-Quran kamu. Allah. Nah, Allah itu tidak kami imani. Sudah selesai itu, udah. Sekarang masuk Sekarang masuk ke Yesus. Nah, masuk. Udah, itu sudah saya patahkan, ngerti? Sudah, iya sudah. Udah, bisa saya ngomong sekarang. Anda tidak patahkan, malah menguatkan. Silakan. Kan saya sudah mengamatakan argumen Anda tadi tentang Al-Quran, sekarang tentang Bible. Iya, Anda tidak mematahkan, Anda menguatkan bahwasanya kalian memang tidak menyembah Allah. Iya, memang Al-Quran mengatakan begitu. Al-Quran memang mengatakan kalian tidak menyembah Allah. Berarti Anda tidak patahkan, malah Anda mendukung. Ini diskusi apa sekarang ini? Kamu ngomong. Makanya bahas apa yang dikatakan Al-Quran bahwa Yesus mengusir kalian. Bahas itu. Yang kedua. Yang kedua. Begitu karena selama orang itu hidup tidak menuhankan Tuhan Yesus, tidak melakukan perintah Yesus, ngerti? Aduh, parah. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Itu yang kalian lakukan hari ini. Yesus berkata, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal Kristen. Kalian semua Kristen pembuat kejahatan. Diusir. Berarti Al-Quran saya betul, komandan. Begitu sudah. Nah, silakan. Saya bicara, kamu ngomong. Gimana saya menjelaskan? Ini diskusi apa? Diskusi kan gantian kita ngomong sekarang, giliran Anda. Tadi menjelaskan, kamu ngerecos. Iya, karena Anda mengatakan sesuatu yang tidak betul. Saya ngomong, dia ngomong. Sudah, silakan. Silakan saudaraku yang ganteng. Silakan saudara. Edis dia ngomong, kamu cerocos. Silakan kamu saudara. Ngomong, saya diam baik. Silakan. Nah, menurut Tuhan di situ kamu hanya membuat namaku Tuhan, tapi kamu melakukan kejahatan seperti mencuri. Dia bisa mencuri tapi memanggil Tuhan. Dan Tuhan tahu. Mengerti? Itu perumpamaan dalam bahasa Alkitab itu begitu. Mengerti? Nah, kamu bisa Tuhan, tapi kamu melakukan mencuri, memperkosa, korupsi. Nah, itu yang tidak dikehendaki Tuhan Yesus. Makanya Yesus menghendaki hiduplah seperti yang kuajarkan, mengasihi sesama. Begitu maksudnya Bang Juma. Jadi kamu jangan mengalihkan Tuhan itu tidak. Ya banyak Kristen yang tidak mengerti itu. Sudah. Sudah. Kami imani hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan Yesus yang selama diajarkan. Silakan. Apa yang dituhankan Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi manusia. Doakan bagi yang mengikutmu. Nah, begitu. Buat apa kau menuhankan Tuhan Yesus tapi kau mencuri, tapi kau memperkosa, tapi kau memperkaos, tapi kau korupsi. Nah, begitu. Kamu manggil Tuhan tapi kau melakukan korupsi. Nah, Tuhan buang. Nyah kau si pembuat kejahatan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan demikian. Udah saya patahkan 2 argumenmu, oke? Oke. Nah, sekarang udah jangan lagi gantian. Nah, sekarang gini, siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus? Siapa itu? Orang Islam atau orang Kristen? Makanya itu dia bisa saja mengaku Kristen tapi tidak menjalankan perintah Yesus, karena Yesus tidak membawa agama.
dia turun ke dunia tidak membawa agama, mengerti? Bagaimana caranya Yang dia bawa mereka adalah, bisa? makanya dia naik ke surga, pergilah dan baptislah semua umat bangsa atas demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Jadi Yesus tidak membawa agama. Jadi agama itu, nah, dibuatlah Kristen. Arti Kristen itu menuhankan Tuhan Yesus, menjadikan dia Tuhan, pemimpin, menjadikan dia Tuhan, Rob, mengerti Rob? Seperti kalian, Rob kalian Muhammad. Nah, kalian harus menuhankan Muhammad. Apa definisi menuhankan? Mengikuti kehendaknya. Nah, berarti disuruh Muhammad ya kalian. Berarti kalian Gitu. menuhankan Paulus gitu. Berarti kalian menuhankan Paulus karena apa yang dikatakan Paulus itu yang kalian lakukan. Betul? Lari ke Paulus kan? Lah, kamu membawa Nabi Muhammad. Udah melebar-melebar. Lah, kamu membawa Nabi Muhammad. Kemudian menyerang Paulus kan? Iya, kamu mengatakan Nabi Muhammad adalah Paulus. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan kamu makan babi? Yesus atau Paulus? Tidak mengikuti Paulus, kenapa? Lah, siapa yang mengajarkan kamu menghalalkan semua makanan? Yesus atau Paulus? Ini udah melebar-melebar kemana-mana Bang Juma. Yang penting dua poin tadi, dua argumen pertama Paulus sudah saya patahkan itu. Aduh, Pak. Dua argumen, sekarang saya balik nanya. Aduh, kamu nanya terus. Loh, saya mengatakan kepada saudara, siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, dan juga mengusir setan pakai nama Yesus, itu siapa? Islam atau Kristen? Yang diusir ini siapa? Yang diusir Yesus nanti ini siapa? Tanya iya Oleh Yesus Kristen kan? dan nabi-nabi palsu dikatakan. Nggak, tunggu dulu, sabar. Yesus mengusir Kristen kan? Sama nabi-nabi palsunya. Iya, betul. Sama Paulusnya, betul itu. Bukan Paulusnya. Loh, kan batangnya. Kan batangnya lu. Emang pengikut Nabi Muhammad manggil Yesus Tuhan? Mulai pakai jurus Paulus. Kan tadi dari buahnya. Nabi palsu itu bisa kita lihat dari buahnya. Buahnya memanggil Yesus Tuhan. Nah, buah siapa ini yang memanggil Yesus Tuhan? Buahnya pohon Paulus atau buahnya pohon Nabi Muhammad? Paulus itu batang. Ketika berbuah, batang ini memanggil Yesus Tuhan. Ayo, gimana dong? Kalau itu rasul. Buka kameranya dulu. Silakan Anda terima permintaan buka kamera. Silakan. Ayo, silakan Bang. Abang, kenapa pula takut sama Edis semalam itu, Bang? Takut kenapa? Kenapa bahas Edis? Edis sudah menghancurkan imanmu, kau bahas lagi. Abang takut ditanya Edis. Apa pula takut ditanya? Dia sudah mempermalukan kalian. Dia mengatakan, kami Kristen bukan salib yang menyelamatkan, tapi ketaatan Yesus kepada iblis. Kan kalian tidak malu? Kamu gak malu dipermalukan sama Edis begitu? Kami Kristen tidak selamat karena salib. Kami Kristen selamat karena Yesus taat kepada iblis. Kalian tidak malu digituin? Abang yang malu karena nggak bisa menjawab. Nggak bisa menjawab. Apa yang tidak bisa ku jawab?
Semuanya ku jawab. Dia saja yang Apakah kepepet. Muhammad itu dikatakan orang beriman? Nabi Apakah Muhammad jelas itu bisa beriman. dikatakan orang beriman? Ya jelas orang beriman. Nabi Muhammad pasti, karena dia lah yang Kenapa bisa mengajarkan. dikuasai oleh setan? Di mana dikuasai setan Nabi Muhammad? Di mana? Mana dalilnya? Kena sihir. Kena sihir Kena dikuasai sihir. setan. Kena sihir iya. dikatakan dikuasai setan. Lalu bagaimana Yesus yang Iya. kemudian Yesus yang dicobai iblis, dibawa iblis kemana-mana, ditenteng kemudian iblis kemana-mana. Bahkan kalau Anda membaca 2 Korintus, di dalam tubuh Paulus ada iblis, dalam tubuhnya. Waduh. Iblisnya kan nggak berhasil, Bang. Kata siapa? Kristen itu hasil dari iblis yang ada di dalam tubuh Paulus. Kasihan deh lo. Justru agamamu inilah hasil dari sibilisis itu. Baca Roma 7. Kamu baca Roma 7, di dalam tubuh Paulus itu ada 2 yang bekerja. Oke? Ada 2 yang bekerja. Dan yang berhasil berkuasa adalah iblis. Apa hasilnya dari pengajaran iblis kepada Paulus? Ya, adanya kamu. Karena Kristen itu bukan Yahudi. Ajaran Yahudi itu ajaran Tuhan, ajaran Kristen adalah ajaran meow. Baca Roma 7 tuh. Dalam tubuh Paulus ada 2 kehendak. Kehendak Tuhan dan kehendak iblis. Kehendak Tuhan jangan makan babi. Kehendak Tuhan ibadah sabat. Kehendak Tuhan sunat. Kehendak yang satunya makan babi. Jangan sabat dan juga jangan bersunat. 2 kehendak yang bertentangan yang ada di dalam tubuh Paulus. Anda boleh baca di dalam Roma 7. Lengkap, baca 1 perikop. Di situ sangat jelas dikatakan, di dalam tubuhku ada 2 perbuatan-perbuatan. 1 perbuatan hukum Elohim, satunya perbuatan hukum dosa. Yang mana hukum dosa makan babi atau tidak makan babi? Yang mana hukum dosa ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Yang mana hukum dosa 1 Tuhan apa 3 Tuhan? Yang mana hukum dosa bersunat atau berkulub? Baca tuh, baca. Lalu kemudian kamu berdiri di mana? Di hukum Tuhan atau di hukum dosa? Gitu. Repot. Halo. Apa di sana? Nih saya. Oh, dari Katolik atau Protestan? Apa itu, Pak? Katolik atau Protestan? Protestan. Buka kamera kalau Protestan, abangku, silakan. Ya, bisa. Apa takut? Kok jadi aku yang takut? Gantung kali abang kita ini. Nggak usah gitu, yang ilmunya aja, Abang ganteng, weh, serius Ya. Ini ku tanya lo sama si Yusuf PI, sama si Wapi, nggak ada yang nggak bisa dia menjawab. Kalau jawab pun paling ngelantur. Ini ada pertanyaanku cuma. Nah itu gayamu kayak gitu tapi nggak bisa jawab nanti. Menurut kalian Kenapa kan? Hah? Ya kan? Kenapa? Surat kalian yang membuat kami tetap kafir siapa? Kalian sendiri. Menurut surat kalian jangan bohong lah. Kalian sendiri. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah.
Sekarang saya tanya sama saudara, saya buktikan ya bang ya, saya buktikan. Abangku, dengar. Ini jawabannya. Dengarkan bang. Siapa yang menyuruh anda menyembah yang bernama Yesus? Tuhan saya atau anda sendiri? Jawab. Tuhan saya atau anda sendiri? Ya bisa lu bilang aku sendiri. Kamu sendiri yang membuat dirimu kafir. Kamu sendiri yang membuat dirimu kafir. Siapa yang mengajarkan anda makan babi? Jawab. Kan nyambung, kayak gitulah kok pula. Ya kan anda bertanya siapa yang menyebabkan saya kafir? Saya jawab. Farikan hada wa farikan haqqa alaihi muddalalah. Sekelompok manusia pantas mendapatkan petunjuk, segolongan lagi pantas sesat karena mereka tidak berakal. Nah, pertanyaan saya untuk membuktikan anda pantas neraka atau tidak, siapa yang menyuruh anda makan babi? Jawab. Tuhan saya atau anda sendiri yang mau? Dari kelas ini lo, dari suratmu kau bilang lo. Iya, dari surat saya mengatakan farikan hada wa farikan haqqa alaihi muddalalah. Sebagian manusia itu pantas sesat karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Sekarang ada perintah jangan makan babi. Sekarang siapa yang suruh anda makan babi? Siapa yang suruh anda makan babi? Siapa yang suruh anda makan babi? Sekelas kau lah pula. Ayo, enggak nyambung kan otakmu, enggak ada. Siapa yang memerintahkan anda makan babi? Di surat mana? Siapa? Siapa? Di surat mana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Jelas itu dalilnya. Sekarang pertanyaannya, Tuhan mana yang menyuruh anda makan babi? Siapa yang menyuruh anda makan babi? Siapa yang menyuruh anda makan babi? Kau ditanya apa? Anda yang tidak nyambung. Anda mengatakan umat Kristen itu kenapa disebut kafir, kenapa disebut sesat? Ya karena dia sendiri mau. Siapa yang suruh kau menyembah Yesus? Tidak ada, kau sendiri yang mau. Siapa yang suruh kau ke gereja? Enggak ada, kau sendiri yang mau. Siapa suruh kau tidak bersunat? Ya kau sendiri yang mau. Siapa suruh kau makan babi, anjing, babi, monyet, kera, tikus, balau, padale, perarang, kuda nil, buaya, singa, kuda, dan seterusnya? Siapa suruh? Kau sendiri yang mau. Ada nggak yang suruh kau menjadi kafir? Kutanya dulu kau. Woi, ada nggak yang suruh kau menjadi kafir? Ada. Kan kayak mama-mamanya rumahku ya. Iya, sekarang. Ada tidak yang menyuruh kau menjadi kafir? Jawab. Jawab. Ada nggak yang menyuruh kau menjadi kafir? Jawab, silakan. Kau dengarkan pertanyaan saya. Ada tidak yang menyuruh kamu menyembah Yesus? Jawab, silakan. Sudah. Ada nggak yang menyuruh kau menyembah Yesus? Jawab. Bisa aku ngomong? Juma, udah bisa ngomong? Siapa yang menutup hati dan pikiran kami sehingga kami tidak bertobat mengikuti Tuhanmu? Jawab. Siapa yang memerintahkan kau menyembah Yesus? Botol P. Makanya kurangi makan babi. Kurangi makan babi supaya otakmu itu sehat. Agamamu itu. Iya, saya perintahkan kau jawab. Siapa yang perintahkan kau makan babi? Siapa yang perintahkan kau menyembah Yesus? Siapa? Ada nggak Tuhanku? Tuhan yang Tuhanku Kristen ada. Justru Tuhanku mengatakan laqad kafaral ladina qalu salisu salasa. Kau kafir karena kau tidak menggunakan otakmu. Ya, itu. Bisa aku ngomong kau ya. Silakan kau ngomong. Siapa yang memerintahkan kamu menjadi agama Kristen? Siapa yang suruh kau menjadi Kristen? Jawab.
Jauh dulu bertanya kedua. Tolonglah. Si Ustadz P nggak bisa, si Wapi nggak bisa. Saya bisa. bertanya samamu. Saya bertanya samamu. Siapa yang memerintahkan kau menjadi Kristen? Tuhanku. Enggak nyambung kau, aku tanya apa, jawabmu apa? Iya, kan kau menuduh Tuhan saya yang membuat hatimu. Yang menutup hati dan pikiran kami. Karena kamu tidak gunakan hatimu. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Kau tidak menggunakan otakmu. Kau tidak menggunakan matamu, telingamu, hatimu. Makanya Tuhan mendudukkan kau di posisi itu karena kau memang mau. Farikan hakka alaihimud dalala. Sebagian manusia itu pantas menjadi sesat karena mereka tidak menggunakan akal. Kaulah itu yang tidak menggunakan akal. Botol kau juga. Ya kau yang botol. Siapa yang memerintahkan kau menjadi Kristen? Ayo. Siapa? Enggak, itu pun enggak bisa kau jawab. Itu pilihanmu sendiri, makanya kamu disesatkan. Kamu disesatkan karena itu pilihanmu sendiri. Nah sekarang siapa yang suruh kau menjadi Kristen? Siapa yang suruh kau menjadi Kristen? Siapa? Botol kau. Kau yang botol. Emangnya siapa yang suruh kau menjadi Kristen? Siapa? Siapa yang suruh makan babi? Siapa? Ada Tuhan saya nyuruh kau makan babi? Ada Tuhan saya menyuruh kau menyembah Yesus? Ada? Tidak ada. Kalau udah kau jawab aku, mana kan? Justru saya bertanya samamu. Siapa yang menyuruh kau menjadi Kristen sehingga? Enggak bisa kau jawab. Saya sudah jawab. Aku yang bertanya dulu. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalala. Ngerti enggak artinya? Artinya kau ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Nah, Al-Quran saya mengatakan manusia itu sebagian mendapatkan petunjuk karena menggunakan akal. Sebagian lagi sudah pantas menjadi sesat karena tidak menggunakan akal. Nah, kamu disesatkan, hatimu ditutup. Dengar. Hatimu ditutup, otakmu ditutup karena kamu tidak gunakan. Apa buktinya? Sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan kamu menjadi Kristen? Tuhan saya kah? Siapa yang mengajarkan kau makan babi? Tuhan saya kah? Ayo, padahal di dalam kitabmu ada larangan jangan makan babi, jangan menyembah Yesus, jangan pergi ibadah hari Minggu. Ada di dalam kitabmu, tapi kau langgar. Siapa yang memerintahkan kau melanggarnya? Tuhanku. Tidak, kau sendiri yang mau. Karena kau hidup kayak binatang, tidak mau diatur. Maka Tuhanku mengutukmu. Karena kau tidak pakai otakmu, kau cuma pakai gigimu. Kau tidak pakai otak. Itu. Tukang kutuk gitu. Tuhanmu tukang kutuk. Jelas, Yesus, dengar. Yohanes 7:49. Yesus mengatakan apa? Orang banyak yang tidak mengenal Taurat ini, terkutuklah mereka. Yesus. Malu. Malu. Yesuslah itu. Yesus mengutuk siapapun. Tuhannya Yesus mengutuk siapapun. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan perjanjian lama. Jedar. Itu Tuhan Yahudi itu. Jadi kau sudah seperti ini karena nutrisi yang harusnya kau tak mau larinya ke gigimu. Begitu saudaraku. Ada lagi? Memang kalian umat itu lebih pintar daripada Kristen? Apa? Bisa kau buktikan kalian lebih pintar daripada Kristen? Bisa. Ini siapa yang lebih pintar di dunia? Bisa. Kalian pintar. Dengar. Kalian pintar itu bukan karena Kristen, bukan karena agama kalian membuat kalian pintar, bukan. Karena kenapa? Kalian pintar itu karena menjauh dari Bible. Kalau kalian pakai Bible hidup, kalian tidak bisa menemukan apa-apa.
Apa yang di dalam Bible bisa membuat orang pintar? Enggak ada. Orang-orang barat itu pintar. Orang barat itu pintar karena dia menjauhi Bible. Itu bukan karena dia Kristen. Apa yang membuat di Bible menjadi cerdas? Apa? Di Bible apa yang membuat orang menjadi cerdas? Isi Bible apa? Tidak ada yang bisa membuat Kristen pintar dari isi Bible, itu nggak ada. Karena Bible irasional, tidak masuk akal. Gitu. Oke, jadi kau harus sadari, kau menjadi Kristen itu karena itu pilihanmu sendiri, kawan. Kau sendiri yang mau makan babi, kau sendiri yang mau menyembah makhluk kuburan, kau sendiri yang mau tidak bersunat. Tidak ada yang larang kau, tidak ada yang suruh kau. Kau sendiri yang mau, maka pantaslah kau disesatkan. Ulaika hum syarrul bariyah. Maka pantaslah kamu lebih hina dari binatang. Karena kau dikasih otak, kau tidak pakai otakmu. Makanya kau seperti lebih hina dari binatang, kata Al-Quran. Iya, kamu dikutuk, betul. Kamu dikutuk, betul. Kamu dikutuk, bangga dia dikutuk. Bangga dia dikutuk, malu-maluin. Ada orang dikutuk bangga. Orang dikutuk bangga. Orang dikutuk bangga. Itulah makanya kamu pantas di neraka. Karena sudah dikutuk pun masih bangga. Oke? Tuhannya Yahudi mengatakan yang tidak menjalankan perjanjian baru terkutuk. Yesus mengatakan yang tidak mengenal perjanjian lama terkutuk. Yesus juga mengatakan begitu. Yang tidak menjalankan perjanjian lama terkutuk, kata Yesus. Kau tidak menjalankan perjanjian lama, makanya kau terkutuk. Makanya mukamu seperti asbak rokok. Paham? Hah? Ini kau karena enggak ada otak menyerap. Masalah generasi. Masalah generasi. Kasihan kali. Kau sendiri sudah sadar dirimu dikutuk, tapi kamu malah bangga. Kau dikutuk Tuhannya Yahudi, kau bangga. Dikutuk sama Yesus, kau bangga. Dikutuk sama pencipta langit dan bumi, kau bangga. Kenapa? Karena kamu ulaika hum syarrul bariyah. Nutrisi yang harusnya ke otak lari semua ke gigimu. Makanya nggak berfungsi otak. Begitu, paham enggak? Paham dong, pasti dong. Paham dong. Jadi dengarkan. Kamu dikutuk sama pencipta langit dan bumi berdasarkan perjanjian lama. Kenapa kamu dikutuk? Karena kamu tidak menjalankan perintah yang ada di dalam perjanjian lama. Satu. Kedua, kamu dikutuk oleh Yesus. Kenapa kau dikutuk oleh Yesus? Yohanes 7:49. Karena kau tidak mengenal kitab Taurat. Kau hanya menggunakan kitabnya orang Kristen Indonesia. Kenapa kau dikutuk Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Mau tahu? Karena sudah datang kepadamu kebenaran, Yesus itu cuma utusan Tuhan untuk Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Yesus mengajarkan untuk mengkuduskan hari Sabat. Yesus mengajarkan jangan makan babi. Yesus mengajarkan ibadahnya hari Sabtu bukan hari Minggu. Yesus mengajarkan satu Tuhan, tapi kau menyembah tiga Tuhan. Karena itu semualah yang menyebabkan kamu dikutuk. Jedor, paham? Woi, manusia terkutuk, paham? Kasihan Delo, orang dikutuk bangga, orang dikutuk sama Tuhannya Yahudi bangga, dikutuk sama Yesus bangga, dikutuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga. Lalu dia datang bertanya, bukankah Tuhanmu yang mengutuk aku? Tanya dirimu, kenapa Tuhanku mengutuk kamu? Karena kamu tidak pakai otak, kamu cuma pakai gigi. Banyak kok orang tadinya dikutuk Tuhan, tapi sekarang sudah bersyahadat, menjadi manusia mulia, tidak dikutuk Tuhan lagi. Kenapa? Karena hatinya kebuka, mencari kebenaran. Ya, muka sudah kayak asbak rokok, bangga lagi, bangga dikutuk. Namanya blow on. Ditanya siapa yang ngajarin kau menyembah?
Bingung dia. Kau bicara dulu. Kasihan Delo. Si mau datang besok. Ayo silakan teman-teman naik lagi. Tapi yang berakal, jangan kayak tadi nggak ada otaknya. Dikasih dalil-dalil Al-Quran pun ya seperti babi yang diberi mutiara pasti dibuangnya, nggak akan masuk di otaknya. Pantasan Yesus mengatakan jangan kau berikan barang yang kudus ke babi, jangan kau berikan mutiara ke anjing ke mutiara ke babi. Ternyata betul. Zuma, gimana Arom? Gimana pendeta Arom? Arom itu tadinya Lo nipu Islam. ya? Aduh, jemaah udahlah. Arom tadi Nggak itu usah lah. Islam. Demi- Begitu masuk Kristen langsung jadi penipu. Ada demi view lo sanggup menipu ya Gitu. jemaah. Udahlah. Tadinya Islam, begitu mengenal Mentang-mentang cewek lo- Kristen. mentang-mentang lo diajarin berbohong dalam 3 hal. Langsung dia gitu. Ya, setelah dia mengenal Kristen, dia langsung jadi pembohong, begitu. Oke. Tadinya Islam, tapinya setelah dia murtad jadi Berbohong dalam 3 penipu hal, gitu. Kalau di agamamu bisa berbohong dalam semua hal. Filipi 1 berbohong nomor dalam 3 hal, 13. 3 hal saja kalau di agamamu, seluruh hal kalau di agamamu begitu. Demi sensasi sanggup berbohong. Umatnya udah pula dibodoh. Kasihan Delo. Kasihan Delo. Ingin menjatuhkan Islam gak bisa dong, gak bisa. Agama penjajah mana bisa, gak mungkin bisa. Kalian cuma melampiaskan kesakitan hati. Iya, Bang Zuma, itu Arom itu kau bayar berapa ngaku-ngaku mualaf? Nah, dia tidak mengaku mualaf, dia mengaku pendeta. Yang benar adalah dia Islam, tapi setelah pacaran dengan orang Kristen menjadi pembohong. Sebelumnya kita mengenal Arom. Jadi Ketika kau dia menipu Islam, begini untuk dapat beli mobil ya? Ketika dia Islam, dia tidak pernah menipu. Begitu pacaran dengan orang Kristen dan dia sudah masuk ke gereja, malah sudah Penipu besar kau, mau Zuma. sudah kawin, Kau dan malah kelompokmu jadi itu penipu besar. pembohong. Begitu kawan. Benarlah yang dikatakan Edi, karena sekalian memang Paulus itu harus mengajarkan berbohong untuk berbohong. untuk menegakkan Kau baca Islam. kemudian dalam kitabmu 2 Korintus, kepada orang Kasihan Yahudi ngaku sekali Yahudi, kau. Itu pengakuan Arom kepada itu orang jelas Roma itu. mengaku Roma, kepada Yayasan orang Api lemah bayar ngaku dia. lemah, kepada orang kuat Suruh ngaku kasih kuat, kembali kepada orang duitnya Islam yang ngaku Islam, ngaku-ngaku kepada orang mualaf Kristen itu. ngaku Kristen. Itulah karakter pengikut Paulus. Tadinya Arom itu Islam, tapi begitu pacaran Omong dengan orang Kristen, kosong. Kau dia bayar murtad, kau bayar lalu dia jadi ngaku-ngaku pembohong. mualaf. Kau bayar dia ngaku-ngaku mualaf. Sekarang kan itu ada pengakuan setelah Arom itu dia jelas itu. murtad, Pengakuan Arom jelas lalu bahwa dia kau yang bayar menjadi dia, Api yang bayar. Dia jadi Yayasan pembohong. Api yang bayar dari hasil tipu-tipu umat itu dia. Kau datang lagi ke sini Hasil membawa tipu-tipu tipuanmu. umat, kau bayar Malah dia setelah untuk dia ngaku-ngaku mualaf, menjadi supaya murtad, menipu banyak lalu orang. dia masuk Islam. Dia ngaku itu masuk kelompok Islam penipu, karena Zuma. dia tahu bahwa di Islam itu Kelompok itu orang-orangnya kelompok baik. penipu, Zuma. Orang Islam itu pemurah. Jadi dia berpura-pura Kelompok mualaf itu supaya kelompok dapat penipu. uang. Dia pura-pura mualaf supaya dia bisa makan. Menipu untuk Dia dapat pura-pura duit. mualaf supaya dia bisa dapat Kau uang untuk jadi kawin. satpam, tadinya Dia satpam, pura-pura sekarang mualaf supaya jadi ada bos uang di dikasih Api. kawin sama pacarnya yang Kristen, Satpam. begitu. Karena pintar berbohong, akhirnya jadi bos di karena Api. dia tidak bisa Yayasan makan Api. di dalam Dari hasil agamanya, tipu-tipu. maka dia mengaku mualaf, pura-pura Wah, parah mualaf. kau ini. Ternyata dia Mulutmu hanya untuk itu- menipu. mulutmu Kenapa dia itu neraka paling bawah itu nanti Karena mulutmu dia sudah pacaran dengan orang Kristen. Karena dia pacaran Itu sama orang ada Kristen lah dia pengakuan menjadi Arom pembohong. itu, kau nggak bisa tipu-tipu. Cuma Namanya ada pengakuannya pembohong, dia Arom. sudah akui. Dia sudah akui bahwa dia pacaran sama orang Kristen. Mengembalikan Setelah dia uang menjadi orang yang Kristen, sudah diberikan dia untuk menjadi ngaku-ngaku penipu. Sebelum dia mualaf. menjadi orang Kristen, dia bukan penipu.
Nanti dia murtad baru jadi penipu kau itu. ini. Begitu Sudah kawan. bukan rahasia lagi, Jadi Zuma. Sudah bukan sebelum rahasia dia lagi. Kristen dia Semua baik-baik saja. orang sudah tahu Setelah apa dia yang menjadi kalian Kristen barulah dia lakukan. tidak baik-baik saja. Islam dia tidak pernah tampil di TikTok. Ketika dia Islam dia tidak pernah tampil berdebat. Begitu dia murtad dia tampil di TikTok. Begitu dia murtad dia tampil sebagai pendebat. Begitu dia murtad dia berbohong. Kalau dia adalah pendeta ternyata dia hanya Kristen biasa saja. Dia hanya Kristen jemaat biasa saja. Dia bukan Kristen yang berpendidikan dalam segi ilmu kristologi. Ternyata dia Kristen jemaat biasa. Ternyata dia Kristen yang murtad karena perempuan. Ternyata dia Kristen karena dia mau menjadi menantu dari seorang pendeta. Ternyata dia Kristen membuatnya menjadi pembohong, penipu, hanya untuk bisa dapat simpati dari umat Islam, ngaku-ngaku pendeta. Ternyata dia hanya jemaat Kristen biasa doang. Mirip kali dengan pendiri agama lu. Mirip sekali. Mirip dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Mirip kali. Cuman bisa menipu. Masuk ke agama itu untuk menjadi penipu. Oke, silakan kita kembali ke tema. Anggap saja itu iklan untuk menyegarkan otaknya teman-teman Oten yang sudah mulai sedikit gila. Halo, semangat sore. Ya, semangat sore Juma. Sore juga. Dari sekte mana Ibu? Saya Kristen. Silakan Ibu buka kamera, kita diskusi baik-baik. Membahas tentang ayat suci Enggak. Al-Quran. Silakan. Begini Juma, kau itu jangan tipu-tipu lah di medsos ini ya. Siapa Kau sudah lagi yang jelas tertipu? pendeta Arom itu mengaku ya Apa bahwasanya dia menipu. Diajarkan si Juma katanya. Oh, Paulus banget. Loh, memang Paulus kau nggak banget. tahu malu, Juma. Kau udah berbohong. Paulus banget. Kau berani loh nongol-nongol di medsos. Paulus banget. Kau nggak tahu malu ya? Paulus banget. Lisa lah, Sangat Lisa Paulus. Sangat Padahal Islam dari Paulus. lahir. Sangat Paulus. Aduh. Sangat Paulus. Oh, Paulus itu orang sangat baik. Paulus. Tapi kalau Mamat itu Sangat pedofil Juma. Paulus. Sangat Paulus. Paulus itu orang baik. Sangat ya. Paulus. Pembawa ajaran Sangat agama. Paulus. Abad pertama. Sangat Lalu, Paulus. Nipu-nipu terus. Si Mamat itu Cuman ya menipu. pedofil. Beda Cuman kelas penipu. dong. Cuman Mana penipu. mungkin pedofil Cuman sama dengan penipu doang. sama dengan Paulus. Cuman Nggak bisa beda kelas dong menipu. Juma. Mau Makanya kau laki-laki, ini mau penipu. perempuan, Kami semuanya itu nggak penipu. menipu Juma. Perempuan nipu, Nggak laki-laki tahu malu nipu, kau, kerjanya muncul kau di nipu, medsos. hanya aja nipu. Ya, kau penipu. Tidak ada informasi Kau kalau bukan bilang lah menipu. ini itu semenjak Penipu, sama Kristen. Pembohong. Penipu Mana dan buktinya Juma? Yang jelas Arom Itulah udah ngakui. pembohong. Yang Pembohong, ngajarin penipu. si Juma di komalnya. Penipu, pembohong. Dibayar. Saya tidak Aduh, nggak kenal. kelas kami Dia dong, adalah seorang Juma. murtadin. Dia Kristen. Nggak Dia kelas mau kami. kawin. Kau ngarang-ngarang, Tapi tidak ada ya. duit. Maka dia pura-pura di room mualaf. kau Ternyata kemarin, cuma Juma, mau mualaf, menipu. Juma. Kau Alamak. ngaku-ngaku pendeta Arom Kami sekarang karena kami ketahuan. tertipu. Kau cari alasan. Orang Kristen menipu Lalu kau kami. tuduh Kalian yang Paulus bangga. penipu, kau yang penipu. Kalian bangga dengan penipuan Kristen. Arom Boneng. itu Kristen. Boneng. Arom itu Boneng. Kristen. Ngaku-ngaku Makanya kau pendeta. boneng, karena Kami kau syahadatkan begitu. Boneng. Agamamu Jangan itu agama sampai berdiri di atas bonengmu tipuan makin gitu bertambah loh. karena kau tipu terus, Boneng. Agama penipu, sisa-sisa Boneng. Belanda. Nggak malu Peninggalan kau muncul, kau penjajah. barusan menipu, Agama Boneng. peninggalan Kau penjajah. sekongkol sama Arom. Lalu kau kambing hitamkan Arom. Peninggalan Nggak penjajah. layak dong Paulus sama kau. Nggak layak dong. Agamamu peninggalan penjajah. Paulus itu nggak bohong kayak kau, apalagi cari uang. Tina Mari. Apalagi Agama ya kau penjajah. kawinan. Agamamu.
agama sisa peninggalan penjajah. Kalau tak ada penjajah, tak ada agamamu di Nusantara ini. Penjajahlah yang membawa agamamu ke Indonesia, Cak Ayu. Tanpa penjajah, agamamu tak eksis di Nusantara. Penjajahlah yang membawa agamamu masuk ke Nusantara ini, oh kodong. Tanpa penjajah, kamu tidak akan jadi otentina. Tina mengikuti agama penjajah, datang ke Nusantara untuk menjajah. Itulah agamamu, agama penjajah. Mau kau bilang agamamu kasih, tak peduli, karena faktanya agama penjajah. Tak peduli kau bilang agama kasih, yang pasti agamamu agama penjajah. Kodong kamase, agama titisan penjajah. Merampas kebenaran, mengubur kebenaran, lalu menumbuh kembangkan dusta. Tuhan jadi bayi itu adalah blow on banget. Tuhan jadi bayi blow on banget, Cak Ayu. Tuhan makan ikan goreng itu adalah film India. Halo, selamat sore. Saudara. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari mana, Bang? Dari Jawa Timur, Bang. Oh, Jawa Timur. Enggak, cuma mau mengingatkan, ada moderatornya apa enggak itu? Tidur. Kenapa, Bang? Enggak, kalau penghujat itu lebih baik diturunin, Bang. Itu aja. Enggak apa-apa, intermezzo. Jangan dilayani, apalagi menghujat Nabi dan Al-Quran. Iya, Bang. Itu wajib diturunkan. Siap. Itu saja, Bang. Oke, saudara, terima kasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Silakan teman-teman Oten naik sini diskusi keseruan, tapi ya diskusi baik-baik aja ya. Kita diskusinya baik-baik. Ayo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah naik ke sini, tapi tidak ngomong-ngomong, cuman diam-diam aja. Mana lagi nih? Semuanya cuman Muslim kayaknya. Adakah? Halo, semangat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana, Bang? Siap. Salam kenal. Iya. Moderatornya kemana ini, Bang Suma? Ada, sudah ada di bawah. Oh iya, jangan sampai terulang lagi tuh, Bang Suma, perkataan dari penghujat tadi. Iya, betul, Bang, betul. Tapi memang sudah dari sana pabriknya begitu cetakannya. Kayak mana? Memang sudah dididik dengan kebencian ke kita. Agama mereka diajarkan membenci kita. Makanya di STT ada Islamologi. Halo. Semangat siang.
Halo, semangat siang. Puasa dia. Puasa bernapas. Semangat siang. Ya, semangat siang Boneng. Teruslah memberitakan kebenarnya Boneng ya. Iya, pasti itu. Ya. Teruskan Itu berita sudah kebenaran pasti. Boneng. Iya Boneng. dong. Iya dong. Iya Iya dong. Boneng yo. Gimana kabarnya Boneng? Baik. Neng, kabarnya gimana? Baik, baik. Buka kameranya dulu dong. Baiklah. Aduh, udah bisa buka Neng? kamera. Buka Udah kamera. bisa nyala kamera nih Neng, pengikut masih kurang Neng. Oh gitu, padahal pembohong ini sudah dikasih bisa kok. Halo, Boneng. Paulus. Sangat Paulus, sangat Semangat terus, Boneng, ya. Paulus, Memberitakan sangat kebenaran. Paulus, bebas berdusta dalam segala hal. Sudah jelas-jelas bisa buka kamera, dibilang nggak bisa. Sangat mencerminkan Paulus. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang siang Bang Juma. Siang juga. Iya Bang, dari sekte mana? Kristen aku Bang. Buka kameranya, silakan. Aduh, aku lagi di jalan nih Bang Juma. Nggak apa-apa ya pakai gini aja. Diturunkan sama moderator Bang kalau nggak buka kamera. Nggak apa-apa lah, kayak gini aja lah. Kemarin udah buka kamera. Diturunin pasti Bang. Kalau bisa buka kamera, nggak buka kamera diturunin, serius. Diturunin pasti. Yang penting kita diskusi aja lah. Sabar ya, aku pakai baju dulu. Iya. Siang-siang panas loh. Na 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 na. Bang Arifnya mana? Minta permintaan Bang Arif. Bang Arif minta permintaan biar saya kasih moderator. Bang Arif kalau dengar saya silakan minta permintaan. Gimana? Buka masker lagi ya? Bang Arif tidak dengar saya. Oke. Saudara Eno. Ya, Al-Quran saya mengatakan selain yang menyembah Allah nanti di akhirat akan diusir oleh sembahan mereka sendiri. Nah, saya membaca di dalam kitab Matius 7 nomor 22-23. Ternyata Al-Quran saya betul. Kristen diusir Yesus. Itu gimana menurut saudara? Buka. Iya. Bukan mengusir Kristen, mengusir umat yang percaya kepada nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu diusir. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Coba buka. Nggak ada kayak gitu. Nabi palsu. Nabi palsu kan? Iya, nabi palsu. Iya kan, betul kan, nabi palsu. Ya, sudah selesai. Buah dari nabi palsu itu apa? Memanggil Yesus sebagai apa? Buah dari nabi palsu memanggil Yesus sebagai Yesus hanya nabi. Buah dari nabi palsu itu Yesus hanya nabi. Memanggil Yesus Tuhan. Iya. Bernubuat pakai nama siapa? Bernubuat pakai nama siapa? Mereka bernubuat demi namaku. Ya. Nama Yesus. Nah, pengikut nabi Tuhan palsu mengusir setan memanggil. pakai nama siapa? Tuhan, nama Tuhan. Pakai nama Yesus. Pengikut Tuhan. nabi palsu mengusir setan pakai nama siapa? Tuhan. Nama Yesus. Itu siapa? Islam atau Kristen?
yang menggunakan nama nabi palsu itu. Iya, buah-buah daripada nabi palsu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, nama Tuhan. Buka ayatnya. Sekarang Coba, pertanyaan saya, kenapa saya yang kau pada suruh? hari terakhir, nggak ada Kristen di situ yang percaya kepada yang memanggil Yesus Tuhan dan bernubuat pakai nama Yesus siapa? Iya, pada hari terakhir orang akan mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi berkata Tuhan ya, yang mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami Mereka bernubuat demi namaku? Di situ siapa? Siapa pelakunya? Islam atau Manusia, Kristen? kan, nabi palsu. Islam atau Nabi Kristen? palsu. Islam atau Nabi Kristen? palsu. Islam Pelakunya atau adalah Kristen? nabi palsu. Islam Nabi atau palsu. Kristen? Iya, saya tahu Jadi yang nabi percaya- palsu. Iya, nabi saya palsu, tahu. kan? Itu kan membahas nabi palsu. Nah, siapa pengikutnya betul. nabi palsu itu? Adalah dia yang memanggil udah tahu Yesus sendiri, Tuhan, kan, sadar diri, kan. bermujizat pakai Sadar nama diri, kan. Yesus, mengusir setan Iya. pakai nama Yesus. Itu siapa? Itulah pengikutnya nabi palsu itu. Itu siapa? Itu yang pengikut Allah-Allah lain. Jadi nabi palsu itu pengikut lari Allah-Allah lagi, lain. lari lagi, lari lagi. Gimana lari? Lari lagi. Bang Juma udah akui, kan? Dengarkan. Dengarkan. Pengikut nabi palsu tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus. Sekarang dengan dia seperti itu, teman-teman kekristenan tolong perhatikan. Beliau ada pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Jibril yang membawanya melalui metode talaki, perkataan jarak dekat gitu loh. Lalu dia minta mana datanya? Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad SAW, membengak dia. Ya sama juga kalau kita mau mengkomparasikan, mau mereronkan. Naik ajukan permintaan naik sarjana. Akun kamu privat gak bisa dijambak. Mana datanya? Bapak berfirman langsung kepada Yesus. Oke Tony, selamat bergabung Tony. Aku udah bikin tema bang, 30 tahun, ya. Gak ada yang bisa ngapain tema aku. Gak ada orang yang mau menanggapi tema. Ian Herli. Siapa minta naik tadi itu? Si sarjana. Ajukan permintaan naik sarjana. Nggak baru semalam kau main handphone kan, main TikTok kan. Tekan tombol multi di bawah, baru kau bisa naik. Akun kamu tuh akun privat. Ya. Oke Khalid, selamat bergabung Khalid. Kena tombak rungkat. Iya, aku tadi pun kena tombak bang. Cuman aku ajukan permintaan apa? Ajukan banding. Bang Khalid. Selamat. Ratu Sihombing, coba kita naik sini. Yuk silakan buat adik-adik Kristen. Buat teman-teman Kristen, silakan ditanggapi tema Bang Faruk. Saya bertanya kepada kalian, apa manfaat kematian Yesus untuk manusia atau bahkan untuk Kristen berdasarkan narasi yang tertulis dalam Bible kalian? Apa manfaatnya? Silakan kalian naik ya, kita diskusikan di sini. Apa manfaat meninggalnya Yesus bagi Kristen atau bahkan bagi peradaban manusia yang tertulis di dalam Bible kalian sendiri? Ya kita minta data ya, bukan hanya angan-angan dan hayalan saja ya. Jadi kita sudah lelah mendengarkan angan-angan kalian, hayalan kalian, mimpi kalian tadi malam. Sebenarnya lama-lama teman-teman kan kita muak juga sebenarnya diskusi yang mau tadi. Gak ada yang nyambung. Udah bengak, kan? Bengak, suaranya besar. Jaitrong diberkatilah Bang Adi. Bengak, suara besar. Bengak, ngeyel. Bengak, membantah. Oten nih. Oke nih. Itulah. Mereka berupaya memberikan pertanyaan yang memang gak ada jawabannya. Ya juga nih itu pertanyaan yang gak ada jawabannya. Terus kalau dia bertanya sama kita,
Kita kasih data harus eksplisit bang, tertulis di situ harus eksplisit. Makanya masalahnya mereka nggak ada yang berani. Bang, nggak ada yang berani mereka. Ini kita tunggu lah. Bagaimana bantu tetep layar teman-teman ya. Buat adik Kristen yang mau berdiskusi silakan. Coba kita cari ya. Ada nggak lawannya nih? Ini jangan pendeta di Paulus pun kunaikkan ini. Ada siap kanan. Ditolak juga. Pak Dalena. Nina Nainggolan. Ada Randan. Kepencet tuh. Bro Fidel. Halo Bro Fidel. Bro Fidel. Halo, Assalamualaikum bang. Kepencet bang. Nah, kan kepencet kan? Ya siap bang. Banyak yang kepencet di Komal Bang Faruk, banyak yang kepencet. Amir Tanjung. Halo Bang Amin Tanjung. Amin Tanjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, ada yang disampaikan Bang? Nggak mantu aja, salah pencet juga. Salah pencet Bang. Banyak kan salah pencet. Nggak salah, nggak lagi cari parfum gitu nggak bang? Enggak. Oh, ya. Oke, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wong Kalem. Halo, Wong Kalem. Bro, selamat bergabung, Bro. Ya, Bang Khaidir, selamat bergabung. Halo, assalamualaikum Bang. Bang Faruk. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang? Mohon maaf Bang, salah pencet tadi Bang. Salah pencet. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mira Sagita. Halo. Untung gak salah pencet. Kayak mana salah pencet ya? Tek-tek layarnya gimana itu? Coba kita cek lagi teman-teman ya. Saya juga punya jenggot. Tolong jawab. Pakai kaca, pakai dalil. Jangan panik santai aja, santai. Kemudian gengsinya itu dijawab ya, pakai data, pakai dalil ya. Tolong ya. Itu jawab dulu. Ya, Mr. Bayu, selamat bergabung, Mr. Bayu. Halo, Mr. Bayu. Oke, kita turunkan ya. Aduh, teman-teman perhatikan lah, jangan salah pencet-pencet aja lah. Aduh, kacau kita ini. Edward. Halo Edward. Assalamualaikum Bang Faruk, salah pencet juga nih. Aduh, gawat kita nih. Terganggu kita loh Bang, lama-lama kayak gini Bang. Perhatikan lah, jangan sampai cepet.
Karena gini teman-teman, kalau kalian saya naikkan, aku nggak bisa bikin apa, nggak bisa tekan tombol apa ini, apa namanya, PK ini gitu loh. Kalau aku tekan tombol gitu, perhatikan lah, jangan sampai salah pencet. Masa kalau pencetnya suruh semua, kalau terbuang waktu kita itu. Oke, BK02 Lince, bentar ya. BK02 Desi Hombing, Melva Manulang, kita naikkan satu-satu ini. Tajam baru mau nggak orang ini. Princess Simamora. Koin kau cuma 3.000. Siapa ini? Aduh, siapa ini? Bapak-bapak botak ini. Tunggu kau. Kenapa kemasukan kalian? Turun aja lah dulu kau bang. Turun Jadi makan spender apa tuh kau di kau sini itu? bang. Kok Turun masuk dulu kau kan bang. kau? Jadi spender kau aja sini. Turun dulu kau jadi spender kau aja kau di sini. Loh, ngapain aku jadi spendermu? Aku menantang kau di sini loh. Oh iya. Host PKP-nya kau. Gimana? Dua Turun kau dan itu cepat. Turunlah kau kerja aku loh. Ya kerja apa kau itu? Tuhan, epekmu nggak melebihi epek ni boru-boru, botar hiya bohim. Supaya aku jangan dimirip-miripkan masih gondrong loh. Udah, turun kau lince, turun kau lince. Payah kita berurusan sama apa ini? Turun kita turun. Kenapa kau naikkan Princess? Iya, kau takut kalian sama aku. Udah macam ini. Dibolis dong. Kenapa ketakutan kalian? Dibolis dong HP ho. Ya kenapa ketakutan? Lah nama ho. Kerasukan. Kenapa kemasukan kau itu? Kenapa kau? Dibolis na burju. Lau maho. Tidak bara. Kenapa orang ini kalau ketemu sama aku kemasukan aja bawaannya? Heran awak nengoknya, nggak bisa dibicarakan baik-baik rupanya. Harus dengan kemasukan kalian ngomong sama aku. Ini Dr. Bian Kalau. Ini Ria Manurung. Alah, sabar teman-teman ya. Angel Simanjunta. Halo, itu Angel. Halo Bang Faru. Ya, sehat kau itu? Lagi di mana kau? Lagi di sini aku. Lagi kerja? Iya. Oh, di mana itu kerja? Di Dolok Sanggul itu. Iya, tempat apa itu? Jual KFC gitu? Apa itu? Iya, ayam goreng. Oh, frito itu ya? Bukan. SSFC. Iya, kayak gitulah. Iya kan, ayam goreng gitu kan, KFC gitu kan. Punya sendiri toh? Enggak. Oh, kerja. Oh, jam segini laku rupanya. Di jam segini laku rupanya. Enggak laku, tapi ada lah yang membeli. Thank you. Kan ramenya nanti beli itu kan jam 4 sore, jam 5 sore kan. Kan di sini kan mayoritas Kristen bukan Muslim. Oh, mayoritas Kristen di situ. Berarti paling laku di situ jual daging babi lah itu, bukan ayam. Salah tokemu. Harusnya tokemu bukan jual ayam tapi babi yang dijual, cuman. Udah banyak yang jual babi, jadi kami memilih menjual ayam lah. Ya nggak apa-apa lah, banyak pun penjual babi, tapi kan pemakan babi itu kan banyak itu orangnya. Iya kan? Ya orang banyak juga menjual ayam membeli ayam di sini. Iya, mana lebih laris? Itu jujur ya. Lebih laris mana yang itu tengok di situ? Jual ayam apa jual daging babi?
jual babi. Berarti kan betul aku kan? Berarti kan betul pasaranku itu kan betul. Tokemu salah. Harusnya dia bukan jual ayam goreng gitu loh. Tapi babi dengan segala bentuknya dijualnya gitu loh. Kan rugi jadi Suka Tokemo. kami lah mau menjual apa. Bukan itu yang menjual kan Tokemo. Kok kan cuma kerjanya. Cuman gini itu mana tahu kan kok bisa diangkat aja menjadi manajer. Kasih masukan kepada Tokemo jadi marketingnya. Oke, kayaknya kita harus bermanuver ini, jangan jual ayam gitu loh. Jualnya ini aja karena pasarnya lebih menjanjikan jual ini gitu bilang sama Tokenya. Nggak mau lah kami, suka-suka kami lah. Itu Protestan apa Katolik? Protestan. Pantas lah itu ngomong suka-suka kami. Iya kan? Biasanya suka ngomong suka kami itu Protestan itu. Bawaan Martin Luther kan Protestan kan berasal dari protes dia terhadap ajaran, maka dikatakan Protestan. Pemprotes ajaran. Jangan karena Protestan protes kau bilang. Memang begitu loh itu historical gitu. Mana ada begitu, nggak usah mengada-ngada kau. Loh itu Protestan yang bawa kemari siapa? A. Martin Luther, B. Luther Martin atau C. Handuk leher. Siapa yang bawa? Kan Martin Luther kan yang membawa. Adanya kan di abad ke-16 atau ke-17 itu Protestan itu. Kalau Katolik itu Bapak Gereja mula-mula. Yang duluan ada di Indonesia ini Katolik dibawa sama Portugis. Begitu itu. Tapi itu apa? Kau ibadah masih gini-gini? Masih gitu? Iya. Hah? Siapa yang ngajarin? Iya aku kayak gini. Iya, siapa yang ngajarin beribadah sama Tuhan gini-gini? Siapa yang ngajarin? Kau kenapa ribut kali? Kenapa semua kurusi? Enggak, aku tanya siapa yang ngajarin ibadah di gereja? Kenapa ribut kali kau? Wah. Aku bertanya yang ngajarin siapa? Atau ikut-ikutan saja? Ikut-ikutan aja ya gini-gini ya. Ikut-ikutan aja itu gini-gini aja. Coba itu jelaskan. Gini toh, coba jelaskan itu. Apa bedanya gini-gininya itu sama orang di rumah yang nepuk-nepuk nyamuk? Apa bedanya? Apa bedanya gini-gininya itu, ya kan di sana sama orang yang nepuk-nepuk nyamuk di rumah apa bedanya? Kalau manfaatnya beda, jelas beda ya. Orang nepuk nyamuk jelas mengurangi nyamuk di rumah dia, dapat dia nyamuk gitu loh. Sehingga di rumahnya berkurang nyamuk. Kalau itu gini-gini manfaatnya apa? Kutopari lah kau nanti ya. Loh, kok jadi kemasukan itu? Aku kan bertanya manfaatnya apa gini-gini itu. Masih gini loh. Oh, itu bersuka cita. Bersuka cita? Iya. Itu tadi tepuk tangan atau bersuka cita? Iya, tepuk tangan itu melambangkan kalau kita itu bersuka cita. Oh, berarti ketika orang nepuk nyamuk, dia sedang bersuka cita kepada nyamuk gitu itu? Apa? Ketika orang nepuk nyamuk, berarti pada waktu itu dia sedang bersuka cita kepada nyamuk gitu maksudnya? Nah, banyak kali pembaca. Hah? Tergila kau. Itu? Kan tepuk tangan katanya sukacita. Berarti ketika orang nepuk nyamuk, pada waktu yang sama dia sedang bersukacita kepada nyamuk gitu. Bahas tema saja, bentar. Untuk intinya Bangku. Kan kalian yang suruh aku pelan-pelan Bang Faruk. Kalau kita langsung ke intinya Bang, kena ginjalnya meninggal dia. Tak mudah menjadi aku Dewi. Harus pelan-pelan dulu, masuk pelan-pelan dulu. Kalau langsung kita hantam, udah meninggal. Kita Angel. Itu Angel. Aku temanku di bawah ada yang bertanya ini sama itu. Katanya kalau itu bisa menjawabnya, ya diterbangkan nanti sama itu paus. Apa? Nah, pertanyaannya gini. Betul.
Terbang Paus kalau itu bisa menjawabnya katanya. Pertanyaannya gini tuh. Apa manfaat kematian Yesus di kayu salib bagi Kristen berdasarkan yang tertulis dalam Bible kalian? Apa manfaatnya itu? Kau mau tahu? Meninggal, aku bilang sama kalian, jangan kalian tanya itu. Kalian kasih singa pun akan meninggal gitu. Kau lah meninggal. Ya udah kalau gitu jawab itu. Apa manfaat kematian Yesus di kayu salib bagi Kristen berdasarkan data yang tertulis di dalam Bible kalian? Apa manfaatnya itu? Kalau aku jawab, kalau benar jawabanmu terbang singa, Paus. gak ada itu. Teman-teman, tapping di tempat dia yang level tinggi tapping. Iwan Villa, ya para pasukan-pasukan gondrong yang levelnya tinggi tapping tempat dia. Saya yang akan terbangkan si Paus, bilang Paus saja jangan singa. Teman-teman, Paus saja. Silakan. Udah tapping dia. Level berapa yang tapping tempatmu tuh? Dia terbangkan si Paus. Level enggak ada miskinnya. Oke, bacot kau. Buktikan dulu lah itu. Itu jangan bacot kau sementara kau penipunya kau. Ya, itu tanggapin dulu lah tantangannya. Mungkin begini ya. Tunggu dulu. Penipunya kau. Kau itu Mungkin itu mau dibuktikan ke Bang Faruk dulu gitu. Terbangkan dulu ke Bang Faruk Pausnya gitu. Ya. Itu mau buktinya ya, teman-teman di bawah terbangkan ke aku dulu gitu. Ya, aku pribadi sebenarnya teman-teman ya, nggak enak aku kalau kayak gitu yang diinginkan oleh kakak Angel. Ya, tapi kalau teman-teman memaksa ya apa boleh buat teman-teman. Silakan diterbangkan teman-teman, silakan. Aku pribadi sebenarnya nggak enak, terus terang aku bilang nggak enak. Tapi demi membuktikan kesungguh-sungguhan kita kepada kakak Angel ini, silakan lah. Nanti pura-pura nggak nengok pun aku nanti gini aku. urus sendirilah agamamu itu. Memang kau udah betul kali rupanya agamamu, makanya kau mencari-cari tentang agama orang. Udah bagus kalinya hidupmu. Dengar itu ya. Aku tidak berupaya mencari-cari, tapi dulu aku dari sana. Aku dulu mantan Kristen itu. Iya, mau sekarang terserah. Mau kau mantan Kristen, sekarang kau jadi Muslim, terserah, itu pilihanmu. Urus aja agamamu, jangan kau mengurusi orang lain. Ini bukan ngurusin itu. Saya udah betul kali rupanya hidupmu, udah betul kali hidupmu, udah betul kalinya hidupmu. Sudah betul lah. Apa yang nggak betul itu tengok? Aku pakai baju. Kalau memang betul hidupmu, jangan kau mengurusi orang lain, jangan kau mengurusi agama orang lain. Jawablah, tai kau makan. Gimana tertulis indikator itu? Tai itu kau makan, bertahu kau. Kok kerasukan kau itu? Aduh. Makanya itu kurang-kurangi tepuk-tepuk nyamuk di hari Minggu itu. Diamlah kau, jadi kau tanya harus aku. Kurang-kurangi kemasan kau. Itu tai. Kan kerasukan lagi kan. Kau itu tai, kau yang kerasukan. Masa kayak gitu itu ajaran Kristen itu? Katanya jangan kasih. Diamlah kau, jangan kau bawa agama di sini. Enggak gini loh, setiap kalian Kristen itu bertanggung jawab membuktikan ajaran kasih dalam diri kalian. Kau makan mata. Kemasukan dia. Belum sempat pula aku ngobatin dia, udah kemasukan dia. Makanya gue bilang itu orang itu umat sumbu pendek bang. Jangan kalian batu-batu taping lagi di sana, jangan. Teman-teman Muslim jangan taping lagi di sana. Biar Bang Faruk di sini yang bermainkan melalui narasi saya gitu loh. Teman-teman jangan taping lagi. Kan jadi kemasukan dia. Tengoklah, api kena maki. Kalian yang mempercepat proses dimakinya saya dengan kalian taping di sana. Jangan kalian taping dulu. Jangan dong dipercaya. Halo Bang. Halo. Aduh, pikir dia. Kalian nonton aja udah. Nonton aja. Kalau ada rezeki kalian pancing dia, kasih dia satu mawar gitu. Ini udah aku serang di sini.
Iya kan, kalian serang lagi dari tappingan, kemasukan lah dia. Gimana nih? Gak kayak gitu konsepnya bang, caranya gak kayak gitu. Ya biar dari aku aja lah gitu loh. Bunda Neng Nirmala, oke, Jukut Pija, aku tahu kalau udah kayak gitu dia kemasukannya dibawa di sana pasti ganggu dia melalui kolom komentar sama kalian itu. Makanya jadi dia. Edison, selamat bergabung Edison 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang Edison, ayo bersampaikan Bang Edison. Tidak ada mau disampaikan bang. Ya. Muslim ya? Ya. Ya. Oke, nyimak di bawah dulu Bang Ya, Edison. Muslim. Assalamualaikum. Salam. Oke, Ani Edwin. Ya. Ani Edwin. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan Bang. Cuman pengen tanya aja bang. Apa itu? Oh, 120.000 Bang per botol Bang, 120.000 Bang. Gimana bang? 120.000 per botol. Abang tanya harga parfumku tadi kan, bukan? Oh salah. Maklum Bang. Bang ya puasa Bang, jadi dehidrasi, Bang. Boleh saya ketawa dulu nggak bang? Boleh kasih kesempatan saya ketawa dulu nggak bang? Boleh Bang, boleh. Udah bang. Enggak, aku tadi pendengaranku Bang, biasa teman-teman. Kalau kita dalam kondisi lapar dan haus, terkadang halu itu muncul dalam diri kita. Kan? Kupikir abang ini tadi nanya, berapa parfum sebotol Bang Faruk? Aku bilang 120.000. Tapi salah Bang ya. Apa yang ada yang mau disampaikan Bang Ani? Nggak gini bang. Ini serius ya bang. Ya. Abang kan pernah sebelumnya di agama sebelumnya kan. Yang pertanyaan saya gini bang. Waktu Yesus jadi manusia, apakah anunya hidup bang? Aduh, jangan kita lah membahas itu Bang, bahaya itu. Jangan dibahas itu Bang, bahaya nanti kita. Oke Bang Ani ya. Waalaikumsalam Bang. Anakku 4 Bang. Oke. Ini si Angel tadi ini nih. Nah teman-teman ya, tap layar lah teman-teman ya. Love orange-nya ya Iwan Villa yang digunakan Allah rezekinya. Kalau yang ada koinnya apa WL-nya jadi isi teman-teman. Ada mawar itu 112, paling berkisar 80-an lagi mawarnya itu teman-teman. 80-an lagi mawarnya. Sultan memang enaknya cari PK aja ini. Oke, kita cari si Hot Maria Situmorang. Hot Maria Situmorang. Yuna Bahu. Masya Allah, syukran abangku. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Bang Boy. Halo, Ito Yuna. Halo Ito. Buru naibaho ko Ito ya? Iya Ito. Kan awal kan baho itu naibaho itu. Iya, baru berapa kita Ito? Sniper. Sniper kan? Iya. Manggilnya Ipar. Manggilnya Ipar kan? Iya, sniper. Iya, manggilnya Ipar bisa? Iya, boleh. Panggil Ipar pun boleh. Asal jangan panggil Siani ya. Salah paham nanti orang itu. Iya, jangan hilang i-nya, Sian. Oh jangan. jangan hilangkan i-nya, jangan hilangkan i-nya, bahaya nanti kalau itu panggil aku Sian. Makanya aku bilang harus ada i-nya. Iya.
Loh, kenapa nggak diterima PK ku itu? Ntar lagi lah kita PK itu. Tunggu dulu. Tunggu hidup dulu kipas ini. Kita ngobrol-ngobrol aja. Itu dari mana ini? Asalnya dari mana itu? Asal sih di Kalang. Sekarang ini posisi di mana? Di Sidikalang? Tebing. Oh, kenapa itu nggak di Sidikalang aja? Kan enak cari uang di Sidikalang itu. Bisa bercocok tanam kita, nanam kopi, nanam karet. Iya, banyak situ mau ditanam. Tapi kerja di sini toh. Di tebing kerja apa itu di tebing? Wah. Ngajar. Ngajar apa? Ngajar anak-anak. Ya, SD, SMP, SMA? SMP. Oh, sama lah kita itu. Aku juga pengajar, cuman aku di bidang terapisnya. Bidang terapisnya ya. Di mana itu? Aku terapis ODGJ nih di Siantar. Oh, di Siantar. ODGJ, Oh, iya. aku terapis ODGJ itu. Orang-orang dengan gangguan jiwa, aku kasihkan terapi sama mereka gitu loh. Oh, iya ya. Kalau orang yang hampir ODGJ bisa lah ya kan? Ih, banyak. 30. Malah curang. Kok nggak ada jaringan? Jaringan siapa? Jaringanku atau jaringan itu ini? Cedek layar guys. Oh. Sebenarnya lagi. Nah itu kan tanya tadi kalau hampir bisa nggak ini? Jaringan siapa ini? Hampir ODGJ atau sudah bisa dikatakan ODGJ? Uji dulu ya kak ya. ini kawannya. Cek. Nih uji dulu kak ya. Ini yang hampir itu. UGC. Ya bentar, aku uji dulu dia. Coba tanya dulu sama dia kok. Tanya dulu sama Banyak dia. sini. 1 tambah ya. 1. Iya, aku tak diuji dia. 1 ditambah 1 tambah 1 berapa? Tanya sama dia. Oh, coba tanya. Dek, 1 tambah 1 berapa? 1. Ampa. Ampa katanya. Sudah ada indikasi awal. Tunggu ya. Biar ku tanya dulu orang ini. Ada banyak sini. Biasanya orang tua aku gitu loh. Untung aku ketemu sama itu. Soalnya banyak kali ini mau aku bawa, nggak terbawaku. Biar ku tanya dulu ya. Coba itu konselingnya dulu. Ini lagi salah satu ODGJ-nya. Ini. Oh banyak ya. Yang Banyak. Rugi aku toh. Coba aku tanya dulu 1 tambah 1 ya. 1 tambah 1 berapa Pak? 11. 11. Aduh gawat. Di rumah ada 3 ODGJ lah. Calon-calon masih memang. Bu, Coba gini lagi Tok, itu ditanya lagi gini Tok, itu ditanya lagi gini. Cair bro, diberkati Pak Helmi. Mana lebih tua, anak atau ibu? Oh, coba kita tanya dulu ya. Mana lebih tua, anak atau ibu Pak? Anak-anak. Anak katanya. Oh itu udah parah itu langsung itu panggilan bulan dari bawah sih. Sekali kok. Ibu toh ada helikopter lewat. Udah parah itu. Dia bilang anak lebih tua, dia sudah parah itu. Mau kita besok ke apa ya Pak ya? Ke Siantar, terapis. Iya, Makanya orang yang mendudul lah, orang yang coba lah. Mana gini pertanyaan ketiga nih Tok. Coba ditanyakan, mana yang duluan ada? Ibu atau anak? Orang ini udah agak apa? Mana duluan, ibu atau anak? Jawab. Bapak duluan. Kalau nggak ada bapak, nggak ada anak. Bapak duluan, ayam atau telur? Ah itu udah mulai kumat itu. Udah mulai kumat. Udah Pak, jangan ngomong lagi kasihan nanti. Besok nggak mau bawa lagi kan? Itu sama itu kawan kos itu ya? Teman satu kerja lah. Aku heran kok bisa ya? Orang itu ini Protestan juga. Iya. Jadi ini memang gak usah ditanya. Makanya ada spring bed kan dia tidur di bawah itulah. Agak lain.
Ayo Ito. Aku kan sudah berapa kali nih bertanya ini sama teman-teman Kristen Ito. Hal tentang penyaliban. Tentang penyaliban ini Ito. Kalau boleh nih bertanya ke Ito kan, Ito Protestan nih. Apa manfaat kematian Yesus di kayu salib bagi Kristen berdasarkan narasi yang tertulis di dalam Bible kalian Ito? Kenapa? Apa manfaat? Dengar simak itu ya. Apa manfaat kematian Yesus di kayu salib bagi Kristen atau bagi manusia berdasarkan narasi yang tertulis dalam Bible? Apa manfaat kematian Yesus? Bentar dulu, itu ini apa? Agamanya apa? Saya mantan Kristen. Oh, mantan Kristen. Oke, tunggu ya, biar kita tanya dulu satu-satu lagi. Baru Iya, nanti saya ingin coba pulkan. Iya. Bu, apa manfaat? Kali dua kau mati mak. Nanti dulu itu ya. Nanti gak dikasih nanti. Manfaat apa? Apa manfaat kematian Yesus di kayu salib bagi Kristen atau bagi manusia berdasarkan narasi yang tertulis di dalam Bible? Apa manfaat kematian Yesus? Yang di dalam Bible. Penebusan dosa. Iya. Iya, menebus dosa manusia. Penebusan dosa. Oke, di mana tertulis dalam Bible Yesus mati untuk menebus dosa manusia? Tunggu lah aku baca Alkitab ya. Apa jawaban Bapak? Jawab kemari. Sama penebusan dosa. Ya, di mana datanya? Yesus dikatakan mati untuk menebus dosa. Di mana datanya? Dari narasi. Anda tahu nggak arti kata narasi? Cuma sih? Narasinya siapa? Narasi siapa yang mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa? Narasi siapa? Narasi Bible. Hah? Narasi Bible. Di mana tertulis itu? Di apa? Di Alkitab. Di Matius, Markus, Lukas. Kalau Bapak baca ada itu. Bacalah Pak. Tidak ada itu ya. Tidak ada di dalam Bible. Mana dikatakan Yesus mati itu untuk nebus dosa? Tidak ada. Tidak ada. Bukan lihat di internet ya. Cari di apa di internet. Ya, coba cari itu. Untuk apa? Coba. Data dalam Bible. Tanya dulu Gemini AI ya. Kitab apa? Dalam kitab apa? Pasal berapa? Nomor berapa dikatakan Yesus mati untuk menebus dosa manusia atau dosa Kristen? Di mana? Pelan kali suaranya. Pelan kali suara Bapak. Suara Bapak. Oh, panas handphone juga. Coba kuatkan dulu suaranya. Agak pelan kali. Di sini berisik. Ya, cek. Ini dengar? Enggak, kuatkan dulu, Pak. Kuatkan. Ini udah sampai mau mati. Coba ambil speakernya. Biar sampai pakai speaker dulu kita. Biar pakai speaker kita dengar Bapak ini. Kayaknya agak serius ini. Mana? Yuk, tetep layar teman-teman. Speaker kita ini enggak tahu. Oh, speaker sekolah kita itu ya kan? Iya, memang. Aku pulang. Ayo, mana datanya? Di mana tertulisnya? Ayo, silakan. Di mana tertulis dalam Bible dikatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa Enak dia pakai speaker. manusia? Apa ini? Di mana datanya itu? Di mana datanya itu? Datanya di Alkitab. Iya, di kitab apa? Pasal berapa? Nomor berapa? Apa mau kau kasih kalau tahu kami? Diterbangkan paus sekarang juga. Terbangkan dulu Bang. Dia jawab di mana? Ada nggak paus? Kerja dulu. Nanti baru pausnya digaji. pulang. Tadi karena kata Prabowo gaji dulu baru kerja. Saya jangan bawa orang lain dalam pembicaraan kita ini. Alkitab. Mana? Ini Bible. Oh, jadi Bapak mantan Kristen. Ini Bapak ini Islam. Iya. Tunggu ya Pak, 5 menit kasih waktu. Nanti pause ya. Enggak, Bapak mantan orang Kristen.
Iya, saya mantan Kristen. Apanya Iya, dibilang? saya mantan Kristen. Penjahat. Saya tinggalkan Kristen itu. Saya tinggalkan Kristen setelah bertahun-tahun lamanya saya dalamin Bible. Pura-pura budak kata. Jadi isi Bible Oh, itu setelah memahami Bible. Tunggu, setelah berapa kapan Bapak ini ninggalkan Kristen? Udah lama? Kapan Bapak ninggalkan Kristen? di tahun 2012. 2012. Bulan 10. Ya bagus, mantan pendeta itu. Oh iya. Karena saya sudah baca Bible itu sekali-kali dan bertahun-tahun, saya pastikan tidak ada narasi di dalam Bible di mana dikatakan Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia, apalagi dosa-dosanya Kristen. Tidak ada. Sabar Pak. Jadi Bapak ninggalkan Kristen alasannya apa? Sederhana. Yesus mengusir saya ketika saya panggil dia Tuhan. Yesus mengusir Bapak. Iya. Yesus mengusir siapapun yang manggil dia Tuhan, bermujizat dengan nama dia, bernubuat dengan nama dia, diusir sama Yesus. Dan dikatakan Yesus pembuat kejahatan. Itu kalau nggak percaya, baca dalam Matius 7, nomor 21 sampai 23, baca. Apa katanya Matius? Oh, berarti Bapak dulu diusir gitu ya? Oh, langsung Yesus itu datang ke depan Bapak ngusir gitu? Di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23 tertuliskan Yesus mengusir orang yang manggil dia Tuhan, bermukjizat dengan nama dia, bernubuat dengan nama dia, dan dikatakan Yesus pembuat kejahatan. Lalu disangka Yesus Nggak ada. Bukan setiap orang yang bersatu kepada aku Tuhan. Nggak ada begitu. Oke, saya bacakan ya. Ini ya, Matius 7 saya buka di sini ya. Biarlah dulu dia yang ngomong, biar nanti kita yang jawab. Iya. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Itu kalau ada musik dikecilkan ada musik toh. Iya, musik ibu ini boleh mengganggu ya boleh. Udah. Untuk kamu ya. Biar kalian biar kita dapat ilmu gratis ini kan, pemahaman gratis. Iya. Ayo. Nih. Ilmu ini nggak akan kalian dapatkan dari pendeta-pendeta di gereja. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerjaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke, dengar lagi toh. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nggak tahu deh konteksnya. Enyahlah daripadaku, Ini kata karena Yesus. Yesus disalahgunakan nama Yesus di sini. Di mana di sini tertulis disalahgunakan nama Yesus? Mana tulisannya disalahgunakan nama Yesus, mana tertulisnya? Di mana tertulisnya? Nggak biar dia. Ini kan. Jangan gini itu, jangan imani sesuatu yang tidak tertulis dan kalian menolak sesuatu yang tertulis. Oh, kalau itu tandanya orang Kristen pernah, kalau kami diimani dulu, baru. Kalau logikanya kan percaya dulu baru diimani kan. Kalau dalam iman Kristen percaya dulu baru diimani. Percaya dulu baru dilogikain. Bukan, beda lah. Kalau kita pikir secara logika ya nggak bisa. Oh, berarti Kristen itu kalau dipikirkan secara logika, ya tidak selaras dengan logika gitu kok kan? Enggak. Udah ngomong aja lah dulu itu. Sekarang gini, cobalah dulu buat pemahaman itu gimana Kristen itu, coba. Oke, dalam Matius 7:21 sampai 23, ya. Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat dengan nama dia, bermukjizat dengan nama dia. Di zaman sekarang,
Yang manggil Yesus Tuhan siapa? Islam apa Kristen? Kristen. Yang bermukjizat dengan nama Yesus siapa? Islam apa Kristen? Kristen. Yang mengusir setan dengan nama Yesus siapa? Islam apa Kristen? Kristen. Berarti yang diusir oleh Yesus Islam apa Kristen? Kristen. Gimana? Yang jadi pertanyaannya itu, di mana harga dirimu? Gitu loh. Kau masih berada di satu tempat, di mana tempat itu telah mengusirmu. Jelaskan diusir kan? Makanya aku bilang, aku gak mau Kristen lagi, karena diusir Yesus. Yesus mengusir Kristen gitu loh itu. Nah, kalau itu kembali kepada ini kan lari dengan sama itu Yuna. Kenapa Ito masih Kristen sampai sekarang? Silakan. Kenapa itu makanya Yesus itu nggak mau dipanggil digunakan nama dia. Itu toh konteksnya ini. Enggak, aku itu ngarang kau Ito. Kau ngarang itu. Enggak ada datanya dalam Bible perkataan itu ngarang itu. Iya. Itu ngarang, enggak ada datanya itu dalam Bible. Enggak kalau enggak ada suaranya itu. Enggak ada suaranya. Gak ada suaranya. Ngelek kan dia? Itu gak ada suaranya tuh. Memang panas sekali HP ku nih. Gak ada aku mute dia. Oh, orangnya berunding. Udah tahu orang ini, udah sadar orang ini. Oh iya ya, ternyata kita Kristen sesat katanya. Udah sadar orang ini. Oh ternyata betul kata ini, kata itu. Kita ini diusir sama Yesus, manggil dia Tuhan, bermujizat dengan nama dia, bernubuat dengan nama dia, diusir katanya. Udah sadar kalian itu? Udah sadar itu? Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 itu, si penyesat itu dan antikristus kata Yesus adalah mereka yang gak percaya kalau Yesus datang sebagai manusia. Dialah si penyesat dan antikristus itu. Begitu. Coba dijawab pertanyaan abangnya itu sama aku. Dijawab pertanyaanku itu. Aduh, takutnya naksir pula sama aku ini. Takutnya naksir aku ini. Karena kalau aku tengok dari modelnya wanita-wanita kesepian ini. Lagi konsili mereka, konsili mereka. Itu, dengarlah aku ngomong itu. Cuman si Ito ini kabur kan? Terlalu cepat engkau pergi, sedang sebagai tetanggamu. Ku berupaya menyadarkanmu. Bukannya sehari dua disadarkan dirimu, tapi gila pilihanmu. Pakailah akal sehatmu, jangan kau berpegang selalu pada doktrin-doktrin yang mematikan akal itu. Mana lagi udah kabur dia kan. Oke, kita naikkan lagi satu-satu. Ada Violet, ada Benang Biru, ada Water. Siapa lagi nih? Ada Water Fang. Iya, hasil konsilinya kayak gitu Bang Tata. Hasil konsilinya sebaiknya kita kabur. Itu hasil. Begitu Bang Tata. Mereka tadi berkonsili nih 4 orang ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan? Si A mengatakan, katakan dia Tuhan. Si B mengatakan, bukan Tuhan. Si C mengatakan, dia hanya anak Tuhan. Si D mengatakan, semuanya Tuhan. Lalu si E mengatakan, mending
minggir dulu katanya. Hasil konsilinya kabur. Ini teman-teman ya. Fungsi cowok tadi apa? Sebagai pajangan, pengganti vas bunga. S2 Islamologi. Laki ya, main sama perempuan. Aduh, ya. Aku tangga sama perempuan. minta maaf aku bang, aku nunggu abang jam 1 tadi, diundang lah sama Felix, ya aku minta maaf lah, jangan marah-marah, kita atur, kita reschedule jam berapa? Jam berapa? Ini kan udah mau ibadah, abang, udah mau sholat. Lama lagi aku, 1,5 jam lagi. Gas lagi nih. Boleh 1 jam boleh. Sebentar, aku pindahin dulu ya. Aku nih pakai data tadi karena mati lampu. Aku pindahin ke wifi dulu sebentar. Loh, belum lagi aku diskusi, udah datang ini. Sebentar ya. Umat kau ini kejang-kejang di sini Ki. Teman-teman, kita nggak nyalain Bang Faruk teman-teman. Kita nggak nyalain memang kesalahan Bang Oki. Bang Oki itu dari malam tadi udah janjian sama Faruk. Ya, aku lupa janjiannya itu antara jam 1 sampai setengah 2. Aku kira jam 1 tadi nggak jadi. Ya, teman-teman, 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan Bang Faruk Sianipar ya teman-teman ya. Kalian sampaikan temanya apa, bilang sama teman-temanmu. Temanya konsep ketuhanan, diskusi yang baik, tidak ada serangan pribadi, kita berdiskusi konteks di dalam Alkitab. Ya. Alkitab dan Al-Quran ya, jangan ada serangan-serangan pribadi, jangan ada menghujat pribadi ya kan. Kalau narasi-narasi tendensi untuk kayak sedikit-sedikit itu ya silakan lah, nggak masalah itu. Tapi jangan kayak tadi loh, masa aku sama Pak Ustadz Pelik aku begini aja aku dimarahin, kan bingung, gerak begini aja aku dimarahin, itu gimana sih? Gitu. Oke, silakan ya. 1 jam ya Bang ya, aku udah PK tadi soalnya. Siapa yang memulai? Silakan Bang Faruk aja. Tapi panasin dulu lah 5 menit. Aku izin ke belakang dulu sebentar. Udah panas. Ya sebentar lah, sebentar, masih 1,5 jam. Panasin dulu 5 menit sebentar aja. Ya, teman-teman, sambil bantu tap-tap layar teman-teman. Panasin dulu 5 menit. Kemarin kesepakatannya matikan kalau apa dia tuh. Kesepakatannya matikan apa? Hadiah, nggak boleh kasih hadiah. Mana caranya? Mana ini pengaturan? Ini. Mana dia matikan apa hadiahnya ini? Matikan hadiahnya nih. Kemarin kan kita udah sepakat kan Ki mematikan hadiah. Sebentar guys. Pakai aja gip itu nggak ada masalah. Nggak ada yang ngegip saya hari ini, tenang aja. Makasih boleh. Tapi nggak boleh menjilat. Saya tidak pernah menjilat. Kalau saya menjilat spender kesini semua udah.
Kalau saya menjilat spender udah masuk sini semua. Saya tidak pernah menjilat loh. Nah, bilang-bilang begitu aja nggak masalah. Makasih gitu. Saya tidak pernah menjilat. Memang teman-teman yang mau kasih saya kok. Itu. Pikir kau bilang gini memang. Aku pikir kau bakal bilang gini. Memang aku nggak pernah menjilat. Memang aku penjilat. Mau bilang gitu kan? Aku pikir kau bakal bilang gitu tadi. Tapi nggak penjilat pun kau Ki cair juga 7,5 juta Ki ya. Banyak, jangan dihitung 7,5 juta. Nggak usah menjilat aja banyak. Satu kali lab itu bisa 6 juta, 7 juta. Kemarin itu yang waktu sama kau itu kan 6 juta, 7 juta. Itu sekali lab itu banyak. Tidak gitu. Itu kau bahas, tidak. Apa? Yang 7,5 juta itu sama Sofiatul. Nggak menjilat pun kau cair juga dengan Sofiatul kan. Ya karena orang baik sama saya. Itu saya tidak butuh menjilat. Itu ngapain kita harus menjilat? Itu. Karena orang bantu saya harus menjilat. 6-7 juta Ki ya. Apa? Sekali live gitu dapatlah kau dari koin-koin itu di 6-7 juta ya. Kadang-kadang sebulan sekali lah, sebulan 2 kali itu. Oh dapat 6-7 juta ya. Jadi kenapa nggak bisa beli rumah kau? Apa? Kan nggak tiap hari tuh. Kan dikumpulin uangnya sekarang. Iya. Kita mau beli rumah. Dapat dari gift, dapat kau dari YouTube, dapat kau dari Facebook gitu loh. Kan Facebook. YouTube aku mana? YouTube aku udah berpindah tangan. Mana ada YouTube aku? YouTube aku udah berpindah tangan. Ya seharusnya kan kau bisa nabung gitu loh. Bisa beli rumah. Loh ini kan aku nabung. Lah memang aku nggak ada kebutuhan. Aku punya mertua yang harus aku biayain. Itu. Aku kan punya mertua yang harus aku biayain. Aku punya keluarga. Aku ada tanggungan karyawan yang kalau warung sepi aku harus tombok. Lo karyawan itu kan ada cashbacknya. Kau bayar karyawan bukan apa masih? Iya makanya maksudnya kan gini. Namanya usaha kan tidak selamanya rame. Kita punya karyawan harus bertanggung jawab toh. Aku punya istri bagi-bagi Jangan semua. tersinggung kok ya. Nggak habis ke garam Cina lagi kan? Nggak lah kan? Weh amit-amit tidak pernah muka setampan ini yang jenggotnya panjang ini. Kau lihatlah adalah muka-muka saya ini pengguna. Nggak bisa lah dilihat dari wajahnya. Kau pun lucu. Bisa lah. Kecuali yang begini nih. Itu mungkin tuh. Itu bahaya itu. Itu bahaya itu. Silakan. Ayolah. Ya. Apaan kau lah itu? Ayo kita fokus ke diskusi. Di sini. Kita fokus ke diskusi. Oke, fix ya. Ku catat ya. Tema konsep ketuhanan. Ya. Tapi Bang Faruk, ada perempuan ini mau nantang Bang Faruk. Kira-kira Bang Faruk berani nggak? Perempuan on cam. On cam, berani nggak? Dia tipe kalian gampang ngerasukan nggak? Enggak, dia penjelasan Alkitabnya lebih lumayan juga. Berani nggak? Siapa? Oke, aku naikkan. Oh yang ini, itu kerasukan itu ah. Kok turun? Naik aja Kak Gret, apa Kak Gret? Mana ada? Takut. Wah kemarin kau malu kerasukan, aku dikata-katain. Mana ada kau yang takutnya? Kerasukan dia, gimana? Aku ditanyain aja nggak bisa menjawab, kok dia? Takut. Shalom Bang Takut. Oki. Kenapa? Salam, Kak Gret. Takut ya Bang Faruk? Takut. Ayo sama Kak Gret. Berani nggak konsep ketuhanan sama Kak Gret? Coba kenapa lari kemarin? Nggak jawab. Tuhanmu bisa neteng nggak? Coba jawab dulu. Jawab. Tuhannya Bang Faruk bisa neteng nggak? Oke, itu pertanyaanmu kan? Coba jawab. Nih, saya jawab ya. Nih, karena ini komen saya bisa jawab. Gini, Allah kami itu tak butuh apapun dan tak butuh siapapun. Ditanya bisa atau enggak kok? Tunggu dulu. Jawab langsung to the point gitu loh. Nggak usah bertele-tele. Kayak gini mau diskusi sama aku kita kok ini. Langsung nggak usah muter-muter. Mau dijawab nggak dikasih. Ya udah silakan jawab dah. Jadi begini ya, Allah itu mensifati dirinya ya maha kaya. Dia tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun. Makanya dikatakan Allahus Somad. Allah tempat bergantung, bukan malahan yang digantung. Kalau sudah diberikan narasi kepada Anda, jawaban kepada Anda tidak butuh, lucu. Kalau Anda masih bertanya bisa neteknya. Berbeda.
berbeda dengan konsep ketuhanannya teman-teman Kristen. Kalau konsep ketuhanan teman-teman Kristen, Yesus yang dilahirkan anak Maria ini kan Tuhan nih, yang dalam angan-angan kalian itu bernuzul jadi manusia. Nah, dalam Lukas 11:27, karena dia anak manusia, dia netek ke mamanya. Aku tanggapin ya. Aku tanggapin ya Bang Faruk ya. Loh, ini diskusi kita kayak mana tema kita, Ki? Loh, kenapa? Sabar, kita bahas. Tuhan saya jadi manusia bahkan bisa netek itu karena dia mampu, dia bisa. Tuhanmu bisa nggak? Tuhanmu bisa nggak, Faruk? Tuhanmu bisa nggak, Faruk? Jawab, Faruk. Udah malu. Malu lah, aku malu loh, Ki. Malu lagi. Masa dia akunya Tuhannya netek? Kayak mana? Malu lagi. Stop lah, udah malu. Jawab, Faruk. Tuhanmu nggak bisa ya, Faruk ya? Malu lah, malu lah, Ki. Ganti lagi gantilah nanti bilang pidana gitu loh. Coba aku yang ngomong kayak gitu, Tuhan Kristen netek, pidana itu. Tak boleh itu gitu loh. Tapi ketika kalian selaku Kristen, kalian sendiri mengatakan Tuhan kalian netek, cuma Pidana. Oke. Ini daripada pidana-pidanaan ini bahaya nih kalau ada pidana-pidana. Coba, nggak usah kayak gitu. Mau tanya sama Esti itu pernah dilaporkan dia ke Polda Riau, ya, karena perkataan Tuhan netek. Kan gitu, Tuhan Kristen netek. Ini kalau aku yang ngomong kayak gitu tuh pidana itu. Ini kau ngaku Kristen, tapi kau bilang Tuhan Kristen netek, cemana itu? Gantian ya. Jangan nyerocos dong. Jangan lanjut pernah gila. Malu ya. Malu lah. Malu ya kau ya. Oke, Bang Faruk. Oke, siap. Aku ngomong dikit baru aku turun. Silakan. Coba diam dulu, suruh dia diam dulu Bang Oki. Ya, diam dulu bentar Bang Faruk. Gantian ya. Ya, artinya kamu sudah mengiyakan bahwa Tuhanmu nggak bisa apa-apa. Nah, Fremi. Loh, bisa nggak? Ya udah jawab, bisa nggak? Bisa nggak? Tuh, beda. Udahlah, saya tidak ada poinnya Bunda Anu nih. Saya turun. Capek saya. Saya turun. Diam dulu. Abang di LA. Enggak apa-apa. Dia sudah merasa malu, teman-teman. Kenapa? Bibelnya adalah jurus kungfu kodok meloncat di atas batu. Loncat pagar. Ini. Kenapa? Rupanya teman-teman yang nomor 21 itu perkara jadi seluruh Bibel orang Barat. Dia menunggu nubuatan. Kenapa? Turunnya di Indonesia. Sebab di Indonesia banyak muslimnya berpuasa. Jadi di barat-barat, Jerman, Perancis, ya Italia, Inggris, Rusia, enggak turun saudara. Ini nubuatan kodok meloncat di atas batu. Allahu Akbar. Ternyata rupanya dan ternyata. Ya, di LAI baru ada Abang Tri. Isinya perkara puasa. Patut di barat gak ada. Karena yang berpuasa itu mayoritas di Indonesia. Gitu. Makanya di barat tidak dimasukkan. Malu orang itu. Kalau dimasukkan nomor 21 tentang puasa, sementara orang barat gak ada yang mau puasa. Takbir teman-teman, Allahu Akbar. Di Indonesia ini paling banyak puasa. Allah Akbar. Itu. Makanya saya berkata begini, Bang Salesius udah malu duluan. Coba yang tidak tahu malu lainnya silakan naik, Bang Tri. Yang nggak tahu malu silakan naik. Ya, silakan teman-teman dari Kristen atau dari Katolik ingin berdiskusi atau ada hal yang ingin disampaikan, silakan naik. Betul, saya kan cuma mengikuti kata beliau. Betul nggak Bang Goto? Bang Goto bilang tadi harus ikut urutannya, kata Bang Goto. Iya. Lalu dia sendiri pun mengatakan
Harus berdasarkan kepada Bible. Makanya saya betul-betul pegang erat-erat perkataan Tuan Salesius tadi, Bang Tri. Ya, siap. Betul nggak Tuan Mandor? Gimana Tuan Mandor? Apa salah saya? Abang Saleh Pangaribuan. Betul nggak Abang? Horas. Matius berapa tadi Bu? Matius berapa itu? Matius Merdeka, abangku Merdeka. Matius 17 Merdeka. Indonesia Merdeka 17. Merdeka. Oh ya. 17 Agustus. Iya. Matius Merdeka. Matius 17. Nomor 17-nya ada. 18-nya ya. 19-nya ada. Ya. 20 ada. Ya. Tahu-tahu loncat 22. Nih. 20. Nih. Mana dia? Ini salah ini Bunda, salah tulis. Wah, udah salah dia kan? Itu kitab salah. Mengikuti yang salah apa mengikuti yang kurang nih? Gimana Bunda? Kalau salah tulis Bang, berarti ada di dalam ini. Enggak Bang, nomor 21 itu baru turun wahyunya di Indonesia, di LAI. Oh gitu. Iya, perkara puasa Abang. Kenapa? Kalau di Indonesia memang bulan puasa pada tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Nuzul Al-Quran. Nah, makanya dia nuzul di Indonesia, khususnya di kantor LAI. Rupanya isinya perkara puasa. Indonesia tuh orang yang paling banyak berpuasa di muka bumi. Kalau di barat nggak turun Abang, nggak ada. Iya. Coba saya buka LAI, Ini nggak boleh kita jangan ngarang teman-teman, nggak boleh. Betul nggak Bang Tri? Abang. Iya. Tuan Mandor, betul nggak? Boleh nggak ngarang kalau perkara Bible? Nggak boleh. Jangan menghujat. Oh jangan menghujat, jangan ya. Jangan melengos, jangan. Kita buka teman-teman, ya kan? Harus dong teman-teman. Ya. Nggak boleh menghujat, kita buka ini. Jangan menambah dan mengurangi firman ya, nggak boleh. Ya, jangan menyunat, jangan menyulam. Kalau menyulam kan apa panjang dia. Orang menyulam itu kan ulang-ulangnya 2 cm, disulam lagi 5 cm, 6 cm. Nah, jangan menyunat, jangan menyulam Bible. Yuk kita tulis nih, ya. Matius Merdeka, Matius teman-teman ya. Matius. Nah, Matius 17 nomor 21 terjemahan paralel. Klik enter. Ya, di enter teman-teman ya. Enter. Ya, teman-teman. Kita enter teman-teman. Ya. Matius. Iya, 21. Ini Google-nya sedang. Nah, teman-teman, Matius 21 terjemahan paralel. Ya. Doa dan puasa. Berbicara tentang doa dan puasa untuk mengusir roh jahat. Nah, kenapa di barat nggak ada teman-teman? Kenapa di Bible barat ini nggak ada? Dia nomor turunnya di Indonesia, saudara. Ternyata, ya. Ternyata. Jadi Bible itu ternyata kitab suci yang belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Lah belum turun wahyunya. Walaupun ya sudah hadirlah, maaf ya teman-teman, denom ini, denom itu, denom ini, denom itu. Inilah buku yang belum lengkap. Ini saya bacakan. Berbicara tentang doa dan puasa untuk mengusir roh jahat.
Namun ayat ini tidak muncul di semua naskah kuno Alkitab, sehingga beberapa terjemahan modern menaruhnya di catatan kaki. Nggak Ternyata, ternyata. Nah, sekarang tahu nggak Abang Tri kenapa turunnya di Indonesia? Iya dong, yang banyak puasa Indonesia kan. Betul. Iyalah. Jadi dia itu menunggu. Nah, dia menunggu teman-teman. Ya, kita harus ke Google dulu nih teman-teman. Dan teman-teman, baru bisa kemarin nih. Lupa tadi jurus Bible itu pakai jurus loncat pagar. Iya, kodok meloncat di atas batu. Itulah teman-teman. 21. Ini paling enak kita lihat teman-teman ya. Jadi pakai data, jangan sembarangan gitu. Kita nggak boleh sembarangan saudara-saudara. Pakai data. Bukankah di Indonesia itu mayoritas Muslim? Kalau bulan Ramadan paling semarak? Iya. Nah, ini saya lihat nih teman-teman. Nah, saya cari paralel. Paralel tuh. Nah, artinya berbagai versi ada. Kita buka. Nih. Jadi kalau teman-teman mau lihat, ternyata lihat versi Net Bible MT. MT itu apa Bang Tri? MT itu apa? MT hampir. Kosong, melompong. Ya, MT betul. Nyaris habis. Nyaris nggak ada. Habis. Nah, nyaris lalu, habis. Tengok nih. Ini yang baratnya nih. Versi LEB MT. Waduh. MT. Versi NTV MT. Versi ISB. Habis. Wis popol berarti bolong. Bolong. Yang ini kosong, yang ini zong. Yang satu lagi pakai dalam kurung. Gawat ini. Kita lihat terjemahan paralel. Kok ini nggak bahasa Indonesia ya Bang? Sabda tapi bahasa Inggris. Gimana caranya mengindonesiakan? Di terjemahan lamanya. Tetapi jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Betul. Ketika isinya tentang puasa, kosong semua Bible Barat Bang. Nggak ada. Timbul pertanyaan, rupanya orang Barat ini tahu ada negara mayoritas Muslim, makanya dinubuatkan nanti turunnya di Indonesia. Kenapa? Orang di Indonesia berpuasa Ramadan tiap tahun. Gitu kan Bunda Sofia gimana Bu Dokter? Betul nggak? Iya Bunda. Silakan teman-teman dari dari Kristen ataupun dari Katolik ingin bergabung mau berdiskusi silakan naik. Silakan. Silakan. Celsius. Nah ini masih ada Celsius ya. Tulis. Sulistio. Selamat sore. Sulistio ini, jangan-jangan pendeta Sulistio ini. Selamat sore ya. Sehat Bang. Sehat. Oke. Bible begitu Bunda. Cocok yang Bunda bilang tadi itu, cocok. Bahkan banyak naskah yang masuk dari mulai abad ke-13 itu. Dan hari kita sudah uji manuskrip ya dengan Adriansa. Banyak sekali ayat yang masuk di abad ke-13 nanti, bayangkan. Luar biasa. Bang Sulistio siap berdiskusi. Mungkin ingin diskusi dengan Bang Goto. Saya izin ibadah lagi teman-teman. Ibadah bulan Ramadan kita minum atau makan kan malam di sini kan. Lalu ibadah. Lalu minum makan lagi ibadah insyaallah. Ya, tapi
Ya betul. Alhamdulillah. KJP Bunda, itu KJP cuma sampai ayat 20 ya, Matius 17 ya. Saya juga heran kok ada ayat 21 kok muncul itu. Karena Bible itu di muka bumi masih bernubuatan terus, nggak jadi-jadi menubuatannya. Akhirnya LAI memutuskan. Nah, biarlah. Makanya LAI memutuskan, biarlah aku buktikan dan nubuatan ini turun. Jadi turunnya, tahu nggak turunnya nomor 21 Indonesia, teman-teman? Mau tahu? Saya tunjukkan sebentar, teman-teman. Turunnya begini, teman-teman. Tidak turun kepada ketua LAI, tidak. Nanti ketua LAI jadi nabi kan? Terima jadi nabi pula kan, turun ayat. Tai nih mulutmu. Anjing. Celestio, Anda diterima baik-baik. Jangan coba-coba. Turunkan ini moderator ini, Celestio nih. Ini menghujat nih. Jangan diturunkan, teman-teman. Turunkan Celestio nih. Enggak usah bahas Alkitab anjing. Jangan biar dia sering apa. Kita bahasa Quranmu yang berasal dari bahasa motor, nggak ada adab kau. Gawat. Bahasa baca tolong jangan diturunkan. Pelajari bagi Quranmu kita yang dari gua Hira itu. Sabar teman-teman. Biar. Biar jadi bukti. Pelajari Quranmu. Bisa nggak bahasa kotormu itu kau hilangin, Sulistio? Muhammad bertapa di gua Hira. Itu pelajari. Sulistio, namamu Sulistio, paham kau namamu itu? Bahasa kasar, kotor. Ini apa namanya? Otakmu nggak sanggup membahas Alkitab. Ini dibahas. Otakmu nggak sanggup. Itu firman Tuhan. Kitab kau penipu. Ini jelas bukti. Berapa miliar orang yang kau berasal tipu dari itu? gua Hira, yang diterima oleh Muhammad. Mana datanya? Terima. Sulistio, kau pakai data, pakai otak. Kau otak kau taruh di dengkul kan? Barang bukti buat kita, jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Otak kau taruh di dengkul. Ini bukti data. Kau paham itu? Jangan panas kau. Inilah kebenaran. Memang sakit kebenaran kalau diungkapkan. Kalau Anda mau tahu. Ini tak ada fakta, apalagi yang mau kau bungkiri. Iya. Udah kita boleh kau bungkirin, tapi kau bawa data, bawa dalil. Jangan bisanya menghujat omongan itu. Kotor kau. Malu namamu Sulistio, malu kau. Begitu ajaranmu. Kamu adabnya sudah nggak ada. Nggak ada Al-Quran itu, ya, yang berasal dari gua Hira. Buka kamera lah, buka kamera dulu. Coba buka kamera. Penyembah bangkai, turun kau penyembah bangkai. Dasar kau. Jadi Alkitab itu nggak sanggup otakmu. Berani kau on cam. Berani kau on kamera. Ayo open kamera. Kalian mempelajari Alkitab. Berani kau on cam. Bingung otak kalian itu nanti. Kayak saya gini kau on cam. Ayo berani kau diskusi. Berani kau diskusi on cam gini sama saya. Ayo. Bisanya cuma menghujat kau. Malu namamu Sulistio. Yesus kau itu. Yang ada bidadari 72 bidadari. Buka kamera. Itu pelajari. Bukan siapa mau menghujat? Sulistio. Sebentar, Sulistio. Kau mau diskusi atau mau menghujat? Itu jawab dulu. Jawab. Mau diskusi atau mau menghujat? Sudah sering ini Sulistio ini. Jawab. Mau main hujat-hujatan atau mau main apa? Menghujat. Saya nggak ada menghujat, hanya saya tadi kata-katamu kau pakai kata-kata binatang itu. Anjing. Kau kurang ajar kau. Turun kau pemakan anjing. Turun kau. On cam kau. On cam kau. Pendeta sana. On cam kau. Dinaikkan itu bang. Itu sudah ditandai di rumah Islam. Itu penghujat. Temannya Haleluya itu. Dia pengecut. Kalau gentle, ayo kita diskusi. Kalau kau yang anjing, kau yang babi, tidak usah kau nenesin sebut-sebut anjing. Kau yang babi, kau yang anjing. Firman menjadi daging. Kau tahu daging, hakikat daging. Anjing juga punya daging, babi jadi daging. Dan itu makanan pokoknya dia, Bang Goto. Namanya yang siapa yang makan anjing sama babi? Siapa? Pemakan anjing, babi, anjing kali. Mana ada orang Islam memakan anjing, memakan babi? Enggak ada kau Sulistio. Kau dengar itu baik-baik. Nah, perbaiki adab kau. Nama Sulistio. Jadi teman-teman, memang inilah bukti bagaimana ajaran kasih itu Bang Goto. Untung Bang Goto kita sudah tidak di sana lagi.
Itu Itu tadi makanya Matius Bang 17 Guntur. 21 itu Bunda. Memang baru masuk abad 21 ya, abad 21 ya, karena Bible lama. Abad 20 enggak ada ya. Nggak adanya abang. Dan lucunya atas kadar Ya, Allah. abad 19, abad 20 baru masuk ya. Nah, lucunya itu LAI mengambil dari Barat. Barat itu tidak ada. Kenapa di LAI ada? Coba dipikir. Berani sekali Iya, itu kan LAI KJP mengada-adakan. KJV ayat 20 kan sampai 20. KJV kok di Indonesia ada ya? LAI ini lebih hebat Matius daripada Merdeka Yesus. ini kita ingat ini. Catat teman-teman. Teman-teman catat ini seperti ini. Inilah kebusukan, kebobrokannya LAI seperti ini. LAI berani sekali. Bahkan dinyatakan kalau oh iya bang. Makanya saya bilang. Jadi tiap kali ini biarkan dulu suasananya tuh jadi ramai, setelah ramai teman-teman, belakangan kita buka ini. Tampil ngamuk dia. Memang banyak ini Bunda begini. Banyak ini. Banyak Oke. begini nih. Buat teman-teman yang di Komal itu maupun yang di bawah nih, kita catat ini sebagai catatan kita. Seperti ini nih rupanya. Coba. Bible yang Hanya ini kan gospel masalahnya. MT kosong. MT aja nggak tahu dia itu si Sulistio. MT tahu, artinya kosong. Berikutnya pakai tambah kurung. Tanda kurung. Nah, berikut di bawah lagi. Bagaimana mungkin diketik dalam warna merah kata Yesus? Perkataan Yesus dianggap perkataan Yesus padahal tidak ada. Berani kali mereka mewakili perkataan Yesus. Kalau dalam tanda kurung artinya dia dalam naskah kuno tidak ada. Saya ulang. Sesuatu yang dalam kurung. KJV sekarang Bunda memang juga tidak ada itu ayat 21 ya. Saya juga heran ya. Tempoh saya baca tuh ada ayat 21 ya. Tidak adanya. Jadi ada kriteria. Saya juga baru baca baik-baik itu bulan lalu ya. Ini ayat dari mana ini? Iya, itulah dari LAI, Abang. Wahyu baru tahu. Saya cari tahu. Saya tidak dapat literasinya masalahnya. Saya tidak dapat literasinya. Iya. Ayat 21 kok. Dengan demikian LAI yang kasih masuk ya. LAI yang Saya tidak dapat ada. literasinya masalahnya. Hebatnya lagi LAI membuat dalam tanda kurung. Berarti dulu ini tidak ada. Coba di luar negeri ditulis MT kosong. Berikutnya lagi MT versi NTV, ESV, versi New NRSSV, versi. Nah, mereka terus terang kosong, zong. Beraninya LAI. Ternyata ceroboh Memang sekali. kan begini, salah satu ayat emas Kristen itu kan Matius 17 ayat 20. Saya itu tidak perhatikan kalau ada ayat 21 karena memang tidak pernah dibahas dalam dunia kekristenan ya selama saya Kristen dulu ya. Tahu saya, Matius 17 memang sampai ayat 20. Kok tiba-tiba muncul ayat 21 ya, TB2 lagi ya. Saya coba cek di terjemahan lama. Ternyata isinya tentang doa dan puasa. Masya Allah. Jadi Doa dan teman-teman, puasa ada di situ. iya. Silakan teman-teman kepada Abang Hendra Moli. Hendra Moli. Selamat datang. Besar gitu. Bisa itu. Kok macam burung gagak yang KJV sampai detik ini ya. Laisel Alan, KJV ya, United Bible Scoit, Matius 17 itu hanya sampai ayat 20. Kok ada Bible Indonesia ayat 21-nya ya? Wah, ini yang parah itu betul ya. Yes. Tidak ada itu, coba bukan Laisel Alan. Tidak ada itu. Kenapa kalian yang Jerman punya, kerasukan? Stuttgart, Jerman. Oke. Tidak ada itu. Hendra mau diskusi baik-baik ya. Diskusi baik-baik Hendra, mau. Jangan menghujat ya di sini ya. Nggak laku. Oke, diskusi yang baik-baik Hendra ya. Kami menghargai Anda. Anda sopan, kami hormat. Silakan Hendra. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan?
Silakan Hendra. Siluman aja ya. Macam siluman masuk ya. Oh siluman. Ya. Si Goto ini ya. diskusi. Aku nonton dari bawah tadi, ya. Oke, mau diskusi dengan Bang Goto ya, bye-bye ya. Suaramu dikerasin silakan. Indra, kamu suaranya dikerasin gitu loh. Suaramu agak putus-putus agak ini. Coba kamu dekat dengan Suaranya mic. jangan Silakan kayak nanti Tuhannya. berdiskusi dengan Bang Goto ya. Ya, Tapi tolong jangan ada suaranya penghujatan jangan ya. kayak Tuhannya Oke. lemah digantung. Ya, tolong. Oke. Dekatkan tolong, dengan jangan. mic suaramu. Silakan. Jangan Tuhannya sudah lemah, jangan abang juga ikut lemah. Semangat, tepuk tangan teman, tepuk tangan. Abang Tuhan jangan saya ikut sudah di Tuhannya. Tuhannya sudah lemah Tuhan saya sudah di surga. Iya, yuk. Tuhan saya sudah di Abang surga. silakan dengan Abang Goto, silakan dengan abang-abang kita di sini. Ya teman-teman 1%. Hendra, kamu mau sharing apa mau diskusi? Diskusi 2 arah lah, jangan 1 arah. Ya udah, open kan. Oke, siapa dulu? Bang Goto dulu atau Bang Hendra dulu nih? Yesus yang kalian diskusikan hanya Yesus terus. Coba sekali-sekali. Oke, Yaudah, waktunya sekarang ya. open cam. Waktunya sekarang kita kasih katanya Hendra mau. Silakan, ini yang mau dulu. Kasih 2 menit dulu. Tapi suara saya sudah jelas kah? Atau belum? Jelas. Oke, Bang Hendra. Kalau mulai abang sekarang. suaranya jelas, yang tidak jelas itu Tuhannya abang. Ya tenang aja. Oke. Ada tema. Suara abang jelas. Nah, Suaranya ini jelas. tema Yang nggak kita jelas kan itu gitu. Tuhannya. Gini loh. Oke, sesuaikan dengan tema ya. Yesus dicipta atau pencipta? Silahkan Bang Hendra. Nanti biar ditanggapi sama Bang Goto. Dicipta, pencipta. Kalau Yesus itu di dalam Alkitab dia pencipta. Begini, kalau kita merujuk kepada Yesus pencipta, bukan merujuk kepada kemanusiaannya itu, tetapi merujuk kepada praeksistensinya sebagai sang firman itu. Di dalam Yohanes 1 pasal 3, segala sesuatu itu dijadikan oleh dia, oleh firman. Ya, ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Sejak kapan Jadi kalau firman itu berbicara Yesus? tentang Yesus, sebentar, bukan dipotong-potong. Jadi kalau kita ayatnya itu Yesus itu mengaku ciptaan. Wahyu 3 ayat 14. Coba buka dulu Wahyu 3:14 itu apa pengakuan Yesus di situ? Ini Plato kau bawa kemari. Buka Wahyu 3:14 itu pengakuan Yesus. Kok ini Plato kau bawa kemari? Yohanes 1:1-14 itu ini Plato. Sudah diucapkan tahun 428 sebelum Masehi, diulang lagi oleh Philo abad kedua. Itu membicarakan tentang kejadian manusia. Kau buka itu pengakuan Yesus kepada Yohanes, Wahyu 3:14. Buka kau. Yesus itu mengaku ciptaan. Kolose 1 ayat 15. Saya suruh baca kau Wahyu 3:14. Coba kau buka Wahyu 3:14. Tadi sudah dibaca ini. Buka kau itu baru kau baca. Bacakanlah. Aduh, kau punya Bible enggak sih itu? Baca kau diskusi ada Bible enggak kau? Bible. Ada Bible. Karena kami kalau ke saya gereja dengar kau ya, Wahyu 3:14 ya. Wahyu 3:14 ya. Dan tuliskanlah ini ya, kata Yesus kepada Yohanes. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Inilah firman kata Yesus ya. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Dia mengaku bahwa dia diciptakan oleh Allah. Salah. Anda salah menafsirkan hati itu. Kau mau bantai ayatnya? Ya tentu saya bantah lah karena salah. Kamu menafsirkan. Jadi kita pahit salah. Kita pahit salah. Bukan kita pahit salah, Anda yang menafsirkan yang salah. Saya tidak menafsirkan, saya tidak menambah dan mengurangkan ini. Ini wahyu. Membaca. Yesus Itu membaca, Bang. Beliau membaca. Bang Goto membaca. Tolong saya tengahi. Bang Goto membaca. Ya, Bang? Bukan menafsirkan, membaca. Ya, Abang kami. Lanjut silakan. Silakan Abang Subang. Wahyu 3 ayat berapa tadi? 14. Enggak nyimak rupanya dari tadi membantah tapi enggak nyimak. Nah, dia tak nyimak ini. Berani dia membantah. Saya baru membantah, menyimak juga tidak. Saya baru ambil Alkitab saya. Oke. Sekarang Bang Hendra yang baca deh. Bang Hendra yang baca, udah ada Biblemu kan? Nah, Bang Hendra yang baca.
Kalau ketawa batal nggak pahala puasa kita nih kalau ketawa? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Teman, Saksi karena yang saya setia dan benar. mau jauh dari perangkat, mohon ada yang buka kamera agak 2 orang gitu. Iya. Iya, teman-teman. Karena kalau Inilah tidak firman. nanti TikTok akan menutup siaran kita, teman-teman. Izin Bunda, ya, silakan. Saya matunun sedekah perjuangannya matunun. Silakan dilanjutkan. Teman-teman sambilan yang mau berlebaran pesan segala sesuatu dengan Bang Riko ya. Riko mualaf kita ya. Silakan. Bang Riko, terima kasih. Ikut serta dalam diskusi juga Bang Riko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Diulang dibaca bang, diulang dibaca. Baca Bang. Diulang dibaca bang. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Terima kasih Bang Saleh udah buka kamera. Terima kasih Bang Goto. Terima kasih abang kami. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, bukan Yesus diciptakan, ini permulaan dari ciptaan. Ya, segala sesuatu itu bermula dari ini, dari ayat ini, dari firman itu yang dimaksudkan. Bukan Yesus Siapa di situ yang diciptakan. mengaku firman? Firman yang amin siapa situ yang mengaku firman dan amin itu? Kata keterangan sebelumnya. Siapa yang ngaku situ? Siapa yang ngaku firman dan amin itu siapa? Siapa itu firman menurut budaya Kristen? Yesus. Iya, berarti Yesus ciptaan Allah. Dia sudah mengaku bahwa dia permulaan dari ciptaan Allah. Gimana sih Anda ini? Itu Yohanes bang, Salah, dapat ilham dari Yesus. Tahan dulu, dapat ilham dari Yesus di Pulau Patmos. Jadi semua kitab Wahyu itu perbincangan antara Yesus dengan Yohanes di Pulau Patmos. Jadi Yesus menyampaikan pesan kepada Yohanes bahwa dia firman yang amin itu ya, yang adalah permulaan dari ciptaan. Sampaikan Yohanes ke jemaat Laodikia, aku ini firman yang amin, yang permulaan dari ciptaan Allah. Kamu bantah lagi di belakang itu. Ini sama dengan ayat. Sebentar, ini sama dengan ayat yang di dalam Kolose 1 ayat 15. Saya bacakan ya. Ia adalah gambar Kolose Allah yang itu bang, surat Paulus, bukan pernyataan Yesus. Itulah kalian ini kalau diskusi. Kolose itu surat Paulus. Wahyu 3, seluruh kitab Wahyu itu pernyataan Yesus kepada Yohanes, bukan pernyataan Paulus. Kau ini belajar di belakang enggak? Kau tolak kitab Wahyu, Yesus mengaku kepada Yohanes, dia firman yang amin, dialah permulaan dari ciptaan. Dia mengaku, kau bantah di belakang gara-gara surat Paulus. Permulaan dari ciptaan. Ya, segala sesuatu artinya bermula dari dia. Berarti ciptaan bukan permulaan dari ciptaan. Berarti Yesus kalau permulaan dari ciptaan bukan. Oke. Ciptaan bukan. Makanya dengar. Aku bacakan Kolose 1 ayat 15 ya. Dengar dulu sebentar. Saya tidak menambahkan. Kalau dikatakan permulaan dari ciptaan Allah itu ciptaan bukan. Ciptaan B bukan. Sebentar dulu. Ini ayat yang ada di dalam Wahyu itu sama dengan di 1 Kolose ayat 15 ini. Aku bacakan ya. Kolose itu Paulus bukan Yesus. Kamu ini Goto memang kalau diskusi memang nggak bisa kalian. Memang kamu yang nggak bisa diskusi. Kau mestinya bawa ayat-ayat pengakuan Yesus kalau dia bukan ciptaan, dia ciptaan. Bukan surat Paulus kau bawa. Kau percaya nggak kitab Wahyu itu? Percaya enggak? Saya tidak menambahkan dan mengurangkannya. Satu gambaran bahwa ayat ini sama dengan apa yang diucapkan Yesus, gitu loh. Kita kasih waktu aku 1 menit, nggak usah 1 menit. Nggak ramah saya itu. Ya. Di dalam 1 Kolose 15 kan bunyinya begini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, ya. Artinya melalui Sang Firman segala sesuatu diciptakan, gitu loh maksudnya. Saya tanya kau, kalau dimasukkan, kalau di situ dikatakan segala sesuatu, Yesus masuk enggak dari segala sesuatu itu? Masuk enggak?
Berarti Yesus diciptakan. Gimana sih kau tuh? Kau bawa enggak. ayat yang menjelaskan bahwa Yesus ciptaan. Coba kau Enggak maksud. ayatnya. Sebentar. Nggak masuk. Kalau segala sesuatu berarti semua sesuatu yang ada di muka bumi diciptakan, termasuk Yesus yang keluar dari Maria. Santai aja. Jelas sekali Matius 1 ayat 23. Dengar baik-baik ya. Matius 1 ayat 23. Yesus itu keluar dari rahim Maria. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau dikatakan seorang anak laki-laki berarti masuk dalam segala sesuatu yang diciptakan Allah, termasuk Yesus, seorang anak laki-laki. Kabur kau kan? Kabur. Kau baru 2 ayat itu sudah kabur. Lanjut bang, masih ada. Iya. Bacakan lagi ya. Saya ulang ya ayatnya ya. Sesungguhnya, saya ulang ya ayatnya ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan ya seorang anak laki-laki dan mereka akan menamainya Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Bukan Yesus Allahnya. Gimana Anda ini? Memang bukan Yesus Allahnya. Kami punya pemahaman beda dengan kalian. Yesus adalah Tuhan. Bedakan Allah dengan Tuhan. Allah itu yang sang suci. Allah yang transgender itu yang tidak kelihatan. Yesus panggil sebagai Bapa itu Allah. Bedakan Allah dengan Tuhan. Kau yang Allah itu ya Bapa yang diciptakan. Ada kayak kuroi. Teksnya kan diciptakan. Kau yang tidak tahu membedakan. Indra, mau tanya konsep ketuhanan menurut kamu itu seperti apa sih? Konsep ketuhanan di dalam kekristenan? Iya. Ya, saya bertunggal. Kenapa? Saya percaya Tritunggal, Allah yang satu mewujudkan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Bapa itu bukan Yesus, Yesus itu Bapa. Ya? Bapa itu Allah yang transenden yang tidak terlihat, Allah yang roh itu. Yesus itu adalah firman Allah yang tidak terlihat itu, yang datang ke dalam dunia untuk menyatakan ya bahwa Allah untuk menyatakan Allah itu melalui sang firman. Allah menyatakan dirinya melalui sang firman. Begitu penjelasannya. Sekarang pencipta itu apa menurut kamu? Pencipta itu